Assalamualaikum Bang Sadi. Waalaikumsalam. Tap-tap ya. Tap-tap layar teman-teman. Seperti biasa. Dibantu tap-tap layarnya dan juga love orange-nya. Jangan lupa juga untuk di share-share. Oke, siap. Terima kasih Pitara Salsabila. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Iya, kalian gitu juga nggak? Jadi kan kalau aku nih setelah selesai live kayak merasa iya sudah selesai nih live-nya, kayak ada kehilangan gitu kan. Terus besok paginya setelah live aku cerita nih ke temanku atau ke keluarga, tadi malam seru kali loh live-nya di sahabat Bang Juma. Ada Oten yang keok atau ada kegiatan, seru lah pokoknya. Kalau pas lagi nggak seru ya nggak diceritain gitu. Apakah kalian sama dengan aku? Bang Zuma mana? Bang Zuma ada. Jadi dibantu dulu di tap-tapnya. Iya, kemarin seru banget bang. Jadi penasaran pengen nonton lagi gitu kan. Cuman kadang biasa ada yang nggak seru juga. Sering cerita sama rekan kantor ya. Aku kalau cerita sama teman-teman, kadang sama keluarga juga. Oh berarti kita sama ya. Tap-tap layar teman-teman biar bisa naik Bang Juma ya, benar. Di tap-tap dulu teman-teman. Minimal 30k. Open cam bang, sekali-sekali ini kan open cam ini. Bang Zuma kemana? Bang Zuma kemana ya? Garut hadir. Ini udah mau pecah bang tap-tapnya. Pakai jari kaki juga. Tambahin. Enggak bercanda. Jogja hadir. Hasan Marsan. Aku hampir lupa wajah host karena nggak pernah open cam. Nggak mau lagi aku open cam. Soalnya dibilangin Nobita. Cek cambuk. Bukan aku pak yang cambuk, bukan aku. Bang Juma itu yang ada suara cambuknya. Kali ini gak usah nyontek kayak kemarin ya. Biasa gini guys, bukan nyontek guys. Biasa kan ada pertanyaan dari Bang Juma, aku sekalian baca komen kalian. Jadi nggak ngudeng. Gitu. Cakep. Apakah ada pantun lagi malam ini? Assalamualaikum Nobita. Makin nggak mau ke open cam. Oh sudah minum kopi belum? Sudah dong. Pantun apa lagi kita malam ini? Efek cambuk itu diambil dari mana bang? Efek cambuk itu diambil dari Soundcut. Host mabar. Asik. Puasa ada bolong belum bang? Alhamdulillah belum. Susah sekali naik room ini kan dah. Iya karena yang diutamakan teman Oten yang dinaikkan.
Karena biasa kalau teman, bukan gimana ya, biasa kalau aku naikin teman muslim banyak tuh yang mau naik juga, jadi kayak nggak adil kan kalau nggak dinaikkan semua. Akhirnya ya kita tentukan ya hanya oten saja lah. Sekali-sekali boleh teman-teman muslim naik kalau memang sesinya tidak lagi diskusi gitu. Oh, ini ada buah jeruk, buah jongkol, buah jeruk, buah jengkol, cakep. Bang Zuma kok belum nongol? Karena like-nya belum cukup. Bang host di Makassar juga ya? Yoi. Sulawesi di mananya host? Sulawesi Selatan di Makassar bang. Yang dekat sama Bang Juma yang dinaikkan. Ya teman muslim yang api pasti dinaikkan. Maksudnya dari netizen yang muslim jarang dinaikkan, karena kalau udah dinaikin 1-2 orang pasti banyak juga yang pengen naik kan. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi diskusi. Maka dari itu yang aku naikkan itu hanya teman-teman Kristen saja. Udah 30k host. Oke, sabar. Aku infokan ke Bang Juma ya. Oke, sabar teman-teman ya, 5 menit. Nah, makanya aku sekarang buat Q&A, aku bilang. Jadi kalian teman-teman bisa komen aja di bawah kalau ada pertanyaan, nanti aku tanyakan ke Bang Jumanya gitu. Karena kalau kita naikkan teman-teman muslim semua, diskusinya nggak jadi diskusi jadinya. Maka dari itu yang request mau naik susah itu mohon maaf sekali. Yang aku utamakan hanya teman-teman Kristen aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah malam ini jumpa lagi dengan saudara-saudara ya, baik yang ada di channel Zulkifli Mabas ataupun yang ada di akun TikTok sahabat Bang Suma. Kita ketemu pada malam hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan sejatinya kita semua yang mendengarkan diskusi ini dimudahkan segala urusan kita oleh Allah, dilapangkan hati ini, diikhlaskan hati ini untuk menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah kepada kita semua, baik dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, maksud saya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, malam ini kita membahas tentang apa baiknya. Kita membahas tentang apa ini? Ya, kita bahas apa sekali-sekali, coba teman-teman komen. Tentang THR Bang Juma. Gimana itu Bang? THR. Aku aja. Tendangan hari raya. Tentang para pendeta. Tentang para pendeta San Henry Bang. Tentang pendeta berarti kita bicara kepribadiannya ya. Jangan-jangan. Ada persediaan akun malam ini Bang? Insya Allah ada 2 akun yang standby. Akunnya Pak Bombong pinjam dulu 1, dengan akunnya Sopiatul. Bagusnya semua yang bertanya chat dulu ke saya, ke Sadli. Nanti Sadli yang mensortir mana pertanyaan yang berbobot. Ya benar. Bisa chat aku dulu, ada pertanyaan, kan WA-nya ada di bio profil.
Sadly bagi-bagi THR dong. Boleh. Doakan banyak rezeki ya. Nanti kita giveaway. Tentang Yesus menikah. Judulnya. Ayo, kalian ada pertanyaan nggak? Coba komen, nanti aku coba tanya ke Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Salam gara-gara pendeta. Apa nih? Aduh, kecepatan komennya. Bahas logika yang masih... Oh, itu jangan, gak usah lah. Gak usah dibahas, sudah selesai kan masalahnya. Biarkan saja. Pantun dulu nanti ya. Aku carikan dulu pantunnya. Kalian suka berpantun ya? Tentang putra-putra Yesus. Hah? Emang ada putranya Yesus, Bang? Ya, itu yang tahu itu. Siapa? Dinda Jonathan Nandar. Yang tahu itu. Biar keimanan kita nggak naik turun gimana, Bang? Kalau aku sih jawabnya Iman itu akan selalu naik turun. bener. Iman itu akan selalu naik turun, berjalan dengan keadaan kehidupan manusia. Lain cerita kalau misalnya orang sudah sampai kepada kematangan berpikir, semua serba matang gitu. Itu bisa orang tetap istiqomah itu ketika loncatan berpikir jiwa besar, keilmuan, kemudian keadaan finansial dan seterusnya mendukung semuanya, orang itu bisa imannya imannya stabil gitu ya. Imannya stabil dalam arti kata dia berasal dari keadaan yang tadinya sulit, kemudian punya niatan, ya Rob, aku akan konsentrasi istiqomah khusyuk dalam beribadah. Ketika kemudian usaha saya ini disukseskan, doanya diterima, disukseskan, bisa saja orang itu. Tapi ingat, di balik kematangan berpikir seperti itu, terkadang muncul ujian yang jauh lebih dahsyat daripada yang lalu-lalu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa menguji. Semua kita akan diuji. Orang yang punya ilmu diuji. Banyak orang yang berilmu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Jonathan Nandar. Ada kabar, Dek? Lanjut Bang, saya senang aja dengerin Abang nih. Saya dengerin ini kayak Haji Jainun di MZ gitu, enak didengar. Makanya banyak yang ngepen, ternyata enak juga didengar ya. Nah, itulah artinya kalau dirimu itu belum mencapai kedewasaan. Kamu masih anak-anak emang. Iya, betul. Cuman karena cepat menikah aja, masih muda memang beliau ini. Lanjut Bang. Iya, baik. Saya dengerinnya. Masya Allah. Tawadu kali beliau kan, teman-teman. Jadi memang ada orang yang diberikan ilmu, akibat dari keilmuan itu melahirkan dorongan dari dalam menjadi sifat sombong. Jadi jangan sahabat-sahabat berpikir bahwasanya ketika kemudian orang memiliki ilmu, orang itu kemudian satu paket dengan tawadu. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang berilmu, ilmunya tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa ilmu nahwu saraf, tapi ilmunya itu kemudian tidak menghantarkan dirinya untuk menjadi tawadu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ilmu itu sudah ada pada dirinya, sehingga terkadang sombong, memandang remeh orang lain. Nah, inilah fungsinya kemudian loncatan berpikir dan berjiwa besar, kedewasaan dan kematangan di dalam berpikir. Kematangan dalam berpikir. Karena ilmu pengetahuan itu memang terkadang membuat orang itu menjadi sombong. Sama seperti iblis.
Iblis itu merasa pintar, iblis itu merasa cerdas, iblis itu merasa mampu dalam segala aspek. Termasuk mampu kemudian menahan pedihnya siksaan api neraka meski dalam keadaan kekal. Karena kesombongan. Karena kesombongan. Karena itulah kemudian ilmu tanpa adab itu sia-sia kurasa. Karena ilmunya itu akan menjatuhkan orang pemilik daripada ilmu ini. Sehingga melahirkan keadaan terkadang tidak sejalan antara pengetahuan lisan dengan implementasi dalam kehidupan seseorang. Banyak kita temukan. Saya dulu pernah mohon maaf ini. Dulu pernah ada seorang tokoh, kita anggaplah dia sebagai tokoh tersohor lah orang yang tahu Islam lah, orang paham Islam. Menggunakan mobil mewah kemudian, lalu mobilnya kesenggol dengan angkot, dan itu saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Kalau dilihat isi ceramah, kita lihat kemudian ulasan materinya, orang ini ilmunya luar biasa. Karena yang menggunakan beliau ceramah itu orang-orang kelas atas gitu kan. Tapi giliran mobil mewahnya kesamber dengan angkot, dia seperti orang miskin kali gitu loh. Seperti seorang driver yang disuruh oleh majikannya untuk pergi menggunakan mobil, tiba-tiba mobil majikannya itu kesamber, tergores sedikit, ngamuknya dan paniknya minta ampun. Ini tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Dia yang ada di atas kendaraan itu kemudian harusnya menyalahkan drivernya, tapi malah sopir angkotnya yang dimaki habis. Dan dia minta kemudian agar mobilnya itu diperbaiki dengan cara-cara yang menurut saya itu tidak sepantasnya. Nah, ini sekelumit cerita fakta yang mencerminkan bahwa ilmu tidak menjamin seseorang itu bisa atau matang dalam berperilaku. Nah, itu dia yang bertanya tadi. Jadi bagaimana kemudian kita itu bisa istiqomah, bisa tetap dalam pendirian iman? Maka sholat, itu aja. Kalau saya sih resepnya sholat, kan sholat ini sebagai obat. Jadikan sholat ini sebagai filter untuk menyeimbangkan kemudian antara keinginan dan juga keadaan yang sebenarnya terhadap diri kita. Seperti itu. Terima kasih Bang, Masya Allah. Ya, ini udah ada Ali Akbar. Jadi ini Ali Akbar tadi dia komen, dia pengen debat. Aku pikir dia Muslim. Selamat malam Ali Akbar. Ya, selamat malam semua. Oh, Abang Kristen ya? Murtad mungkin. Silakan Bang, silakan dibuka aja mic-nya Bang. Bang Ali Akbar. Host. Nanti dah dulu Bang ya. Nanti dulu dan kita mendengar dulu Bang ya. Kita mau dengar dulu. Gitu, ya. Bang Ali Akbar mungkin lagi kumpulin data kayaknya. Ya udah, kita tunggu aja. Dari sekte mana dulu supaya kita arahkan materinya? Bang Ali Akbar ini dari sekte mana? Protestan. Trinitas Bang, Trinitas. Oh, Trinitas. Oke. Ya, kita sambil tunggu Bang Ali Akbar sedang mengumpulkan data-data, mempersiapkan data untuk ditanyakan ke Bang Juma dan Bang Nandar. Ya teman-teman, silakan di tap-tap dulu, di share-share jangan lupa, dan juga love orange-nya. Iya, baik. Acuannya kemudian nanti mengarah kepada konsep Trinitas yang diimani oleh saudara kita Pak Ali Akbar ya. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan adapun orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, ini cakupan kalimat yang sangat-sangat
menekankan fungsi logika atau fungsi akal yang kemudian Allah titipkan kepada kita sebagai manusia. Kok ada kata benci dan memperbodoh, gitu ya? Allah mengatakan waman yarghabu, siapakah orang yang kemudian membenci an millata Ibrahim, ajaran Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, apakah kemudian ajaran Ibrahim ini? Ternyata ajaran Ibrahim ini adalah mengajarkan kemudian menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan yang kemudian tidak pernah terpecah kongsi. Dikatakan ilaha wahid, kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu ini tidak pernah kemudian berubah menjadi makhluk, berubah menjadi ciptaan, berubah menjadi manusia, berubah jadi burung merpati atau apapun itu. Dan itu diajarkan kemudian oleh Bible itu sendiri malah. Nah, permasalahannya ada di situ. Sehingga ketika yang nampak di permukaan Islam Kristen berdiskusi terkait dengan ketuhanan yang dianut, Trinitas misalnya, Yesus Tuhan, Yesus manusia, Maria melahirkan manusia, Maria melahirkan Tuhan, orang Yahudi membunuh Tuhan, orang Yahudi membunuh manusia, maka yang muncul kemudian di sana adalah kebodohan. Ini yang kita pahami. Ya, ini yang dipahami oleh umat Islam dan sungguh ini adalah satu fakta yang ada. Sehingga Al-Quran menurut iman umat Islam, sejauh kita menggunakan Al-Quran dengan pendekatan akal, aspek apapun yang terurai kemudian di dalamnya itu justru didukung oleh keadaan. Seperti misalnya keadaan Kristen yang mengatakan Tuhan itu Trinitas, di dalam Al-Quran itu dikatakan itu adalah satu kebodohan. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya. Nah, ini yang sebagai pengantar dari saya. Ada satu hal yang kemudian menarik ya, menarik di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ketika kemudian dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, ternyata tak ada satu dalil pun pengakuan Yesus yang mengantar iman Kristen itu sampai ke sana. Contoh, misalnya dalam Yohanes berapa biasa yang kita pakai ya? Kita lihat dalam Yohanes 11:42. Saya mohon nanti diluruskan kalau dianggap ini keliru. Yesus berkata begini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku. Nah, Yesus berbicara bahwa pada saat itu beliau, Yesus Kristus ini, sedang dikelilingi oleh orang banyak. Dan sudah pasti yang mengelilingi dia pada saat dia mengajar, itu bukan orang Roma, bukan Yunani, bukan orang Kristen. Lalu Yesus berkata, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku berkata supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus menginginkan kemudian orang-orang yang ada mengelilingi dia, agar orang-orang ini semuanya percaya kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan, sudah pasti bukan Tuhan. Maka dengan sendirinya Trinitas gugur di situ. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Artinya engkau di sini adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Aku tahu bahwa engkau ya Tuhan, ya Bapa, selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau agar orang-orang yang ada di sekeliling beliau percaya kalau dia hanya utusan. Nah, kalau itu keinginan Yesus, agar orang-orang yang mengelilingi dia pada angkatan pertama, kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, ini dari teman-teman Kristen ngambil ngambil konsep Tuhan itu Trinitas itu dari mana gitu loh. Mungkin itu bisa kita diskusikan. Silakan Bang. Baik Bang, ini masih kita hidupkan komputer dulu Bang ya. Lanjut dulu Bang, lanjut. Iya. Jadi juga ada data kemudian
di dalam Yohanes 17. Kalau Yesus tadi kan mau menyampaikan supaya percaya, orang-orang itu percaya kalau dirinya adalah utusan. Nah, endingnya Yohanes 17:8, semua firman telah disampaikan dan semua muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dikatakan bukan duta, bukan utusan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan dalam segala keadaan kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang Ayat berapa bang? Halo? Ayat berapa? Yesaya 63 nomor 9 bang. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selamanya dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus tidak masuk di sini karena Yesus hanya utusan. Sementara kata Tuhan, bukan utusan, aku sendiri. Lalu bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus hanya perantara saja. Bukan dia. Dia hanya perantara. Yang menyelamatkan ini adalah yang mengutus. Bukan Yesusnya, tapi yang mengutusnya. Yang membackingi Yesus itu loh yang menyelamatkan. Nah, saya kira seperti itu sehingga ketika ada konsep secara terstruktur kemudian mengajarkan Yesusnya lah yang Tuhan, Al-Quran datang kemudian meluruskan. Berhenti dari ucapan itu. Itu adalah sama halnya membodohi diri ketika membenci ajaran Abraham. Tanda-tanda benci terhadap ajaran Abraham itu adalah mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Seperti itu bang, silakan. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Sugi, Jenderal Lapangan Bang Handi, silakan. Ya. Saya sih mau menambahkan, tapi yang saya mau tambahkan itu sudah ditambahkan oleh Bang Juma. Jadi tambahan saya adalah tambahan Bang Juma. Lanjut. Oh, kasih nama rasa itu pada kamu itu diganggu oleh putra-putra. Ya ini ruaseng. Waduh teman-teman, ternyata materi yang disajikan Bang Handi beberapa tahun yang lalu masih diingat juga sama beliau. Ya udahlah, kita ikuti aja. Ya saya 63 nomor 9 bang yang tadi bang. Bukan duta, bukan utusan, aku sendirilah. Nah itu artinya Yesus ini hanya dipakai oleh Tuhan. Yes 3 ayat 9 ya bang. Iya. Ya, apanya yang tinggi kali abang ini? Tinggi kali ehonya kayak jual obat. Ali. Ya bang Andi, masih ini dulu komputer masih agak macet bang Andi. Kayak turunkan sedikit bang, biar suaranya enggak. Oh. Cek. Masih. Sedikit lagi. Kayak. Cek. Nah gitu, agak mending. Oh iya. Tambah dulu bang. Masih bang. Saya masih ya. Kembali lagi, tadi udah bagus. Volumenya diturunin sedikit. Cek. Ya terusin Pak Ali. Ntar dulu bang, pasti komputernya masih bermasalah ini bang. Bentar. Sinyal ini. Dilanjut dah dulu bang Andi. Ya kalau gitu saya yang nanya deh. Sebentar dulu bang, si komputernya dulu nih. Ini loh fenomena kita di sini barusan juga diskusi di mana-mana gitu loh. Ini ada Kristen juga naik. Banyak Oh, apa gitu sih? ya? Apa sih bedanya utusan dan pengutus? Bisa nggak sih pengutus? Apanya yang pengutus masuk ke dalam diri yang diutus? Apakah dia sendiri yang masuk atau ada ilmu yang diberikan kepada yang diutus untuk mengajar? Silakan. Baik. Jadi kita harus mengkaji ini, membedah materi ini, pertanyaan Bang Handi ini dengan akal dan wahyu.
sebelum alam semesta dicipta oleh Khalik, pencipta, maka yang ada pada saat itu hanyalah pencipta, tak ada ciptaan. Tak ada ciptaan. Pada saat pencipta sendiri, berdiri sendiri sebagai Khalik, di situ tak ada ciptaan. Nah, apa yang keluar dari sang Khalik, sang pencipta, statusnya ciptaan, apapun itu. Mau roh, mau malaikat, mau firman, mau manusia, mau tumbuhan, mau setan, inti yang ada setelah sang pencipta itu makhluk namanya. Nah, Al-Quran mengatakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki. Nah, artinya pencipta sang Khalik ini tadinya memiliki sifat al-kalam yang ada pada dirinya, sifat berkehendak dengan cara berkata. Jadi setiap Allah ingin mengadakan ciptaan, maka dia akan berkata, jadi kayaknya saya, kalau manusia nih ya, saya harus menciptakan sebelah sini cahaya, sebelah sini bumi, sebelah sini matahari. Maka apa yang diinginkan itu yang keluar, itu yang terjadi. Nah, yang keluar setelah itu kemudian disebut makhluk, ciptaan. Hanya satu Khalik, pencipta, hanya dirinya. Semua yang keluar pada dirinya itu adalah ciptaan. Makanya diterangkan di dalam Mazmur 33, ya, Mazmur 33 nomor 9. Ini sudah sering kita bawa, bahwa ketika Tuhan itu menghendaki sesuatu, maka dia cukup memberi perintah. Sama dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Ya, ini sifat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dibentuk, segala sesuatu yang jadi, itu bukan Tuhan, itu ciptaan statusnya. Termasuk Yesus, itu ciptaan karena dia datang belakangan. Dia ada karena unsur ketiadaan berasal dari sang pencipta, maka dia disebut sebagai ciptaan. Nah, pertanyaan Bang Handi terkait dengan utusan. Matahari diutus kemudian untuk sebagai sumber matahari. Bumi diutus kemudian sebagai pijakan tempat makhluk hidup yang memang kodratnya cocok untuk bumi. Bulan demikian, air juga diutus sebagai pendamping makhluk hidup. Ya. Ketika makhluk hidup haus, maka pendampingnya air. Ketika makhluk hidup ini ingin kemudian bertanam, bercocok tanam, maka pendampingnya adalah tanah. Ketika manusia itu ingin kemudian hidup, maka udara adalah pendampingnya. Jadi semua utusan itu punya fungsi masing-masing. Adapun utusan-utusan berupa nabi dan rasul, fungsinya memberikan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Nah, jangan lupa, ada malaikat diutus, fungsinya untuk mencatat, fungsinya untuk mengatur. Ada juga iblis, dicipta juga iblis itu sebagai penggoda. Betul. Jadi segala sesuatu yang ada setelah Tuhan itu ada ciptaan. Setan, malaikat, manusia, tumbuhan, binatang, air, udara, tanah, api, semua itu statusnya ciptaan. Jadi Tuhan mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Tapi bertentangan dengan iman Kristen. Oh tidak, kamu sendiri yang menebus mereka, artinya kamulah yang menjadi Yesus. Salah. Bukan begitu maksudnya. Justru itu membantah Yesus itu sebagai Tuhan. Karena Yesus mengaku sebagai utusan, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mengaku sebagai utusan. Tidak mengaku. Utusannya itu hanya sebagai perantara tok. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari kota Nazaret itu adalah manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus.
Jadi Yesus ini hanya perantara. Sementara Tuhan mengatakan bukan utusan, bukan perantara, tetapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus hanya utusan. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Tuhanlah yang kemudian yang berlaku. Dialah yang kemudian melakukan segala sesuatu itu melalui perantaraan hambanya bernama Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, ketika dikatakan bahwasanya Trinitas atau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, serasa mari kita belajar, kita kaji, kita bedah ini. Apakah seperti itu adanya? Kita bedah pelan-pelan, kita lepaskan ego kita lepaskan doktrin dan dogma kita, baik itu dogma yang berasal dari Islam maupun doktrin yang berasal dari Kristen, kita lepas. Mari kita bedah dengan akal dan kita fokus terhadap kitab yang kita punya, Bible dan Al-Quran. Silakan. Masya Allah jawabannya banyak, Pak. Kalau sudah kita bisa membedakan pengutus dan diutus, makhluk dan halik itu, tapi ciptaan sang halik itu adalah makhluk. Tapi ada makhluk yang diberi keistimewaan, yaitu para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul itu dengan makhluk pada umumnya gitu? Apa keistimewaan nabi dan rasul itu? Apakah nabi dan rasul itu bisa setara dengan sang pencipta? Silakan Pak Jemaah. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau berbicara mengenai nabi, berarti berbicara mengenai orang yang dikhususkan kemudian. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Itu nabi. Jadi dia yang kemudian mendapatkan pesan dari langit, dari Tuhan. Itu nabi. Sedangkan yang tidak menerima pesan itu hanyalah manusia biasa, bukan manusia pilihan. Nah, sedangkan rasul adalah seorang nabi. Nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi adalah cakupan orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan yang disebut rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk juga disampaikan kepada orang lain. Jadi ibaratkan sekolah, nabi SMA, rasul S1. Tidaklah mungkin menjadi S1 tanpa ijazah SMA. Tapi bisa mendapatkan ijazah SMA tanpa harus memiliki S1. Tapi kalau S1 harus ada ijazah SMA. Kalau rasul harus jadi nabi dulu. Kalau tidak jadi nabi, lalu dari mana tulisan-tulisannya? Dari mana ajarannya dia dapatkan? Ngarang bebas berarti. Kalau dia nabi palsu, pasti ngarang bebas. Nah, kita lihat, kita isi-isinya dari tulisan-tulisannya ini. Kalau dia ngaku rasul, kita lihat dari mana dia dapatkan poin-poin ini. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang adanya informasi kitab yang datang kepada Bani Israel disembunyikan, dicampur adukkan, ditambah dan dikurangi. Nah, dari mana dia dapat informasi itu? Lalu kemudian kita lihat apakah betul itu terjadi. Kalau benar itu terjadi, berarti dia nabi. Karena yang menyampaikan itu pasti dari ilahi. Sedangkan dia tidak pernah melakukan penyelidikan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu. Kenapa dia rasul? Karena apa yang diterima dari ilahi ini diperintahkan oleh ilahi untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dia rasul. Tapi kalau dia hanya untuk dirinya, maka itu hanya nabi. Bukan diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti itu Bang Handi. Masya Allah penjelasannya banyak. Masya Allah. Yang selanjutnya nih, sambil menunggu nih. Ini. Halo Bang Handi, aku dulu sebentar aja. Ya siap. Ini Ali Akbar ini katanya Kristen. Kecil Bang Nandar tapi suaranya. namanya Ali Akbar itu suaranya kecil. Ini aku tanya sama Ali Akbar. Ali Akbar ini katanya Kristen. Kok namanya Ali Akbar? Terima kasih, itu saja sih. Lanjut Bang Handi. Ali Akbar, nama yang bagus. Ali Akbar ini kan muslim ya? Kristen Bang, makanya ditanya tadi. Oh Kristen.
Silakan lanjut. Mungkin murtad kali, murtadin atau apa. Tapi ini loh penjelasannya banyak, penekanan dari pertanyaan tadi. Ini mungkin penekanan terakhir nih. Kalau ada nabi, ada orang mengaku nabi dan rasul, tapi ajarannya merusak akal sehat dan tidak logis, pantaskah mereka diberi gelar nabi dan rasul itu? Silakan. Jadi nabi dan rasul itu bukan gelar dibuat-buat. Nabi dan rasul, contoh misalnya di Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi. Nah tuh, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia sang nabi. Aku akan datang menyatakan diriku kepada dia dalam penglihatannya. Dan aku Tuhan akan berbicara dengan dia dalam mimpinya. Jadi seorang nabi ini berbicara sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan melalui pernyataan Tuhan kepada dirinya. Pernyataan Tuhan itu melalui 3 aspek. Yang pertama di balik tabir, yang kedua adalah melalui wahyu, dan yang ketiga ini adalah melalui malaikat. Jadi ada 3 aspek kemudian mencirikan orang itu nabi, sehingga penglihatannya melihat kenyataan yang tidak dimiliki penglihatan oleh orang lain. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Jadi ada 3. Tidak pantas kemudian Tuhan berbicara langsung kepada para nabi, enggak pantas. Selain 1 melalui wahyu, kedua melalui tabir, ketiga mengutus malaikat. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham alaihissalam? Yang pertama Nabi Abraham didatangi oleh malaikat, yang kedua kemudian dia melalui wahyu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam di balik tabir, bagaimana Tuhan berbicara melalui sebatang pohon, melalui api dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Roh Kudus, malaikat Jibril. Jadi tak ada manusia yang mampu bertemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Ada 3 aspek ini, sehingga kalau tidak ada, tidak pernah Tuhan berbicara melalui wahyu ke dia, tidak pernah Tuhan berbicara melalui tabir ke dia, kemudian tidak pernah malaikat datang kepada dia, lalu menulis sebuah konsep, di mana konsepnya itu tidak rasional atau irrasional, tidak seimbang dengan akal manusia, dengan keadaan Tuhan, maka itu bisa dipastikan adalah nabi palsu. Contoh misalnya nih, seorang nabi mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini kalau kita tarik benang merahnya, satu keadaan yang bisa kita lihat ini pasti palsu, nabi palsu. Ini pasti nabi palsu. Kenapa? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Sehingga tidak akan mungkin kemudian ada firman-Nya yang timpang, yang tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak mungkin. Karena manusia ini adalah ciptaannya, akal manusia ini juga adalah ciptaannya, sehingga seharusnya firman yang datang harus selaras dengan akal ciptaannya. Kalau ada Tuhan menciptakan akal lalu berfirman di mana firmannya tidak sesuai, tidak masuk akal, berarti Tuhan itu gagal jadi Tuhan. Contoh misalnya Tuhan jadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, sesuai tidak dengan akal manusia? Tidak. Berarti Tuhan yang berfirman seperti itu adalah firman Tuhan KW. Karena tidak sesuai, tidak maha mengetahui. Tidak maha mengetahui. Karena akal manusia tidak akan pernah bisa menerima kesalahan menjadi kebenaran. Masuk akal tidak? Tuhan mati, tidak masuk akal. Dengan demikian, ketika ada konsep yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan mati pada hari ini ketika bangkit, sudah pasti itu bukan nabi yang mengajarkan, tapi nabi palsu. Karena tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui, tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali Tuhan-Tuhanan juga adalah Tuhan palsu. Gitu Bang Handi. Ya, silakan Pak Kriston ditanggapi, Pak Kriston. Kalau mau berbicara monggo, topiknya sudah ada itu.
Silakan Pak Kristo ditanggapi kalau mau. Selamat malam, selamat selamat berpuasa ya. Iya, ya, Salam Pak. jumpa lagi kita di tahun 2024 sama Iya. Bang Suma, Bang Iya. Andi Telebes, Baik. Bang Jonathan Andar ya. Iya. Sudah lama kita tidak ketemu ini. Kita tidak Betul. ke duel ini ya. Duel diskusi ini sudah lama ini. Iya. Ini mungkin waktunya ini. Siap. Nggak, mungkin begini Bang. Kalau saya ini tidak terlalu mempertentangkan mana yang benar atau mana yang ini. Kita jalani aja Bang. Tetapi kita mau tahu bahwa Tuhan benar-benar bekerja pada kita bukan cuma karena akal pikiran kita saja, tetapi memang Tuhan mau datang kepada kita. Dia seperti Abang katakan mulai tabir. Apakah itu dengan tabir langsung api menyala, atau mungkin dengan mimpi, atau dengan malaikat Jibril. Nah kalau saya ini dengan ini Bang, dengan mimpi Bang, apakah tabir ini tabir yang tidak bisa dipercaya kalau Tuhan datang kepada saya melalui mimpi? Tuhan datang kepada saudara melalui mimpi. Maksudnya gimana? Tuhan yang mana nih yang Anda maksud? Tuhan Yesus? Tuhan Yesusnya Anda? Iya betul sekali. Tuhan Yesus datang kepada saya melalui mimpi. Saya bertemu dengan Yesus di dalam mimpi. Nah, Anda bertemu dengan apakah utusan tabir ini Tuhan. Tabir yang salah atau tabir gimana Bang? Nah, diluruskan dulu. Anda bertemu dengan manusia ciptaan Tuhan, bukan bertemu dengan Tuhan. Oke? Itu kan menurut pandangan Abang. Tetapi Nah, kalau saya kalau begitu, kalau begitu, Tuhan, gitu. ya, kalau begitu, saudara, kita kembalikan dulu pada produk awal. Apakah saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu maha tahu? Pencipta langit ya, pencipta langit Tuhan ya. Iya, pencipta alam semesta ini, apakah Anda sadar bahwa beliau itu adalah maha tahu? Ya betul. Nah, Maha tahu, maha menciptakan, maha kuasa, maha segalanya. Artinya, berarti kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini maha tahu, Al-Alim, artinya Tuhan tahu bahwa apa yang diciptakan pada akal manusia akan mendeteksi item-item kebenaran rasio. Betul? Belum tentu, semua manusia berbeda Bang. Bukan manusianya. Berbeda. Bukan manusianya, tapi Tuhannya. Tuhannya tahu nggak bahwa dia maha tahu bahwa manusia saya cipta dengan akal yang tahu tentang baik dan buruk, tahu tentang aspek kebenaran. Insting kemanusiaan ini yang saya ciptakan ini tahu. Saya sebagai misalnya Tuhan pasti mengatakan, saya tahu bahwa yang saya ciptakan ini adalah makhluk yang sempurna, di mana mereka memiliki akal, di mana setiap dimensi ciptaan atau apapun unsur yang datang kepada mereka yang berasal daripada aku pasti relevan dengan akalnya. Tahu tidak kira-kira Tuhan tuh? Menurut saudara, tahu tidak? Kalau Tuhan mau datang ke manusia, tentunya Ia akan membuat segala sesuatu sehingga manusia itu akan berpikir dan mengerti bahwa yang datang ini Tuhan. Nah, ini Anda hasilkan dari akal Anda atau hanya iman, kepercayaan? Karena iman maka kita berpengetahuan, bukan karena Bukan akal pengetahuan dulu. Iman. Bukan pengetahuan dulu. Bukan, tapi karena iman. Oh, bagaimana Iman dulu kalau baru saya kita berpengetahuan? Kalau tanpa iman kita tidak bisa. Baik. Pengetahuan itu berasal dari kata Pengetahuan kita tahu. sia-sia. Pengetahuan itu berasal dari kata tahu. Tahu itu artinya adalah mengungkap sesuatu untuk menjadi terang. Betul? Betul ya? Iya. Oke. Kalau saya menyajikan saudara sebotol air putih tanpa merek, tertutup, saya sajikan kepada saudara. Bung, minum. Anda imani isi botol ini adalah air aqua bersih. Anda modal iman, minum.
Apa yang terjadi? Ada berapa kemungkinan yang terjadi, Bung? Kalau saya berbicara dengan Anda, karena saya percaya bahwa Anda tentunya orang baik yang menyajikan aqua itu tidak mungkin racun atau apapun. Karena saya sudah mengenal Anda. Kalau saya tidak mengenal Anda, saya pun akan ragu untuk minum itu. Oke, ada keraguan bukan? Oke. Artinya Anda harus tahu, Kak. Ada keraguan. Betul. Artinya Anda harus tahu bukan? Iya, saya harus tahu. Tahu dulu atau langsung Anda minum? Tahu dulu, Masya Allah. Saya tahu dulu. Saya percaya dulu. Tahu dulu Anda berarti. bisa dipercaya. Tahu dulu. Saya percaya. Baru bisa buat dipercaya. Anda, gitu. Kalau berarti bisa dipercaya, berarti Anda tidak. harus tahu. Kalau bisa dipercaya, saya bisa mengetahui Anda gitu. Nah, berarti iman Anda belakangan munculnya. Kalah konsep Anda tadi salah. Anda harus tahu dulu, baru Anda imani. Salah tadi, dibalik. Aku harus tahu dulu Anda siapa, bagaimana latar belakang Anda, siapa bapak Anda, siapa ibu Anda dari keturunan siapa, apakah Anda ini orang benar atau salah. Terus saksi-saksi di sekeliling Anda itu menceritakan tentang Anda ini siapa. Iya, itu dalam dunia visual ya, Bang. Iya, betul. Nah, itu betul, Masya Allah. Jadi Iya. Tuhan itu sudah Kita tahu men-setting dulu kita. percaya, tetapi Iya. kalau kita percaya, Jadi Tuhan men-setting akal kita ini untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, untuk mengetahui semua aspek, semua lini dalam kehidupan ini harus berdasarkan dengan ikra, baca. Baca dulu. Baca dengan perasaan, baca dengan insting, baca dengan keadaan, baca dengan mata, baca dengan penciuman, baca. Ikra. Jangan seketika dipercaya. Karena kapan Anda hanya modal percaya, begitu Anda minum, ternyata isinya adalah kalpanax, mati ente. Mati. Begitu juga ketika kemudian Anda melihat ada tulisan di botol tersebut, aqua. Anda harus meneliti isinya juga. Itu kaidah kebenaran, pengetahuan. Harus kita uji meskipun tertulis aqua. Nah, yang terjadi selama ini adalah umat Islam meneliti huruf demi huruf dalam kitab sucinya sampai pada poin ending bahwa ini kalamullah. Sedangkan Kristen, Bible hanya sampai terjemahan. Mereka tidak pernah mengulik sampai original teksnya. Mereka tidak pernah mengulik sampai sumbernya. Mereka tidak pernah mengulik sampai siapa yang menulis dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Oleh karena itulah beriman kudu wajib mengetahui bahwa yang pertama harus diutamakan ini adalah ikra, membaca. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Yang namanya Tuhan menciptakan manusia dengan akal, sudah pasti akalnya ini sebagai senjata untuk menapaki setiap dimensi yang ada dalam kehidupannya. Nah, yang bermasalah sekarang adalah Anda bermimpi bertemu dengan manusia, Anda anggap Tuhan. Apakah Tuhan yang Anda maksud itu sudah lolos akal? iya Bang, karena tidak mungkin. Tunggu, akal dulu. Tanya akal Anda. Apakah yang datang kepada Anda ini adalah sosok pencipta langit dan bumi? Mampus kita semua itu. Iya. Maka ada Tuhan Yesus. Maka ada Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai penolong kita, sebagai firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah itu. Allah itu sungguh besar. Yesus berkata, siapa yang melihat Allah, siapa yang melihat aku sudah melihat Allah itu. Oke. Sekarang ketika Anda hadir di sana nih. Anda berdiri pada saat kemudian Bunda Maria lagi sesak napas, lagi berpegang ke kayu, ke tembok, ke dinding, ke pohon. Ya. Lalu kemudian kakinya merenggang kiri kanan, keringat dingin, kemudian lalu tak lama ada bidan, keluarlah sang bayi. Lantas Anda ditanyakan, inilah Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Tolong, kira-kira rasional Anda terima enggak itu? Terputus Bang, suaranya Bang. Andai saja Anda, karena ini adalah fakta kebenaran yang terjadi. Andai saja Anda hadir pada saat Maria meneteskan keringat peluh
Kemudian gemetaran tangannya, napasnya tersengal-sengal antara hidup dan mati. Tangannya memegang ke dinding, ke tiang tembok, kakinya direnggangkan. Kemudian dia dilap keringatnya, mandi keringat dia. Bidannya kemudian menyuruhnya untuk mengatur napas dan ngeden. Lalu kemudian sejenak setelah itu keluar suara, iya, iya, iya. Apakah akal Anda bisa menerima bahwa bayi yang keluar dari rahim barusan ini adalah pencipta langit dan bumi? Bisa Anda terima? Iman jangan bawa dulu, akal dulu, akal. Kan tadi akal, botol itu akal dulu kan. Bisa enggak Anda terima bahwa bayi yang tidak berdaya ini adalah pencipta langit dan bumi? Begini Bang, kalau Yesus Kristus adalah putra Allah, Nah, berarti bukan Tuhan. tunggalnya Bapa. Dia Tuhan atau bukan? Allah. Dia Tuhan atau bukan? Itu dulu. Tapi kita mengenal Tuhan itu, tapi kita mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus ini. Kita Jadi dia mengenal adalah Tuhan. Kita Tuhan, di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Jadi menurut saudara yang bayi ini Tuhan atau bukan? Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita kepada Allah itu. Yang Allah mana itu ini? Allah Bapa ini sungguh besar. Kok Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. bisa tidak saudara melihat seekor ayam lantas Anda mengatakan dialah sapi kita? Bisa enggak? Inilah sapi kita yang akan kita potong nanti di tahun baru. Padahal yang ada di depan Anda ini nyata-nyata ayam. Bisa enggak? Pakai akal nih. Kan Allah itu maha mengetahui. Konsep itu harus dipahami dulu. Allah itu maha mengetahui. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak maha mengetahui, maka akan terjadi seperti di Bible. Kulit di luar, kulit di dalam, daging di luar, tulang di luar, uratnya di luar. Itu akan terjadi seperti itu. Nah sekarang permasalahannya, seabrek kehidupan dunia dengan komponen yang ada kemudian, baik yang padat, gas, dan seterusnya, itu tersusun dengan rapi, tersusun dengan indah. Artinya yang menciptakan ini adalah aspek unsur yang maha sempurna, maha mengetahui. Kalau maha mengetahui berarti kita diberi akal, kemudian untuk sebagai alat mendeteksi kebenaran itu sendiri. Nah sekarang ada Tuhan, ada pencipta keluar dari rahim manusia. Ini alat di kepala berfungsi atau tidak? Kalau ternyata benar yang keluar dari rahim ini adalah Tuhan yang menjadi daging, berarti yang menciptakan kita ini tidak maha tahu. Kenapa tidak maha tahu? Karena daging ini tidak masuk di akal, dialah Tuhan. Selayaknya seekor ayam tidak masuk akal, dia adalah sapi. Gagal Tuhan, berarti gagal. Tuhan gagal men-setting keadaan makhluknya. Bukan gagal Bang. Loh, sekarang saya tanya. Menjadi Tuhan Bang, tetapi kita yang belum memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Anda bisa? Tolong, bagaimana Anda bisa? Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke kita nih? Ada bayi yang adalah pencipta langit dan bumi. Coba terangkan ke akal saya ini. Mungkin akal saya ini tidak seperti akal manusia yang lain. Mungkin kalian itu dicipta dengan akal yang berbeda. Kalau firman menjadi manusia itu pasti Bang ya. Kalau firman Allah menjadi manusia, menjadi daging, dilahirkan, disusui, itulah firman yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi yang sama membedakan seperti kita dengan dia adalah dia tidak punya dosa. Dia adalah anak. Iya, dia tidak punya dosa. Dia berbeda dengan kita. Yesus itu berbeda dengan kita manusia biasa. Kita memang fisiknya sama manusia, makan, minum, tidur, bangun, punya mata, punya segala. Tetapi bedanya kita dengan Tuhan Yesus adalah ia tidak punya dosa. Ia adalah raja di atas segala raja. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan di muka bumi. Nah ini itu dia bedanya kita dengan ini dia. Namanya jurus kong kali kong alias kon-kon. Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah raja di atas Ini logika apa yang Anda pakai? Ini kepercayaan.
Ini kepercayaan animisme yang Anda bawa di sini. Sementara unsur diskusi kita di sini adalah akal dan pewahyuan. Akal dan pewahyuan. Bagaimana mungkin kemudian Yesus disebut raja di atas raja? Jadi RT aja kagak pernah. Anda ngerti raja? Raja itu pemimpin, punya prajurit, punya istana, punya permaisuri, punya putra dan putri, Betul bang. pangeran dan seterusnya. Yesus jadi RT kagak pernah jadi raja di atas raja. Nggak masuk akal. Ingat Bung, sekali lagi saya katakan. Begini bang. Gimana? Bang, begini Iya. bang. Dalam Iya. Injil Matius dikatakan bahwa ketika iblis mencobai si Yesus, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, Nah, ia itu sudah nggak masuk akal. Tuhan dicobai sama makhluk. Langit yang tertinggi. Ia menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, jatuhlah karena ada tertulis bahwa engkau akan ditatang oleh malaikat-malaikat. Yesus sendiri Agar? punya malaikat ada bang. Agar Itu seperti apa yang tadi yang Anda sampaikan bahwa Yesus tidak punya, Yesus raja dan tidak punya apa-apa. Sedangkan ia adalah raja di sorga. aduh, Ya, Yesus itu raja di sorga, punya malaikat, punya semua, apalagi cuma di bumi ini. tunggu dulu. Karena segala kuasa sudah diserahkan kepada dia bang. Tunggu dulu saudara. Satu aja, jangan melebar kita supaya kita jangan terlalu kemana-mana gitu ya. Kita fungsikan akal dulu. Yang keluar dari rahim Maria ini adalah jelas makhluk, bukan? Atau dia bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk? Firman telah menjadi Iya, daging. oke. Firman Dalam menjadi Injil Matius daging, dikatakan, firman menjadi Firman telah nyoknyang, menjadi daging firman sama menjadi seperti sosis, firman menjadi apapun itu. Oke, sekarang yang saya tanya, yang keluar ini makhluk atau ciptaan? Ciptaan atau pencipta? Yang keluar ini, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan Kita atau tidak bisa pencipta? berargumen seperti itu bang, karena dalam Alkitab kita sudah meriwayatkan bahwa Firman telah menjadi daging, Firman telah menjadi manusia. Iya, Ya, yang otomatis saya tanya. mujizat itu yang punya Allah. Oke, Allah saya itu yang tahu. menciptakan. Oke, saya paham saudaraku, saya ngerti. Pertanyaan logika saat sederhana saya ini terkait dengan kemahatauan Tuhan menciptakan kita nih dengan alat yang diberi berupa akal di kepala kita ini, muncul pertanyaan. Ayam tidak mungkin bertanya, sapi tidak mungkin bertanya, tapi saya sebagai manusia yang diberi akal, tentu saya akan bertanya, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia, kita tidak bisa Firman bantah itu, yang Bang. firman yang telah menjadi daging ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia. Firman ini sendiri berasal dari Allah. Saya Firman tanya, ini adalah Bung. Allah. Saya tanya sekali lagi. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Tuhan menjadi daging atau apalah, Theos jadi daging atau bom-bom jadi daging, terserah aja lah. Yang saya tanya, yang keluar dari Maria ini ciptaan atau pencipta? Bang, begini Bang ya. Kalau Anda mencari cipta, itu kita kembali lagi kembali kepada literasinya Alkitab, bahwa Allah berfirman, Allah yang menjadi manusia karena firman itulah yang menjadi manusia, menjadi daging, sehingga wujudnya sama seperti kita. Kalau kita mau mencari bagaimana kita mau bertemu dengan Allah, itu sungguh luar biasa. Kita tidak layak di hadapan Allah karena kita manusia Iya. dosa. Maka Saya ngerti, Bung. Saya ngerti. Yaitu kita. Ya, saya paham. Saya kasih clue setelah ini, setelah Yesus itu ya. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Oke, it's okay, no problem, my friend. Sekarang yang bermasalah ini adalah yang saya pertanyakan. Apakah yang keluar dari Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu aja pun. Kalau dia nantinya adalah daging yang kemudian
jadi jalan keselamatan. Terserah. Pertanyaan saya sederhana. Ini dengan kekuatan akal kita nih. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Kalau Allah berfirman ya, kalau Allah berfirman dan firman itu menjadi manusia, saya tidak bisa membantah itu bahwa itu bukan pencipta, karena ia berasal dari Allah, maka ia berarti dia adalah ciptaan kan? Pencipta. Hah? Dia berasal dari firman Allah, dia keluar dari Allah. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Yang bukan yang keluar dari Allah, yang keluar dari rahim. Bung, yang keluar dari rahim. Saudaraku, yang keluar dari rahim Maria yang Anda bertanya begitu, Anda sepertinya menguji Allah yang Esa itu. Oh, bukan, saya tidak menguji Tuhan. Anda mengaku diri Anda sebagai Allah gitu. Saya sedang menguji kewarasan saudara. Anda waras atau tidak? Saya tanya yang keluar nih, yang keluar. Begitu Maria ngangkang kan tidak mungkin Maria itu berdiri sambil membentuk kakinya bentuk X. Pasti dia menggunakan kuda-kuda sejajar kan? Nah, yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta ataukah ciptaan? Itu aja. Iya, Yesus menyatakan bahwa aku datang dan berasal dari Allah. Artinya kalau pondasi ini salah, Bung, kalau pondasi ini aja salah, maka semuanya akan salah. Tapi kalau pondasi awal ini benar, maka semua akan benar. Maka pertanyaan saya yang tegas, yang keluar dari rahim Maria ini berupa seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya apa-apa, ini pencipta atau ciptaan? Begini Bang, coba Abang diskusinya mungkin Abang tidak akan dapat jawaban atau tidak menerima jawaban saya. Saya minta untuk Abang coba berdoa lagi, coba sholat lagi untuk minta jawaban langsung dari Allah. Sebenarnya kepercayaan saya ini gimana? Kepercayaan Anda inilah yang Nabi Abang gitu. Saudaraku, di dalam saya minta, karena walaupun Abang sujud berdoa sampai umur Abang berapa sekarang ini? Umur Abang, apakah Abang sudah tahu, Abang sudah mengenal Allah? Oh sudah. Cuma lewat tulisannya semua orang bisa tahu. Oh tidak bisa begitu. Sekarang begini, bukan begitu. Tuhan itu tidak perlu dilihat. Sekarang kalau saya tapi pertanyaan yang sederhana aja Anda pelesetkan. Sekarang begini, sebelum ada ciptaan, apakah Tuhan itu sudah ada menurut saudara? Ciptaan Allah itu sudah ada. Tidak ada orang yang bisa menelisik sampai sejauh mana Allah itu sudah berjuta-juta tahun ada sebelum dunia ini diciptakan. Tidak berawal kan? Tuhan itu, iya kan? Segala sudah eksis, sudah ada. Iya, betul sekali. Tidak ada yang sanggup untuk mengukur. Oke, betul sekali. Nah, sekarang Tuhan yang tidak terlihat tersebut, kalau kita tidak pernah melihatnya, apakah dia menjadi tidak ada? Dia selalu ada. Terus kenapa dia harus menjadi bayi buat Anda? Untuk apa dia menjadi bayi? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jatuh lagi ke ajaran animisme. Jatuhlah Anda ke ajaran paganisme. Sampailah kepada ajaran Wisnu. Sampai ajaran Horus. Sampailah ke Dewa Molok jadinya. Kenapa? Ia akan diselamatkan. Karena hancur dari awal. Pertanyaan logika sederhananya aja sudah error, maka setelahnya error semuanya. Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum ada ciptaan, beliau pencipta ini sudah ada? Sudah ada. Jadi dia, kita lihat ataupun tidak kita lihat, dia tetap ada. Permasalahannya sekarang, apakah manusia bisa melihat pencipta? Keluaran 33, tidak ada manusia bisa hidup karena melihat Tuhan, tak bisa. Tuhan itu tak bisa dilihat. Hancur lebur kita melihat Tuhan itu gak bisa. Maka dalam Yesus sendiri berkata begini Bang. Jadi Yesus sendiri berkata ketika ia sudah menjadi manusia,
dan ia sudah layak untuk memberitakan Injil itu, Injil keselamatan itu, ia berkata, siapa yang sudah melihat aku sudah melihat Allah itu. Nah, karena apakah Bapa maksud lebih besar daripada aku. Apakah maksudnya bahwa dagingnya Yesus itulah Tuhan itu? Yes. Oh, berarti siapa yang menampar Yesus menampar Tuhan? Di mana akal ini? Ayo. Of course, karena dia tidak tahu. Karena ia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Yes. Jadi kalau Of yang course. jadi ketika Tuhan dibunuh, Yesus dibunuh, pencipta alam semesta ini juga dibunuh. Oh, of course tidak, karena Allah ada. Nanti kan? Inilah yang saya katakan, iman Kristen itu irasional. Tadi siapa yang melihat aku? Dengar, Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Siapa yang membunuh aku? Berkata siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa itu. Siapa yang membunuh Firman aku? Tuhan berkata demikian. Siapa yang membunuh aku? Cuma ia tidak tahu. Dia telah Yesus membunuh adalah Juru pencipta. Selamat. Siapa yang membunuh aku? Dia telah membunuh pencipta alam semesta. Betul? Oh, Anda keliru. Nah, kalau Bahwa begitu Allah kembalikan ke menjadi produk firman, awal. tujuannya Makanya untuk kembalikan ke menjadi produk manusia. awal, Bung. Makanya kembalikan ke produk awal. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Jangan Anda mengatakan pencipta, jangan Anda mengatakan ciptaan, tapi nanti setelah ditanya, siapa yang melihat aku? Itu sama melihat bom-bom. Siapa yang membunuh aku? Sama membunuh bom-bom. Ada apa ini? Yang saya tanya di pangkalnya. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan, supaya tidak error setelahnya. Yang tegas. Ingus yang keluar dari hidung Maria. Ia adalah firman Allah, firman menjadi manusia. Saya sabar. Yang keluar dari lubang hidung Maria apa? Ciptaan atau bukan? Yang keluar dari hidung Maria, kalau dia flu, ini apa ini? Ciptaan? Ciptaan? Keringat. Ya, ciptaan kan? Keringat. Yang keluar dari hidung. Iya, ciptaan, betul. Yang keluar dari kupingnya Maria, ciptaan. Iya, semua itu adalah Yang keluar dari mulutnya, ciptaan. Yang keluar dari vaginanya apa? Iya, firman telah menjadi manusia. Inilah yang disebutkan firman. Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Bukan dari persetubuhan. Masya Ia bukan Allah. lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, tapi dari firman. Jadi Tuhan, manusia, maka Maria langsung, jadi Yesus ini Tuhan karena dia lahir bukan dari persetubuhan. Jadi dia jadi Tuhan gitu. bukan, tetapi firman menjadi manusia. Jadi Ini kita tidak firman bisa menjadi manusia ini berkhayal firman atau Bung. pikiran kita sampai kepada proses mujizat itu. Allahu Akbar. Kita tidak bisa sampai ke situ, Bang. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, kami dungu karena Yesus. Ya Allah ya Karim. Firman menjadi manusia. Maksudnya firman ini menjadi manusia itu apa sih? Dia ciptaan atau bukan ciptaan sih? Ini Yesus ini kan. Aku datang dari Allah dan aku berasal dari Allah. Oke. Ya, firman itu Yohanes berkata sendiri, 8:42. aku keluar dari Allah. Oke, Kendati Allah Bapa itu yang memperanakan Allah, memperanakan Aduh. Yesus tidak, tetapi itu prosesnya Allah yang sungguh luar biasa. Dan tidak bisa Oke. diselami oleh akal pikiran pengetahuan manusia. Tidak bisa diselami. Tidak sampai kepada Allah. Oh, tidak Ya. bisa diselami. Tidak Tidak bisa bi- diselami karyanya Allah. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui kalau begitu. Karena atau Anda yang akal-akalan. Firman kepada firman Allah menjadi manusia, tidak ada yang mengetahui prosesnya seperti demikian, seperti apa. Insinyur, profesor pun tidak mengetahui itu, Pak. Aduh. Apalagi kita yang tidak berpengetahuan. Oh, jangan bawa kita, kamu aja. Jangan bawa kita. Oh, berarti Anda sungguh maha tahu lebih daripada Allah gitu ya? Bukan Anda ini maha sungguh tahu, ya? saya tahu yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Kitabmu pengetahuan sendiri. Anda terbatas, Kitabmu sendiri yang Anda itu mengatakan terbatas itu. sama dengan Wah, inilah kita kamu juga, sering Bang. di-kick dari grup karena Pengetahuan Anda itu terbatas, Bang. Akal Anda terbatas, Bang. Tidak dapat menyelami Allah itu, Bang. Itu Allah itu luar biasa besarnya. Jangan mempertanyakan pertanyaan yang menguji Allah itu. Karena Anda Sekarang- mempertanyakan kepada saya. sekarang saya tanya Anda mempertanyakan Allah itu. gantian. Amin.
Ketika Gila Anda kau gila kau. mempertanyakan pertanyaan ciptaan atau tidak Gila, ciptaan, kau gila. kepada Itu saya, secara tidak langsung Anda sudah dengarkan, bertanya kepada alam dengarkan, itu. dengarkan. Udah Bagaimana turunkan aja, prosesnya host, menjadi firman turunkan, host. Tuhan. Sudah mulai gila, host. Turunkan, orang gila. Turun, kamu turun. Turun. Dari dulu memang kau tidak pernah waras. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa kau mematikan akal sehat ya? Astaghfirullahaladzim. Yang keluar dari rahim Maria ciptaan atau pencipta. Wah, kita tidak bisa menyelami Tuhan. Kita tidak bisa. Kau ajak apa? Yang bawa kami. Kamu ajak, kamu yang gila, kamu yang sinting. Kebanyakan makan babi, makanya otak nggak berfungsi. Yang keluar dari rahim Maria itu ciptaan, bukan pencipta. Aduh, susah kali dia sembunyikan doktrin dogmanya. Inilah yang dikatakan. Kita harus sabar, sesabar-sabarnya. Tapi mau sampai kapan dibodohi kayak begitu? Sudah gitu dia didoktrin. Kamu tidak akan sanggup. Oh, bukan tidak sanggup. Kamu tidak menggunakan akal. Kamu tidak berfungsi. Akalmu nggak berfungsi. Kamu mematikan akalmu ketika kamu berbicara Bible. Itulah yang Al-Quran katakan, bahwa di akhirat nanti orang-orang kafir ini di neraka hanya penuh dengan penyesalan. Itu Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami akan mengisi neraka itu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan, tidak gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang terjadi. Sabda Yesusnya Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah, lo kena. Berarti dia ciptaan. Karena dia datang bukan atas kehendaknya. Yang berkehendak itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu yang maha berkehendak. Mazmur 3 nomor 9. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, maka harusnya Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru dikatakan Tuhan, karena dia sendiri yang datang sesuai dengan kehendaknya. Kan tadi sebelum ada ciptaan tinggal cuma satu, yaitu Sang Khalik. Sang Khalik ini mau menjadi manusia, maka pengakuan sang manusia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya, aku datang bukan atas kehendak. Berarti dia bukan Sang Khalik. Kalian aja yang mematikan akal, menginginkan kemudian ajaran paganisme yang dinikahkan dengan ajaran animisme untuk Anda ajarkan ke orang lain. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam membantu setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Ini yang sedang Anda lakukan, ini yang sedang Anda pertontonkan. Jadi saudara Kristen, belajar lagi, minum air putih. Setelah Anda memahami penjelasan-penjelasan saya ini, naik lagi kembali, kita berdiskusi. Silakan yang lain. Mantap. Tapi kenapa Kristen pergi tanpa pamit ya? Udahlah, daripada kita stres, kita mau ngajarin kebaikan tapi ditolak, dia yang memperbodoh diri Bang Handi. Kewajiban kita udah selesai. Jadi terbukti sudah ya Bang Juma, ada orang yang diberi gelar rasul terus menulis kitab mematikan akal sehat. Inilah korban-korbannya, betul ya? Iya, ada dalilnya itu, bahwa memang dia mematikan akal manusia. Gimana nggak mati coba? Sederhana sekali. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu ciptaan atau pencipta? Ada dua jawaban.
Kalau nggak pencipta ya ciptaan. Tapi jawabannya apa coba? Firman menjadi manusia. Apa ini? Kalau kayak gini kan mematikan akal sehat. Benar sekali itu. Nah ini kita di sini di room ini, gitu ya, mengembalikan akal sehat, bukan mematikan akal sehat. Tapi kalau sudah terlanjur mati emang masih bisa disembuhkan tuh Bang Juma? Gimana Bang Andi? Kalau udah terlanjur sakit akut begitu, masih bisa nggak sih disembuhkan gitu? Kalau dia mau gunakan akal, insya Allah sembuh. Mau gunakan akal ya, termasuk firman menjadi manusia itu harus pakai akal. Sebab Yohanes 1 itu bukan sabda Yesus. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan, tapi karangan dari penulis buku Yohanes. Jadi kalau itu yang dijadikan sandaran, selesai dia. Innalillah. Sedangkan 1 Korintus 1:19 jelas tertulis di sana, Apollomi Sophia Sopos kai Sunesos Ateiteo. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan hilang suaranya. Iya hilang. Biasalah itu. Jaringan. Gangguan. Repot bukan? Jaringan nggak apa-apa. Biasanya kena report itu. Saya juga kena nih. Akun korban 2 kenapa sih report-report itu? Sekarang cepet kena report. Nah, kan betul kena report. Sabar Kena dulu report teman. Bang Juma. Masih banyak cadangan. Ini Bang Ali Muslim ya Bang Ali ya? Kan Bang. Iya Bang Andi, dari kemarin dari dulu kan Bang Andi. Penggemarnya Bang Andi Bang Juma ini. Masya Allah. Tadi Sampai pagi juga ikut nih. tadi Bang katanya Andi. Kristen gimana sih? Ya ya. Enggak sih, Bang. Ya udah Bang Ali semangat terus ya. Ya, sampai pagi mendengarkan Bang Zuma, Bang Handi gitu. Enggak pernah di channel lain, Bang. Loh, tapi Ya, tadi di bawah nulis mau debat sama Ustadz Nandar katanya. Dari dulu saya canda sama Bang Andar. Dia mau berguru. Tadi dibilangnya Kristen loh Bang Ali. Tadi bilangnya Kristen loh. Bang Andar. Dari dulu ya Bang Andar, ayo ke Bang Andar. Supaya dinaikin Bang Andar. Jadi itulah ya teman-teman ya, berakallah sedikit. Jadi sesuatu yang mudah ya jangan dipersulit lah. Jelas kok tadi dari awal itu hanya Tuhan sendiri gitu ya. Bagaimana cara dia mencipta ya berfirman. Kalau sudah berfirman, firman itu sudah menjadi sesuatu, yaitu adalah ciptaan. Jelas kok di sana gitu ya. Bagaimana sih Bunda Maria mengandung? Ya itu kan kehendak Bapa dengan berfirman saja. Dimudahkanlah penjelasannya atau pengertiannya. Gitu loh. Kurang apa lagi sih Bang Jiwa menerangkan dengan bahasa Indonesia terstruktur rapi begitu. Masa nggak masuk-masuk sih? Tapi kalau nggak ada yang kayak gini juga nggak asik-asik juga ya, karena nggak ada lawan diskusi ya. Kalau semua jadi muslim gimana? Kita kajian aja interan gitu ya. Iya Bang Andi, cuman kalau ngeyel dimasukkan ke kandang dulu. Iya iya. Nanti kalau sudah mulai tumbuh lagi bulunya, kita ini lagi disuntik lagi vitamin. Wah ini ada yang naik nih nggak pakai baju nih Bang Fikri. Kenapa fotonya nggak pakai baju Bang? Kurang elok Bang. Fikri, Coba dibesarin itu. janganlah nggak pakai baju. Oh mama ini, astagfirullahaladzim, kecilin. Kecilin lah. Masih gede. Cuman kalau Masih gede badan saya Bang kalau buka. ngeyel dimasukkan ke Fikri,
Saya melihat Kristen ini kayak Haji Bolot. Ketika ngomong duit, ngomong makanan, ngomong cewek cantik, telinganya sembuh dia. Gitu Tapi ya. giliran ngomong yang lain mendadak budak. Ya gitulah Kristen. Kristen juga begitu. Wah, kalau ngomong soal dunia, bisnis, hukum, ya kan, ilmu pengetahuan, yang penting jangan disangkut pautkan dengan agamanya. Oh, cerdas. Tapi Iya. begitu ngomong soal agama, sekelas apapun dia langsung nyungsep. Akalnya nggak kepake sama sekali. Jadi ilmu yang dia dapat di sekolah itu sama sekali nggak berguna ketika dibenturkan dengan agamanya gitu kan. Kita Ya, tahu sendiri pernah debat dengan seorang dokter coba. Sama sekali nggak kepake ilmu kedokterannya, langsung nyungsep. Nggak ada gunanya ilmu kedokterannya itu. Oh, dokter Adi ya. Iya. Tuh, udah lama gua telepon dia ya, udah lama dia kemana ya? Tunggu. Ah, males lah, muter aja melulu itu. Izin ya. Kali-kali dia sudah tahu. Ini Fikri mau mualaf atau sudah mualaf? Fikri, selamat malam. Tadi katanya komennya di bawah ada yang dia mau mualaf. Fikri. Halo Fikri. Kok nggak ada suaranya? Amus dulu dia, Amus di. Oh, main-main guys. Udah cuekin aja. Kalau Amus ini dia Kristen, udah pernah naik di sini. Oh iya. Selamat malam Amus. Malam. Ya, silakan apa yang ingin disampaikan. Aku mau yang nanya yang kemarin Bang Juma yang syahadat itu. Gimana Bang? Penjelasannya. Gimana Bang? Yang syahadat itu. Yang Syahadat? Yang aku Oh, bersaksi, yang bersaksi. Oh, dengung ya suaranya ya? Ahisugi mau menjelaskan Apa pertanyaannya? tentang syahadat. Abang Juma aja deh. Oke. Tuh, aku udah telepon dokter Adi tuh. Dia udah mau naikin ya dok. Host kalau ada dokter Adi di bawah. manusia batu juga itu Bang. Gak apa-apa. Siapa tahu dia udah jadi dokter yang benar. Jadi ini loh Bang Juma. Iya. Apa sih maksud itu? Aku dan Bapak adalah satu. Bisa nggak sih Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah dan Nabi Muhammad adalah satu dalam hal pikiran kita bahwa ilmu atau wahyu dimasukkan ke dalam diri Nabi Muhammad, itu yang dimaksud dengan satu tujuan, satu pengajaran. Bagaimana Bang Juma menyikapinya? Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ya, sahibmu, saudaramu, kawanmu yang bernama Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut nafsunya, menurut keinginannya, menurut kehendaknya, menurut seleranya. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Sehingga antara pengucapan beliau dan juga perbuatan beliau dan juga ajaran beliau seirama, sekata, segelombang, seritme, satu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala satu pengajaran yang diajarkan kemudian oleh Rasulullah adalah apa yang diterima dari Allah. Jadi andaikan ungkapan itu pun diucapkan oleh Rasulullah, maka sama nilainya.
bahwa Rasulullah hanya sebagai rasul, hanya sebagai nabi, hanya sebagai penyampai firman, dan Rasulullah tidak pernah ingkar terhadap wahyu yang datang kepadanya. Makanya boleh dikatakan beliau satu misi, satu visi, yaitu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Makanya dikatakan di dalam Yesaya berapa itu ya? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Bagaimana kemudian Yesus itu diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Bisa tidak Yesus jadi juru selamat kalau semua firman yang datang kepadanya itu diobrak-abrik oleh Yesus itu sendiri? Bisa nggak? Boleh tidak? Tidak bisa, nggak boleh. Apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 12 nomor 49. Maka dia satu visi, satu misi. Kalau dikatakan satu hakikat, Yesus mengatakan tidak, aku dan Bapa adalah dua. Yesus berbicara mengenai hakikat, aku dan Bapa adalah dua. Di mana itu? Yohanes 8. Yohanes berapa? 8 berapa itu, akhi? 16 sampai 15 sampai 18. Jika kalian menghakimi manusia, maka itu penghakimanmu menurut hukum manusia. Aku tidak menghakimi siapapun, kata Yesus. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri. Coba. Aku tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Ini berbicara mengenai hakikat. Karena berbicara mengenai penghakiman, bukan berbicara mengenai dimensi ketuhanan. Tapi ketika berbicara mengenai ajaran, konsep, millah, ya, ajaran kemudian dinul, maka Yesus mengatakan aku dan Tuhanku adalah satu. Apa yang aku katakan itu bukan dariku, dari dia. Apa yang aku kerjakan bukan dariku, tapi dari dia. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapak perintahkan itu yang aku katakan. Apa yang Bapak suruh kerjakan itu yang aku kerjakan. Kalau Bapak mengatakan maju, aku maju. Bapak mengatakan kanan, aku ke kanan. Bapak mengatakan kiri, aku ke kiri. Bapak mengatakan duduk, aku duduk. Satu perintah. Instruksi Bapak itu yang aku jalankan. Aku dan Bapak adalah satu visi dan satu misi, bukan satu hakikat. Kamu menjawab, Bang Andi. Mantap. Jadi yang ada di dalam diri para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Sang Pencipta agar dia tidak berbuat bebas, betul ya? Betul. Makanya mereka diikuti dengan dibarengi dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri yang mengaku, sebab siapa yang diutus untuk menyampaikan firman Allah, maka Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada nabi, kepada rasul tersebut. Bukan roh setan yang masuk ke dalam mereka, tetapi roh suci, roh Allah. Kalau di kita roh kudus, yaitu malaikat Jibril yang membimbing mereka untuk mengatakan apa yang harus mereka sampaikan. Itu Bang Andi. Oke, disalami dulu. Aku ganti akun dulu ya, Di. Aku ganti akun dulu ini. Ini kena ini gua nih. Aku ganti akun yang lain dulu. Aku turun sebentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lanjut. Amus, bagaimana tanggapannya? Amos? Amus. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Nanti request aja lagi kembali kalau jaringannya sudah bagus. Ada Siso Ado. Siso Ada. Siswada. Halo Ada. Siswada. Hai, selamat malam Pak Juma. Udah lama jumpa. Malam Pak Siso Ada. Saya barusan ditelepon Pak Hendy ya, di Cilemes. Oh, Pak Dokter. Oh, Pak Dokter. Siap. Selamat malam Pak Juma dan semuanya. Malam. Sudah dinaikkan. Malam, Mbak, malam. Ini Pak Herman Kristen ya? Iya. Iya. Oke, kita ke Pak Dokter dulu ya Pak Herman. Gak apa-apa menunggu sebentar.
Iya, oke. Baik. Silakan Pak Dokter. Saya baru masuk jadi nggak tahu apa topiknya. Bang Handi silakan diarahkan Bang Handi. Topiknya tadi itu Dok, antara pengutus dan yang diutus itulah. Antara sang pencipta dengan para nabi berbeda hakikat atau tidak itu loh Dok. Itu topiknya Dok, silakan. Di Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu setelah genap waktunya. Sebelum genap waktunya, Allah mengutus para nabi di Ibrani 1 ayat 1. Pada zaman dahulu, Allah mengutus para nabi kepada Bani Israel. Tetapi di Yeremia 7 ayat 25-26, nabi-nabi yang diutus Allah pada zaman dahulu itu semua ditolak. Karena semua ditolak, maka di Ibrani 1 ayat 2, pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Menurut Allah, anaknya itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Yohanes 12 ayat 45, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat yang mengutus aku. Selaras dengan Yohanes 14 ayat 9, ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus berkata, sudah begitu lama engkau Filipus bersama aku, engkau nggak tahu bahwa di dalam Bapa ada aku, di dalam aku adalah Bapa. Jadi Yesus itu adalah gambar Bapa atau gambar Allah. Kolose 1 ayat 15. Yesus itu gambar wujud gambar Allah. Ibrani 1 ayat 8. Jadi yang melihat Yesus berarti dia melihat Allah. Jadi dalam konteks utus mengutus, Yesus turun dari sorga diutus Bapa untuk memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Burung gagak diutus oleh Allah kepada Kabil untuk mengajarkan tata cara mengubur Kain. Utus. Nabi Muhammad diutus untuk memberikan peringatan atau kabar gembira. Ya. Jadi Yesus turun dari sorga diutus Bapa untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi yang diutus itu ada tujuannya untuk apa diutus. Kalau Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal ini sering ditampilkan, didiskusikan adalah mengenal engkau atau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi bukan mengenal Abraham yang diutus, bukan mengenal Adam utusan, bukan mengenal utusan yang lain, hanya mengenal Yesus yang diutus, itu hidup kekal. Jadi Yesus diutus untuk memberikan hidup kekal. Kenapa Yesus berani berkata aku dan Bapa satu? Karena apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 21, Bapa menghidupkan dan membangkitkan orang mati, Yesus juga. Bapa memberikan hidup kekal, Yesus juga. Yohanes 10 ayat 28. Cukup dulu ya Dok, biar ditanggapi dulu ya Dok. Silakan. Oke, silakan Pak Juma. Oke, baik. Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini itu sama dengan konsep Krishna, Horus, Atis, Zeus, dan juga yang kita kenal dengan sebutan Mitra. Jadi penjelmaan, inkarnasi, teofani, dan seterusnya. Jadi ada makhluk melata di atas muka bumi yang adalah inkarnasi atau teofani sang dewa. Persis. Nah, bedanya Mitra itu fiktif. Zeus fiktif. Krishna masih hitungan fiktif, masih pewayangan. Sedangkan Yesus itu adalah manusia utuh yang memang betul-betul pernah ada di tengah-tengah Bani Israel. Itu bedanya. Tapi kesamaan doktrin dogmanya tadi persis sama. Sekarang permasalahannya adalah oknumnya ada.
Jadi kalau diceritakan oleh ajaran paganisme, diceritakan oleh ajaran politeisme, diceritakan oleh animisme tentang dewa-dewa mereka, kita nggak ada klarifikasi. Tidak ada pembentangan sejarah histori. Karena kita kehilangan tokoh. Karena tokoh itu hanya ada di pewayangan. Tapi kalau Yesus, jangan coba-coba ngibul. Karena Yesus pernah mengajar, Yesus pernah bersaksi, Yesus pernah berdakwah, Yesus pernah memberikan pengajaran tentang ruang lingkup keberadaannya. Maka tanya kepada Yesus, jangan tanya kepada orang-orang yang datang belakangan. Kayak yang menulis Ibrani, yang menulis kitab Roma, itu muncul belakangan. Tanya Yesus langsung. Yesus, kamu siapa? Kok ada agama yang muncul belakangan mengajarkan kamu ini Tuhan, inkarnasi, anak Tuhan, dan seterusnya? Kamu siapa sih? Nah, Yesus mengatakan, aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 11:42 seirama dengan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116, 117, surah Maryam dan seterusnya, seirama dengan itu. Tapi ketika berbicara mengenai agama Kristen seperti Pak Dokter bahwa kita diajak pergi melanglang buana ke Hindia sana, ke Mesir kuno, ke Romawi kuno, ke Yunani kuno, kita diajak ke sana, meninggalkan tempat pijakan Yesus mengajar, yaitu Bani Israel, ajaran tauhid. Yesus berkata kepada Bani Israel, orang-orang yang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, sayangnya di sini nggak ada pastor, nggak ada pendeta di sini, apalagi Pak Dokter, nggak ada. Orang-orang banyak di sini adalah orang Farisi, ahli Taurat yang mengelilingi dia, murid-muridnya, dan mereka percaya kemudian bahwa Yesus hanya utusan. Setelah Yesus menyampaikan segala firman, Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Paulus tidak ada di situ. Surah Ibrani tak ada di situ, Pak Dokter, tak ada. Mereka telah menerima, berarti bukan mau ngarang-ngarang, aku bertemu, siapakah engkau Tuhan, aku adalah manusia dari Nazaret. Tidak ada cerita-cerita gituan, nggak ada. Semua telah aku sampaikan. Mereka telah menerima. Jadi sudah tutup buku, nggak diterima lagi 14 buku Paulus. Itu cerita belakangan, nggak cerita yang lain tuh belakangan, itu untuk Kristen. Mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa aku berasal daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka Yesus harus dikenal sebagai utusan dengan kisi-kisi kurikulum pengajaran Yesus, bukan kisi-kisi pengajaran Paulus in the gang. Yesus harus dikenal dengan kurikulumnya sendiri. Jangan mengenal Yesus dengan kurikulum orang yang dari luar. Kenali Yesus berdasarkan kurikulum pengajarannya. Apa kata Yesus? Mereka mengenal aku utusan. Setelah mereka menerima firman yang kuterima dari Bapa, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, setelah kita setelah muridnya mengenal Yesus sebagai utusan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cakupannya kemudian menghantarkan muridnya Yesus, Yahudi Bani Israel, bahwa Yesus hanya rasul. Beberapa puluh tahun, ratusan tahun kemudian muncul agama Kristen mengajarkan dia Tuhan. Oke ya. Jadi Pak Dokter, saya katakan sekali lagi, Yesus mengatakan, orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Tujuan Yesus menceritakan dirinya agar orang-orang sesamanya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Saya ulang lagi, Yohanes 11:42. Tujuan Yesus memberitakan firman, memperlihatkan mujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, lumpuh berjalan. Tujuan Yesus memperlihatkan itu semua supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Nah, Yohanes 17:8,
segala firman telah kusampaikan dan mereka percaya setelah menerima firman itu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu, bukan sebagai Tuhan. Silakan. Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa. Matius 16 ayat 13 sampai 20, Simon Petrus tahu siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya. Jadi Yesus diutus setelah utusan sebelum Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Yeremia 7 ayat 21 ayat 25 sampai 26. Pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi. Ibrani 1 ayat 1. Lalu para nabi yang diutus itu ditolak. Yeremia 7 ayat 25-26. Contoh, pada zaman dahulu diutus Musa. Ulangan 6 ayat 21, Allah itu Esa. Tetapi karena ditolak, maka pada zaman akhir Yesus mengutus Bapa mengutus anaknya. Maka Yesus berkata di Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Jadi semua firman yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu yang ditolak, Yesus menyampaikannya. Seperti Yohanes 17 ayat 8, semua firman yang disampaikan Yesus diterima oleh murid. Dari murid-murid yang 11 orang yang menerima firman itu, di Yohanes 17 ayat 20, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid itu menerima juga. Jadi kalau pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi ditolak, maka pada zaman akhir Allah mengutus anaknya diterima. Utus, untuk apa diutus? Untuk memberikan hidup yang kekal. Memang Yohanes 5 ayat 30, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri karena dia diutus bukan keinginan diri sendiri. Makanya naik dulu ke ayat 19 di Yohanes 5 ayat 19, apa yang diperbuat Bapa itu yang diperbuat Yesus. Apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan Yesus. Bapa menghidupkan dan membangkitkan orang mati, Yesus juga. Yohanes 5 ayat 21. Yesus, Bapa memberikan hidup kekal, Yesus juga. Yohanes 10 ayat 28. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga. Matius 23 ayat 34. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga. Wahyu 22 ayat 16. Bapa memberikan wahyu, Yesus juga memberikan wahyu. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Markus 2 ayat 2 dan 10, Yesus mengampuni dosa. Yesus mengutus penghibur. Yohanes 16 ayat 7. Penghibur adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Jadi siapakah Yesus itu? Yang tahu hanya Bapa. Dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa memberitahukannya. Contoh, Simon Petrus tahu, siapakah aku? Menurut kamu, kata Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku berkenan menyatakan kepadamu. Jadi Pak Juma itu tahu tentang Yesus dari tulisan-tulisan dan pengakuan-pengakuan orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, Yesus itu adalah anak Maria, anak Yusuf, yang saudaranya laki-laki, saudara perempuan ada pada kita. Itu pemahaman orang Yahudi yang tertulis. Tapi pengakuan Yesus, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah firman Tuhan Allah, aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, aku adalah yang maha kuasa. Jadi siapakah Yesus menurut Yesus? Yesus adalah yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Kenapa Yesus bisa memberi hidup kekal? Kenapa Yesus bisa mengutus nabi? Kenapa Yesus bisa mengutus malaikat? Kenapa Yesus bisa mengutus penghibur yaitu Roh Kudus? Kenapa Yesus bisa memberikan wahyu? Karena Yesus dan Bapa satu. Di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah itu di sorga. Firman itu adalah Allah, itu di sorga. Di Yohanes 1 ayat 14, Firman yang adalah Allah yang ada di sorga telah menjadi manusia atau daging,
itulah anak tunggal Bapa yang bernama Yesus Kristus. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan bahwa memang iman Kristen dan iman Yesus itu berbeda. Iman orang Yahudi tentang Yesus memang berbeda. Intinya Kristen, Yesus itu Tuhan, dah selesai. Maka semua upaya akan dikerahkan. Semua upaya, semua kekuatan, semua dalil, semua dahli, semua instrumen akan dipakai untuk menuhankan Yesus. Tapi maaf sekali lagi. Yesus mempersaksikan dirinya bukan Tuhan. Di mana itu? Ketika ditanya oleh Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus, manusia yang berasal dari kota Nazaret. Jadi silakan dengan konsep saudara kita hargai, itu iman saudara kok. Kita nggak ada. Tapi di sini kita mengedukasi bahwa Kristen memang mempertuhankan Yesus dengan berbagai macam upaya untuk menjadikan ia Tuhan. Akan tetapi musuh beratnya bukan Bang Suma, musuh beratnya adalah Yesus. Saudara dokter tadi mengatakan bahwa Yesus, Bapa melakukan ini, Bapa mengutus malaikat, Yesus juga mengutus malaikat. Yesus membangkitkan, Tuhan membangkitkan orang mati, Yesus juga membangkitkan orang mati. Tuhan Bapa kemudian membuat orang lumpuh berjalan, Yesus juga. Tuhan mengirim malaikat, Yesus juga. Tapi maaf, Yesus mengatakan apa? Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian seorang dokter, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, pekerjaan supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini kesaksian Yesus. Dia utusan. Dia bukan utusan PBB, bukan utusan presiden. Dia utusan pencipta langit dan bumi. Backingannya adalah Sang Khalik yang membacking Yesus itu. Apakah Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa ada mukjizat yang diberikan oleh Tuhan? Tak bisa. Apakah Yesus bisa melakukan sesuatu apapun dari dirinya tanpa ada bantuan Tuhannya? Tak bisa. Kok bisa gitu? Ya Yesus yang mengakui kok. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku, aku tidak bisa. Tapi aku bisa membangkitkan orang mati karena Bapa. Karena aku ini utusannya. Makanya dia bersaksi. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya seorang dokter. Segala pekerjaan yang diserahkan, coba, diserahkan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Cakupannya sederhana kok. Yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi, menghidupkan orang mati, mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus, mengini mengono, menganangi mengono, semua itu bersaksi bukan Yesus Tuhan. Semua yang Pak Dokter sebutkan tadi itu bersaksi bahwa rangkaian-rangkaian apa yang Pak Dokter sebutkan itulah yang bersaksi justru dia adalah Rasul. Subhanallah. Jadi mau kemana perginya? Mau dia dianggap Tuhan karena dia bisa membuat orang gemuk menjadi kurus, orang kurus menjadi gemuk, orang menjadi 5 kepala sekaligus, orang dan seterusnya. Itu hanya membuktikan dia wakil Tuhan. Dan memang seruannya hanya untuk Bani Israel. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel. Nah, Pak Dokter tidak dipanggil di sini. Wajar kalau Pak Dokter menuhankan Yesus, karena memang tidak dipanggil. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia. Itu dikatakan kan, manusia yang ditentukan Allah. Jadi dia hanya manusia yang ditentukan, dan yang dinyatakan oleh Allah kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi yang tadi Pak Dokter sebut itu membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus, berfirman, mengampuni dosa dan seterusnya. Yang Bapak sebutkan tadi itu, apa kata Kisah Para Rasul 2 nomor 2?
seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda, mengutus malaikat dan seterusnya, yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah dengan melalui perantaraan Yesus. Yang melakukan semua itu bukan Yesus, Pak Dokter. Yesus sudah mengakui dengan lisannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kamu kok bisa membangkitkan orang mati? Ya itu Bapa yang melakukan melalui perantaraan aku. Aku ini hanya melakukan perintah. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku melakukan semua itu dengan perantaraan diriku lah. Kemudian yang melakukan itu adalah Sang Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ini dalil. Jadi kita harus mendudukkan perkara ini pada poin yang sesungguhnya. Jangan ambil poin-poin belakangan yang seirama dengan ajaran Roma Yunani. Jangan. Tapi dudukkan perkara Yesus pada tempatnya, yaitu Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Nah, ini kurang apa lagi nih materi? Kurang apa lagi nih? Tidak perlu lagi kita mengambil di Ibrani, di Roma, di ini, di sini, di sana. Tidak perlu lagi. Ini yang melakukan itu semua, mengutus malaikat, membangkitkan orang mati, mengutus dan mengampuni dan seterusnya. Yang melakukan Allah, bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Demikian, Pak Dokter, silakan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Juma sudah sering mengatakan ada kesaksian Yesus lebih tinggi dari kesaksian dari Yohanes. Yesus bersaksi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Sementara Yohanes bersaksi, Matius 21 ayat 32. Jadi nabi-nabi itu menunjukkan jalan kebenaran. Yohanes, noise. Spartan. Aduh. Ini hostnya kemana nih? Host. Turunin host. Bang Andi. Bukan kok, aku kok moderator lagi nih. Makasih ya. Jadi kembali ya, Pak Juma sering mengatakan. Tadi aku bukan moderator, Di. Jadikan Bang Handi moderator. Baik, terima kasih. Jadi Yohanes 5 ayat 36 itu sering Pak Juma tampilkan. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Itu kata Yesus. Kesaksian Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kesaksian Yohanes, Matius 21 ayat 32, Yohanes menunjukkan jalan dan kebenaran. Jadi lebih penting kesaksian Yesus, karena Yesus mengakui bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Yohanes hanya menunjukkan jalan dan kebenaran. Jalan kebenaran itu makanya lebih tinggi. Tentang Ibrani, tentang semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu murid Yesus dari 12, Matius 10 ayat 2 sampai 4. Lukas dan Markus itu murid Yesus yang lain dari 70 orang, Lukas 10 ayat 1 dan 17. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Apa yang dilakukan Yesus dan yang diajarkan Yesus, itu yang kami tuliskan. Jadi semua tulisan-tulisan itu dituliskan oleh saksi mata yang melihat dan mendengar langsung apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Khusus mengenai Paulus,
di 2 Korintus 12 ayat 1 bahwa Paulus menerima penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Bahkan Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus berasal dari Tuhan dan ada yang sukar dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Jadi di Kisah Rasul ayat 9 mulai ayat 10 sampai 15, firman Tuhan datang kepada Ananias murid Tuhan melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus kepada seluruh bangsa-bangsa lain maupun kepada raja-raja Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi memberitakan nama Yesus sama dengan memberitakan firman Tuhan, sama dengan memberitakan Injil. Efesus 1 ayat 13, firman kebenaran adalah Injil keselamatan. Makanya Yesus itu adalah firman Tuhan Allah. Jadi memberitakan nama Yesus sama dengan memberitakan Injil, sama dengan memberitakan firman Tuhan. Silakan Pak Jim. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita semua ya, termasuk diri saya juga Pak Dokter, bahwa Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup. Bahkan endingnya hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai Rasul, mengenal Dia sebagai utusan. Jangan lebih. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes nomor 2 ya, 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Nah, ini permasalahannya di sini. Di sini penyakitnya itu di sini. Ibaratkan dokter, kalau saya sudah temukan ini, diagnosanya udah jelas ini. Penyebab dari kesakitannya itu di sini tuh. Adanya satu konsep yang memahami bahwa Yesus itu lebih dari Kristus. Dia bukan hanya sekedar Kristus, Yesus itu, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini penyakitnya itu di situ. Makanya dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, ini kalau kita tanya sama Pak Dokter, apakah Bapak percaya Yesus itu Kristus? Percaya. Terus kenapa Anda sembah? Berarti Anda menyangkal. Karena yang disembah yaitu Bapak, dan Bapak bukan Kristus. Kristus itu manusia. Makanya tadi di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, perantara. Dia Kristus, orang diurapi, orang yang kemudian diminyaki, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan. Makanya data ini sudah sangat jelas. Diagnosanya itu di situ, bahwa penyakit yang diderita kemudian oleh orang-orang yang menuhankan Yesus adalah penyakit pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sekarang kalau kita tanya, apakah Bapa pencipta langit dan bumi ini bisa berubah menjadi manusia? Penyangkalan mulai di situ. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa dibentuk menjadi makhluk? Apakah pencipta langit dan bumi ini satu pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, 5 pribadi? Penyangkalan itu muncul di situ. Apakah Bapak ini kemudian yang berteofani menjadi daging? Penyangkalan itu muncul di situ. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut penyangkal Bapak dan penyangkal anak itu seperti apa, tanya Bapak ini, pernahkah dia berkehendak agar manusia menyembah anaknya Yesus? Tak pernah. Tak pernah. Justru dia katakan, percayalah, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya, harus percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan kesaksiannya apa? Utusan. Percaya kepada Yesus. Aku harus memberitakan firman ini agar supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Setelah firman itu sampai kepada mereka, murid-muridnya percaya bahwa dia adalah utusan.
Orang yang menganggapnya Tuhan itu antikristus. Apalagi menyembahnya itu adalah antikristus. Kalau melebih-lebihkan tentang Yesus, bahwa dia bukan hanya utusan, dia juga adalah Tuhan, itu sudah antikristus itu. Karena Kristus itu, Pak Dokter, itu adalah manusia, tidak bisa berubah menjadi sapi, apalagi menjadi pencipta langit dan bumi, tidak bisa. Makanya di dalam Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu orang-orang yang kuurapi, jangan kau ganggu Mesias-Mesiasku, jangan kau ganggu Kristus-Kristusku. Kenapa? Karena bukan hanya Yesus yang Kristus, Pak. Harun Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus. Oke? Yesus Kristus. Apesnya ketika Kristus ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, Kristus hanya dinobatkan ke Yesus, tapi Kristus untuk Daud, untuk Kores, untuk Harun itu diganti menjadi diurapi. Harun yang diurapi, Kores yang diurapi, Daud yang diurapi, Salomo yang diurapi, tapi giliran Yesus yang diurapi, Yesus yang adalah Kristus. Mantap sekali permainannya. 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu hanyalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan? Jadi jelas Kristen ini adalah antikristus. Begitu Pak Dokter. Jadi kalau Anda membawa agama Anda untuk membahas Yesus, saya akui Kristen hebat, berhasil mencuci otaknya orang-orang yang tidak memahami konsep ketuhanan, tidak memahami konsep kenabian, tidak memahami konsep keselamatan para nabi. Kristen berhasil untuk kemudian mendoktrin dan mendogma orang-orang. Salut saya. Tapi kalau Kristen mau kita uji dengan pernyataan-pernyataan Yesus, mohon maaf, tak ada yang bisa membantah. Yesus menurut Yesus hanyalah rasul, Yesus menurut Yesus hanyalah manusia, Yesus menurut Yesus adalah ciptaan Tuhan. Demikian. Siapakah Yesus? Yang tahu hanya Bapa. Saya sudah katakan tadi. Matius 11 ayat 27. Dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa. Sebaliknya, siapakah Bapa? Hanya Yesus yang tahu. Selamat malam, Bang Juma. Ya, malam. Saya ulang. Yang tahu Bapa hanya Yesus dan orang-orang yang berkenan kepadanya. Di Matius 16 ayat 13 sampai 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata salah satu nabi, ada yang berkata Yohanes. Menurut kamu, siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Ayat 20, Yesus melarang ke murid-muridnya, jangan memberitahu bahwa ia Mesias. Yohanes 1 ayat 41, Kristus adalah Mesias. Mika 5 ayat 1, akan ada Raja Israel yang akan memerintah Israel yang permulanya sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Dan itu nubuatan digenapi di Matius 2 ayat 1 sampai 6 ketika orang Majus dari timur bertanya kepada Herodes, di mana dia raja Yahudi yang baru lahir. Baru Herodes gempar dan Yerusalem juga gempar, lalu mengumpulkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia bertanya, di mana Mesias lahir? Baru mereka mengatakan, di Bethlehem Efrata, seperti yang tertulis di kitab para nabi. Artinya, nubuat-nubuat itu tertulis, para imam kepala, para ahli Taurat tahu. Tetapi wujud kegenapan dari nubuat itu mereka tidak tahu. Yang tahu justru orang-orang Farisi, karena bintang bercerita. Yang tahu adalah para gembala di padang, karena malaikat memberitahu. Jadi Pak Juma, firman yang tertulis itu banyak yang masih
belum tersingkap atau termeterai atau belum tergenapi. Sama seperti kalau mau hidup selama-lamanya, di Kejadian 3 ayat 22 harus makan buah pohon kehidupan. Di Wahyu 2 ayat 7, yang berhak makan buah pohon kehidupan adalah dia yang benar. Lalu saat ini Paskah, Yohanes 6 ayat 54, yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus itulah yang akan memperoleh hidup kekal. Dan Yesus berjanji akan makan Paskah pada saat kedatangan Yesus atau pada saat kerajaan Allah datang. Itu di Lukas 14 ayat 14 sampai 20. Di ayat 18, aku tidak akan makan hasil pokok anggur ini sampai kedatangan kerajaan Allah kembali. Jadi makan buah pohon kehidupan itu tidak dipahami secara harafiah. Makan daging Yesus dan minum darah juga tidak dipahami oleh secara harafiah. Tapi Yesus mengajarkan, Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya makan itu adalah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu timbul, atau iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi kami makan daging Yesus melalui telinga rohani kami. Firman Tuhan yang kami mengerti, pahami, lakukan. Dengan melakukan firman Tuhan itu kami makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Karena Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 1, Yohanes 15 ayat 1. Jadi nanti Yesus juga akan makan buah pokok anggur bersama-sama orang yang telah ditentukan selamat di kerajaan sorga. Jadi orang Yahudi, ahli Taurat, tidak mengerti firman Tuhan. Terbukti Nikodemus, pemimpin seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tidak mengerti firman yang berkata dilahirkan kembali dari air dan roh. Tidak sebagai persyaratan masuk surga. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh tidak bisa masuk surga. Jadi orang Yahudi tidak mengerti, ahli-ahli Taurat tidak mengerti, dan imam-imam kepala tidak mengerti yang tertulis. Karena yang tertulis itu adalah bentuk perumpamaan atau kiasan. Markus 4 ayat 33 dan 34, Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang banyak melalui perumpamaan-perumpamaan supaya mereka tidak mengerti. Tetapi Yesus mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya tanpa perumpamaan, melainkan terurai atau tersendiri supaya bisa mengerti. Matius 10 ayat 9 sampai 13, perumpamaan diberikan supaya merahasiakan makna yang sesungguhnya. Demikian Pak Juma. Iya, baik. Nah, ini Pak Dokter jawab sendiri ya sebentar ya. Cek. Oke, baik. Pak Dokter menjawab sendiri di dalam data yang Pak Dokter bawa. Matius 1. Nomor berapa tadi? Nomor 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, sekarang Yesus berkenan menyatakan kepada murid-muridnya. Setelah Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan, Bang. Utusan. Jadi Pak Dokter sendiri yang menyatakan itu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Rasul. Lalu yang lucu kemudian adalah data nomor 25 dari Matius 11 itu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Coba
Kalau Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus ini dianggap Tuhan, dia Tuhan di mana? Di langit sudah ada Tuhannya, di bumi juga ada Tuhannya. Yesus Tuhan hanya di gereja aja Yesus Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jelas itu. Makanya ketika Yesus berkenan kepada muridnya, murid-muridnya kemudian percaya Yesus utusan. Murid-murid Paulus percaya Yesus adalah Tuhan. Itu satu. Kedua, tadi Bapak mengatakan makan dagingku, minum darahku. Yang dimaksud di situ adalah ajaran, perintah-perintah, ketaatan-ketaatan. Karena yang dimaksud makanan menurut Bapak, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak dokter kena di sini. Bapak kena di sini. Kalau makan daging Yesus, minum darah Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Yesus. Wah, bahaya. Ternyata selama ini yang Anda makan itu tanah liat. Bukan darahnya Yesus, bukan minum darahnya Yesus, bukan dagingnya Yesus. Kenapa? Yesus tidak pernah memerintahkan, mengajarkan, kemudian menyembah dirinya. Sang Bapa tidak pernah mengajarkan menyembah anaknya. Sabar. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga di dalam Yohanes 14 kita lihat, Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus di sana? Jelas ini Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu. Yesus mau diketahui Pak Dokter. Yesus itu mau kita tahu. Bukan cuman kalian. Oh, kami tahu Yesus, kalian tidak tahu. Oh, tidak. Dunia harus tahu, kata Yesus. Maka kami harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini. Yesus di sini sebagai Tuhan atau sebagai apa dia di sini? Sebagai duta dia. Sebagai OB, office boy. Mohon maaf, saya pinjam. Office boy, apa yang diperintahkan Bapak itu yang dilakukan oleh office boy. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu dengan setia melakukan segala kewajibanmu, melakukan dan terpatut kepada seluruh aturan perintah, dan juga kepada ketentuan dan ketetapan-ketetapannya. Dengan demikian, hidupmu akan berlanjut. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam yang diajarkan kepada Nabi Musa. Jelas, Yesus mengaku, aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Lalu kemudian 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau kamu mengaku hidup di dalam diri Yesus, maka kamu wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Mari kita lihat bagaimana Yesus hidup. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, ini dia cara hidup Yesus. Kita lihat dalam kitab Sabda apa yang dikatakan kemudian di sana, bahwa Yesus kemudian melakukan segala sesuatu sebagai hamba Allah yang suci. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Yesus di sini sebagai hamba. Sebagai hamba dia tidak pernah menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Maka jangan dituhankan, Cak Ayu. Jangan. Dia hamba yang suci. Sebagai hamba dia melakukan apa yang diperintahkan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Maka kalau Anda mengaku percaya kepada Yesus, maka menjadi hamba Tuhanlah. Jangan menjadi hamba Paulus. Lalu kemudian menyembah kepada manusia. Ingat sekali lagi, Anda mengatakan makan daging Yesus, minum darah Yesus, bukanlah kanibal, bukanlah pampir, tetapi yang dimaksud adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus perintahkan. Nah, memang betul.
Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, bukan yang nyamar-nyamar pengikut. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bertauhid, mereka bertauhid. Ketika aku puasa, mereka berpuasa. Ketika aku sujud, mereka sujud. Ketika aku bersyahadat, mereka bersyahadat. Ketika kemudian aku menyembah kepada satu Tuhan, mereka pun menyembah kepada satu Tuhan. Ketika aku mengatakan, jangan kau ke bangsa lain, murid-muridku akan mengikuti itu. Ketika aku mengatakan, jangan kau ke bangsa Samaria, murid-muridku akan mengatakan itu. Ketika aku mengatakan, jangan kau menghilangkan hukum Taurat setitik pun meskipun yang paling terkecil, murid-muridku kemudian akan melakukan itu. Itu jelas. Nah, 30 detik. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sesuai dengan kisah para rasul 2 nomor 22, ternyata pekerjaan Bapa yang Dia lakukan, bukan pekerjaannya Dia sendiri. Dia hanya kurir kamase. Dia hanya kurir kodong. Jangan dipaksa jadi Tuhan anaknya orang, jangan. Itulah yang saya katakan tadi, Pak Dokter, antikristus itu adalah Pak Dokter. Karena Pak Dokter menganggap Yesus itu Kristus, tapi pada implementasinya Anda menuhankan. Berarti Pak Dokter, mohon maaf, Anda adalah pembohong. Siapakah pendusta? Pendusta dalam bahasa Yunani yang ada dalam Yohanes 2 nomor 22 ini dikatakan dengan kata Pseustes. Pseustes itu adalah pembohong. Pak Dokter pasti tahu. Yang dimaksud pembohong adalah lain di mulut, lain di praktek. Saudara mengatakan Yesus itu adalah Kristus, prakteknya Anda mempertuhankannya. Berarti Anda pembohong. Anda pendusta. Sadarilah itu. Jangan sampai banyak jadi korban. Nanti silakan. Baik, jadi berangkat dari Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa, yang tahu Bapa hanya Yesus. Jadi sudah jelas Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Kuasa di sorga itu memberikan hidup kekal. Makanya Yesus turun dari sorga memberikan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 38. Yesus memberikan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28. Yesus juga mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Yesus juga mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang dilakukan Yesus. Jadi Kristen itu adalah sebutan kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid Yesus yang 11 orang. Matius 28 ayat 16, ada 11 orang setelah Yesus bangkit diberi perintah, pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kulakukan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Petrus dan teman-teman yang 11 semua itu di Kisah Rasul 1 ayat 15 memberitakan ajaran Yesus kepada 120 orang. Lalu bertambah lagi ada 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41. Di Kisah Rasul 4 ayat 4 ada 5.000 orang laki-laki. Lalu semua itu, yang 120, yang 3.000, yang 5.000 melarikan diri ke Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 1. Ada juga yang melarikan diri ke Venesia, Syro-Venesia, ke Yunani, bahkan ke Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Karena jemaat Yerusalem tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus atau murid-murid yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Yesus itu melarikan ke Antioquia, maka orang itu jemaat mengutus Barabas. Kisah Rasul 11 ayat 22. Lalu Barabas mengajak Saulus. Rasul 11 ayat 24 sampai 25. Lalu orang yang percaya yang melarikan diri dari Yerusalem itu untuk pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia, tanpa ada curut campurnya Saulus maupun orang-orang itu sudah ada di sana. Jadi Kristen itu adalah sebutan kepada orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid 11. Tidak ada hubungan dengan Saulus, tidak ada hubungan dengan Barabas.
Justru Barabas diutus jemaat Yerusalem untuk mengunjungi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan 11. Dan Barabas mengundang Saulus dari Tarsus. Jadi tanpa ada Saulus, tanpa ada Barabas, orang yang percaya kepada pemberitaan Yesus 11 sudah ada. Itulah Kristen. Lalu Matius 11 ayat 43 sampai 45, kerajaan surga telah diambil dari bangsa Yahudi jasmani, yaitu bangsa Yahudi yang tidak menerima Yesus, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan, yaitu Israel rohani atau orang-orang yang menerima Yesus. Yohanes 17 ayat 8 dan ayat 20, yang menerima firman dari Yesus adalah murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid itu. Lalu di Wahyu 2 ayat 3, orang yang percaya kepada Yesus itu ditegur. Makanya Pak Yohanes menerima penglihatan, apa yang dilihat itu ditulis dalam sebuah kitab, dikirim kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu adalah orang-orang Israel rohani yang percaya kepada Yesus. Mereka harus bertobat. Ternyata mereka nggak bertobat. Dari sisi 7 jemaat itu ada dipilih 12 suku. Itulah jumlah yang percaya 144.000 orang yang termeterai. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Lalu di Wahyu 7 ayat 9 masih banyak lagi orang yang percaya dari semua suku, kaum, dan bahasa yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kekristenan sudah ditolak oleh Yesus. Tetapi kekristenan adalah bangsa Israel rohani, tetapi bangsa Israel rohani bicara Bang bentar lagi Bang. Suku itulah yang akan memiliki sorga. Demikian. Oke, baik. Sabar ya, Saudara Siksak, saya tanggapi dulu baru kita serahkan ke hostnya. Jadi gini, Pak Dokter, ada satu cerita yang perlu dipahami dengan baik tentang pertobatan Paulus dari mengajarkan agama Kristen. Ini mungkin banyak dari Kristen yang tidak paham. Paulus memang mengajarkan agama Kristen itu, Pak. Tapi ada masa di mana dia bertaubat. Setelah dia kembali ke Yerusalem, dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen itu. Nah, sekarang kita lihat. Yesusnya mengatakan diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini dari mulutnya Yesus. Oke? Lalu Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ini pengakuan Yesus. Itu kena di situ. Murid-muridnya menurut Yesus percaya dia rasul. Kesaksian Yesus dirinya rasul. Dari mana ajaran Yesus adalah Tuhan? Dari orang yang mengaku domba, tapi sebenarnya dia serigala. Nanti endingnya diskusi kita ini saya akan buktikan bahwa apa yang saudara dokter praktekkan ini adalah buah dari batang pohon dari nabi palsu. Nah, kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku dari sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Sebagai apa dia di sini? Penyesat atau penyelamat? Karena di dalam Mazmur 58 nomor 3, nomor 4, Tuhan juga mengatakan penyesat itu telah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Nah, kalau Paulus ini dipilih sebagai penyelamat dengan mengajarkan konsep Trinitas dan seterusnya, seperti yang konsep darah daging, Yesus bangkit dan seterusnya, seperti pengakuan Pak Dokter, tanpa Paulus kemudian Kristen itu sudah ada, tanpa Paulus Kristen tetap ada, enggak mungkin. Itu bullshit itu Pak Dokter.
Dari Pauluslah Kristen itu lahir, bukan dari Yesus. Sekali lagi saya katakan, dari Pauluslah Kristen itu muncul. Ingat, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel, tidak ada satupun muridnya ibadah minggu, tidak ada satupun muridnya menganggapnya Hasem yang disembah menjelma menjadi Tuhan, tak ada satupun muridnya makan babi, tak ada satupun muridnya yang tidak bersunat. Pahami itu. Orang Kristen haram hukumnya masuk di dalam lingkaran Yahudi, haram. Bahkan masuk ke sinagoge orang Kristen itu haram, najis, tak boleh. Orang Kristen masuk di dalam badannya orang Yahudi itu haram hukumnya, tak boleh. Makanya kalian diludahi kalau ketemu di Yerusalem sana. Karena kalian dianggap sebagai Abu Dasarah. Maaf, itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau Anda mengatakan tanpa Paulus, oh tidak bisa. 14 buku Paulus itulah yang mengkristenkan kalian. 14 buku karangan Paulus itulah yang membuat saudara-saudara Kristen menyembah manusia Yesus. Yang sebenarnya adalah Yudas. Ya, kalau kita mau telah lebih lanjut. Nah sekarang Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai penyesat, atau sebagai penyelamat? Kalau sebagai penyelamat, maka Paulus harusnya mendampingi Yesus layaknya Nabi Harun mendampingi Nabi Musa. Tapi faktanya dia mengaku, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Elohim dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dia nggak pernah ketemu Yesus kok. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Lalu kemudian dia mengaku bertaubat. Bertobat dari apa? Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia adalah nabi. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, yaitu Saulus. Dia ini Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan telah menetapkan penyesat-penyesat sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan dan mengatakan akulah dia. Tanda-tandanya lebih dulu menganiaya kamu sebelum dia nyamar menjadi domba. Itu fakta Pak Dokter. Makanya ajaran Pak Dokter dengan ajaran Yesus memiliki tempo yang sangat tinggi sampai langit ke-7. Bapak nggak bisa nyebrang ke Yesus, nggak bisa. Ajaran Bapak secantik apapun, sebaik apapun Anda bernarasi, tidak akan pernah nyebrang ke Yesus. Karena ajaran Yesus hanya ada dalam lingkup. Waduh, ada lagi nih yang lapor nih, hilang suara nih. Sabar ya. Wah, kami ini adalah cek. Suara saya kedengaran? Ya, lanjut. Ya, maka untuk mempertontonkan kedegilan Pak Dokter, mohon maaf, Anda harus kemudian membangun narasi, tapi tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah sampai kepada Yesus. Murid-muridnya percaya Yesus hanya utusan. Yesus mengajarkan itu, mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, Engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus, yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara, di mana Tuhan melakukan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai apa? Penyesat atau penyelamat? Kalau dia penyesat, penyelamat, mana korelasinya dengan ajaran Yesus? Mana? Dari aspek mana? Dari aspek mana bisa kita ketahui dia satu dengan Yesus? Di mananya? Tak ada satupun, kecuali pengakuan-pengakuannya saja. Nah sekarang kalau dia sebagai penyesat, mari kita lihat. Kita lihat dalam Matius terakhir Pak Dokter. Kita lihat dalam Matius 7. Buktikan bahwa Paulus itu adalah penyesat. Kita lihat Matius 7 nomor 15. Nih,
Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ingat? Ingat? Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil Benyamin. Benyamin, kadia, kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, mencuri lalu membagikan hasil curian. Paulus mengaku dalam Filipi 3 dari keturunan Benyamin, mengambil ajaran Bani Israel lalu dijual ke Roma, merampas lalu membagikannya. Lihat surat-suratnya Pak, surat-surat Paulus, Timotius, Korintus, Kolose, semua untuk orang-orang yang hidup di luar daripada Yerusalem. Nah, menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah tuh, ini pesan Yesus kepada Kristen atau pesan Yesus kepada Yahudi? Tolong ini sesi terakhir. Ini pesan Yesus kepada Yahudi atau pesan Yesus kepada Kristen? Ini pesan Yesus kepada Yahudi agar waspada kepada serigala yang datang ke Yahudi. Makanya orang Kristen, Pak Dokter, dalam hal ini setengah mati untuk nyeberang tembok ke Yahudi, sehingga ada istilah apa? Israel rohani. Saking tidak bisanya menyambungkan ajaran Yesus ke ajaran Kristen, muncul kemudian istilah Israel rohani. Mama dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Maksudnya dari buahnya orang Yahudi akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Di sini ada dua pohon, Pak. Pohon yang baik, pohon yang tidak baik. Pohon yang tidak baik dari buahnya bisa kita kenal. Apa pohon yang tidak baik ini? Buahnya satu, memanggil Yesus Tuhan. Dua, bermujizat pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Empat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini adalah buah dari pohon serigala. Nah, sekarang kita lihat Yahudi dan Kristen. Siapa di antara dua pohon ini yang buah-buahnya ada? Yahudi mana ada Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Yahudi mana ada bermujizat pakai nama Yesus? Nama Yesus aja mereka tidak kenal. Nah, sekarang Kristen, pohon yang satu yaitu pohon Kristen. Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, mereka yang bernubuat pakai nama Yesus, mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi udah jelas kan? Siapa yang mengajarkan ini? Paulus, yang dipilih menjadi rasul menurut dia dari sejak dalam rahim, dipilih diutus kepada non-Yahudi, lalu kemudian mendirikan agama Kristen, di mana buah-buah dari pengajarannya adalah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat orang-orang itu dengan nama Yesus dan seterusnya. Maka kesimpulan akhir, Yesus menurut Yesus adalah rasul, Yesus menurut Kristen adalah Tuhan. Maka kami umat Islam lebih percaya kepada Yesus karena memang Al-Quran meluruskan itu. Ya, dikatakan begini, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, ya, apakah engkau mengajarkan untuk menyembah dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah aku. Makanya dikatakan dalam tanda-tanda buah dari pengajar atau nabi palsu, dia tidak melakukan kehendak Bapa, memanggil Yesus Tuhan. Itulah yang dikatakan. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Coba, Al-Quran meluruskan tuduhan-tuduhan barat bahwa Yesus adalah Tuhan dengan Al-Quran mengatakan sesungguhnya Nabi Isa datang kepada Bani Israel dan hanya berseru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepada kalian. Utusan, bukan Tuhan, bukan pencipta. Tapi di Kristen, Yesus adalah Tuhan. Inilah tanda-tanda pengajaran Nabi palsu. Demikian Pak Dokter, silakan. Baik, saya sudah katakan tadi,
Kristen itu adalah orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid 11. Di Matius 28 ayat 16, 11 murid itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, seperti nubuatan yang dikatakan Yesus di Matius 16 ayat 21, aku akan pergi ke Yerusalem, akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Gantian dengan saya, Pak Dokter. Oke, silakan. Biar Pak Dokter dulu selesaiin dulu siksa. Kita harus adil. Silakan Dok. Baik. Jadi yang 11 itu, oke, ini saya terakhir ya. Dari 11 itu memberitakan Yesus ada 120 orang di Kisah Rasul 1 ayat 15, tambah 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41, tambah 5.000 orang di Kisah Rasul 4 ayat 4. Semua itu melarikan diri kecuali murid 11 di Kisah Rasul 8 ayat 1. Melarikan diri kemana? Yudea, Samaria. Di Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 melarikan diri ke Siropenesia, ke Venesia, ke Yunani, bahkan ke kota Antioquia. Di Kisah Rasul 11 ayat 22 jemaat Yerusalem mengutus Barabas ke kota Antioquia. Jadi sebelum Barabas ke Antioquia sudah ada murid-murid di sana. Murid-murid itu yang disebut Kristen. Jadi tidak ada hubungan dengan Barabas. Barabas kan mengundang Saulus dari Tarsus. Saulus tidak ada hubungan dengan itu, sudah ada di kota Antioquia. Lalu di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 15 penglihatan kepada Ananias murid Tuhan. Firman Tuhan melalui penglihatan datang kepadanya bahwa Saulus itu alat pilihan memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang Israel dan raja-raja Israel. 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan dari Tuhan. Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus sukar untuk dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Lalu tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23, sebelum ayat 15 ada penyesat bahwa bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Memang di keyakinan Yahudi Yol 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selaras dari Kisah 1 ayat 21, Roma 10 ayat 13. Dan Yesus mengakui juga di Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi Pak Juma, orang Yahudi percaya yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Tetapi Yesus menekankan kepada orang Yahudi bahwa menyebut nama Tuhan saja tidak cukup untuk masuk surga. Mengusir setan dalam nama Yesus pun tidak cukup. Bernubuat menurut nama Yesus, mengadakan mukjizat dengan nama Yesus tidak cukup untuk masuk surga. Tetapi yang bisa masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus itu utusan yang memberikan hidup yang kekal. Kenapa Yesus bisa memberikan hidup kekal? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Yesus tidak mungkin bisa mengutus malaikat. Di Matius 23 ayat 34, kalau dia bukan Tuhan. Yesaya 43 ayat 11, Tuhan itu juru selamat. Lukas 2 ayat 11, Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan. Baik, karena teman saya ada di sini, boleh saya akan menyimak. Terima kasih Pak Handi Selebes sudah mengundang saya. Silakan teman-teman, saya nyimak. Gimana Bang Handi? Bang Juma dulu baru ke Siksak ya. Oke. Sebelumnya Ukhti Fatma Abbas, thank you. Anda menulis kayak gitu menarik. Oke. Jadi gini. Pak Dokter mengatakan dan menyinggung sedikit dari kehendak Bapa. Tidak ada yang kemudian masuk ke surga. Endingnya di situ aja Pak Dokter. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa.
Kehendak Bapa inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 nomor 31. Itu yang dikatakan Yesus itu. Dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Maka kehendak Bapa adalah melakukan juga apa yang Yesus lakukan. Sekarang kalau Yesus masih hidup nih, sekalian andai saja Yesus masih ada saat sekarang nih, ketika tentang ibadah, Yesus ibadahnya dengan ibadahnya Kristen sama enggak? Ketika berbicara tentang konsep ketuhanan menurut Yesus dan kita hadapkan dengan pastor, pendeta, bahkan Pak Dokter, sama tidak? Beda, Pak. Apalagi ungkapan Bapak, Pak Dokter, Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Alamak. Allahu Akbar. Ini kehendak Bapak yang menjadi syarat mutlak masuk ke surga. Ada enggak Tuhan berkehendak menjadi makhluk, menjadi manusia, menjadi Yesus? Tidak. Di mana itu tertulis? Saya berkehendak menjadi. Bahkan Yesus mengaku Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa yang berkehendak mendatangkan Yesus sebagai apa? Sebagai ciptaan, bukan sebagai Tuhan. Bapa yang berkehendak membuat Maria melahirkan seorang manusia. Maka Yesus bersaksi, aku utusan Tuhan, aku bukan pesina. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Maryam. Yesus Nabi Isa kemudian memperjuangkan harkat ibunya sebagai wanita suci, di mana dia hamil dan melahirkan dirinya sebagai anak untuk mengabdi kepada dirinya, untuk mengabdi kepada ibunya, untuk menyelamatkan kemudian fitnahan orang Yahudi pada masa itu. Dia mengatakan, aku nabi, aku diberi mujizat, aku diberi kitab Injil, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara mengenai hidup kekal, jelas sekali harus bertolak kepada kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa kepada Yesus? Agar anaknya dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan. Sudah selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jangan ditambah menjadi manusia juga. Kan Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau Yesus juga Tuhan, berarti dua-duanya. Kalau burung merpati juga Tuhan, tiga-tiganya. Tidak, Pak. Tidak, Pak Dokter. Cuman satu Tuhan itu, yaitu yang mengutus Yesus. Yesus sendiri Tuhan? Bukan. Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan. Dia juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, bukan bagi Kristen, yaitu Yesus. Lagi-lagi Kristen nggak dapat jatah di sini. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus. Tak ada di situ bagi orang-orang Israel rohani, nggak ada. Itu akal-akalan Pak Pendeta, siapa Pak Dokter aja. Jadi saya kira begitu Pak Dokter. Jangan puas dengan apa materi kita, silakan belajar lagi. Besok muncul lagi, kita diskusi lagi dengan cara seperti ini. Insya Allah kalau Pak Dokter melakukan pendekatan ilmiah, pendekatan akal sehat, insya Allah Anda akan bertemu dengan hidayah. Demikian, silakan yang lain. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter, jangan kemana-mana. Ini siksak, silakan Sak. Ada yang mau disampaikan? Oh iya Bang. Gini Bang, saya ucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya untuk memberi waktunya pada saya Bang. Saya tidak akan memprotes Pak Dokter, karena mungkin Pak Dokter itu lebih memahami, lebih hafal masalah Bible. Masalah Yesus itu, semua perkataan Yesus itu tidak ada yang bohong. Dan Yesus itu tidak mungkin berbohong. Kan dia yang disebut di awal tadi katanya Bang Juma, Yesus berkata, semua yang aku lakukan itu yang dilakukan Bapa, semua yang aku kerjakan itu yang dikerjakan Bapa. Maksudnya di sini kalau menurut pendapatnya saya mungkin berbeda dengan Pak Dokter ya. Ini saya sudah konfirmasi sama teman-teman Immanuel,
Jonathan, di sekampung teman-teman saya ini, saya pernah berdiskusi itu. Maksudnya begini, saya dengan Bapak adalah satu. Maksudnya itu bukan satu hakikat, tapi satu pekerjaan, satu wawasan, satu tujuan. Begitu menurut narasi saya dengan teman-teman yang di kampung ini. Jadi Yesus adalah jalan, tanpa melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa. Yaitu maksudnya itu yang kita sembah memang Allah Bapa, bukan Yesus. Yesus itu kan jalan, gitu. Kesepakatan di antara teman-teman ini berunding begitu. Jadi saya enggak menolak narasi Pak Dokter, enggak menolak apa yang dikatakan Bang Dokter, enggak. Mungkin dia lebih hafal dari saya. Soalnya saya sudah enggak pernah ke gereja. Antara 4-5 tahunan sudah. Meskipun teman-teman saya itu sudah vakum gitu. Ya, sehubungan dengan satu kendala ekonomi, kita mencari makan tiap hari, bekerja mulai dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, jadi nggak ada kesempatan. Jadi menurut saya itu yang kita sembah itu adalah Allah Bapa. Meskipun kata teman-teman ini, si Immanuel, si Jonathan ini, semua bilang begitu, kita memperbincangkan itu. Ya, itu aja sih dari saya. Sebenarnya saya mau ngomong tentang konsep keislaman ke Bang Juma, berhubung mulai tadi yang dibahas masalah ini, saya masuk aja sudah. Gitu Bang Juma. Terima kasih, silakan. Masa. Tanggapan Bang Juma? Ya, Pak Jeja itu Kristen. Jadi gimana Pak Handi? Kupikir teman Kristen tadi. Jika ini Kristen. Kristennya Pak itu? Kristen dia Dok. Artinya kesimpulan dia kalau nggak saya dengar tuh Yohanes 10:30, Yesus itu nggak sehakikat. Yesus dan Bapa beda. Kesimpulan dia adalah yang disembah bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan, yang disembah adalah Bapa atau Allah Bapa. Itu kesimpulan dia Dok. Kalau begitu saya bertanya, siapakah nama Bapak? Silakan Pak Jeja dulu, beri kami izin dulu bahwa kekristeniannya sampai di mana tolak ukurnya. Siapakah nama Bapak? Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya Allah Bapa lah. Jadi Pak, saya klarifikasi ya. Namamu telah engkau berikan kepadaku Bapa. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada nama Bapa Pak. Jadi kekristenan Bapak masih dipertanyakan, kalau nama Bapak sendiri nggak tahu. Kalau menurut dokter, Bapak di surga itu namanya siapa? Yesus Kristus. Oh, Yesus. Jadi Bapak itu Yesus. Oke. Bukti. Matius 28 ayat 19, perintah Yesus kepada murid-muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Maka Petrus di Kisah Rasul 2:38 membaptis dalam nama Yesus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 6. Dokter kok rasa wanes ya Dok? Dokter kok rasa wanes? Bukan, saya nggak wanes, saya Kristen. Jadi wanes tidak ada tertulis di Alkitab, Tritunggal pun tidak ada tertulis di Alkitab. Jadi saya ini Kristen, saya ini murid Yesus. Jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah firman. Jadi kalau mau ke surga melalui firman. Firman itu Yesus sendiri. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak belum paham tentang kekristenan, jangan mau masuk di room Islam ini, nanti kita dikeroyok babak belur. Kupikir tadi Bapak Kristen mau klarifikasi sama Juma, padahal malah menyerang saya. Enggak Pak, enggak Pak. Enggak. Boleh saya masuk? Ya ntar Sik, Pak Juma dulu ya Sik ya. Oke. Iya. Oke, saya sama Pak Juma aja dulu, sama Pak Juma dulu bertuntas. Ini lagi-lagi, mohon maaf nih, ini lagi-lagi pembodohan kelas
keles kakap yang digunakan oleh Pak Dokter. Nama Tuhan, siapa nama Bapak? Yesus. Yesus itu nama Yunani, Pak Dokter. Nama Yahudinya, Ibraninya adalah Yosua. Anak Maria yang lahir abad pertama itu bukan satu-satunya manusia yang menggunakan nama Yosua. Orang yang lebih dulu menggunakan nama Yosua itu adalah asisten daripada Nabi Musa. Coba baca Yosua 1 nomor 1. Itu Yosua di sana lebih dulu disebut. Siapa nama Ibraninya Yosua di sana? Yehosua. Apa artinya Yehosua? Ya sama seperti Anda terjemahkan itu. Tuhan penyelamat. Berarti asistennya Musa dong yang lebih pantas dituhankan. Kalau hanya gara-gara nama. Yesus itu orang Yunani, Pak Dokter. Kalau Anda mau menggunakan bahasa Ibrani, kena Bapak. Dia larinya ke Yosua, kitab Yosua. Yesus tak punya kitab, Yosua punya kitab. Yosua punya mandat dari Musa untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Jangan ngadi-ngadi. Lagian kalau kita berbicara, siapa nama Bapak? Nama Bapak itu banyak. El, Adonai, Elohim, Eleon, Eleho. Apalagi El Olam, El Eroi, Al Shaddai, Emmanuel dan seterusnya. Aser EYS, Eser Eye dan seterusnya. Jire, Mekadis Kem, Nesi, Rafa, Sebot, Shalom, Sama. Banyak nama Bapak itu. Yesus itu nama Yunani, Pak. Yesus itu nama orang Yunani. Kalau dia bahasa Latin, yes pasti sus, bahaya itu artinya. Jadi kita jangan membodohi orang lah ya. Pakai ilmu, seorang dokter pakai ilmu lah. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapak adalah satu, itu terbantahkan kalau itu satu hakikat. Baca dalil kitab. Itulah gunanya akal ini yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi jangan kita membodohi orang. Kita harus menggunakan akal ini untuk memahami dan memahamkan kemudian saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka tersesat karena ajaran kita yang jauh menyeleweng. Yohanes 11 nomor 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi segala sesuatu yang Yesus minta kepada Bapa juga diberikan Bapa kepada murid-muridnya. Yohanes 17 nomor 11. Dan aku Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ibrani 2 nomor 11. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka adalah saudara. Efesus 2 nomor 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh dalam jalan menuju kepada Bapa. Galatia 3 nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Yesus. 1 Korintus 12 nomor 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Mantap sekali, bah. Jadi tak ada itu aku dan Bapa adalah satu lalu dikatakan satu. Oke, kan gak ada. Belajar itu wajib supaya kita jangan dibodohi orang-orang yang bertitel profesor atau apapun itu. Karena titel tidak menjamin orang itu sehat atau tidak. Itu yang perlu kita pahami. Orang bisa menjadi sehat ketika dia bisa membedakan antara pencipta dan ciptaan. Gitu teman-teman. Jadi saudara zigzag, tetaplah memperjuangkan apa yang Anda perjuangkan selama ini, bahwa Tuhan mustahil berhenti menjadi Tuhan. Manusia bukanlah Tuhan. Tuhan bukanlah manusia. Yesus adalah manusia. Maka Tuhan tidak mungkin menjadi Yesus, sebab Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Demikian. Terima kasih Pak Joma. Di Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia.
Jadi nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus. Makanya saya bilang, ketika Yesus berkata di Matius 28:19, saya selalu diskusi pegang data, bukan asumsi, ya. Tertulis, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus, murid 11, salah satu murid 11 itu, membaptis di Kisah 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi nama Bapa adalah Yesus Kristus, nama Anak adalah Yesus Kristus, nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Percaya atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting ini data yang tertulis. Di Lukas 2 ayat 21, berilah dia nama Yesus. Itu kata malaikat kepada Maria. Jadi yang tahu Kristen itu, yang tahu Yesus itu hanya Bapa dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa menyatakannya. Yang tahu Bapa hanya Yesus dan orang-orang yang berkenan kepada Yesus. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak pernah katakan satu hakikat. Tidak ada kata-kata hakikat keluar dari mulut saya. Jadi kalau satu tujuan, oke. Bapa bertujuan memberikan hidup kekal. Yesus juga memberikan hidup kekal. Di Yohanes 10 ayat 28. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Bapa memberi wahyu, Yesus juga. Jadi semua yang dilakukan Bapa, Yesus lakukan. Jadi kalau Yesus dikatakan hanya manusia, apakah seorang manusia bisa memberi hidup kekal? Apakah seorang manusia, hanya seorang manusia bisa mengutus malaikat, mengutus nabi, mengampuni dosa? Jadi kalau belum mengenal Yesus, dari pemberitaan Bapa, Yesus belum dikenal. Kalau hanya mengenal Yesus lahir dari Maria, Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi yang lahir dari seorang perempuan itu anak Allah. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah, anaknya itu Allah. Makanya nubuatan di Yesaya 9:5-6, seorang perempuan melahirkan seorang laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas 1 ayat 30-33, Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah, anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Jadi itu Pak Juma. Jadi Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri, itu sah-sah saja. Semua orang bisa sah saja. Tetapi satu hal yang akan membuktikan nanti ketika Yesus datang, adakah namanya tertulis di kitab kehidupan? Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, bahwa ada kitab-kitab, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan ada kitab lagi, kitab kehidupan. Jika namanya tertulis di kitab kehidupan, maka dia akan hidup selama-lamanya. Tetapi jika tidak tertulis di kitab kehidupan, maka dia akan dilemparkan ke lautan api. Demikian. Oke. Semua yang gimana? Gini Bang, kepada Pak Dokter, ya mungkin saya mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat. Soalnya kalau Pak Dokter nggak percaya, coba datang aja ke Jember. Ini saya kira sekarang sudah 50-50. Maksudnya 50-50 itu antara yang menuhankan Yesus dan menuhankan Allah Bapa. Nah itu, kalau memang kita berbeda, ya mohon maaf. Soalnya di sini saya Jember Pak Dokter. Coba cek aja ke Jember. Di sini itu saya kira sudah 50-50. Saya bertanya ke salah satu teman, dia memang menuhankan Yesus, tapi saya nggak mempermasalahkannya karena keyakinan dia. Sedangkan saya dengan klub saya itu sepakat kalau Yesus itu adalah anak dari Allah Bapa.
Nah, jadi yang disembah sama klub-klub dari golongan saya itu sepakat menyembah Allah Bapa, bukan anak. Begitu Pak Dokter. Ya, saya mengerti kalau Pak Dokter itu pintar membuka fakta-fakta dan ayat-ayat di Alkitab. Cuman gini Pak Dokter, katanya teman-teman itu kalau cuma bisa menghafal atau bisa membaca, tapi dia untuk mengartikannya kurang pinter itu bro, gitu katanya teman-teman itu. Jadi di klub-klub saya ini di Jember ini sepakat untuk menyembah Allah Bapa, bukan Yesus, karena Yesus itu adalah utusan. Itu saya malah dicemooh sama itu, berhubung si Manuel itu kan teman-teman akrab saya ya, sebelah rumah ini, berjarak mungkin kira-kira 15 rumah dari rumah saya. Saya pernah dicemooh, kamu tuh ngawur bro ya. Loh kok iso ngawur? Iya, ayo wes kita omong-omongan, diskusi yang baik bro, gak usah emosi. Oke gitu. Ini cerita ya, sedikit aja, bahwa ketemunya ya di situ, bahwa Allah itu Esa itu satu. Kalau ditambahkan dengan anak berarti kan dua bro, gitu. Saya diketawain itu sampai saya malu itu, gitu. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik, saya tanggapi dulu Pak Dokter yang tadi. Jadi apa bilangnya ya? Gini Pak Dokter, semua yang dilakukan Bapak dilakukan oleh Yesus. Kalau bukan Tuhan lalu apa lagi? Ya utusan Tuhan lah. La khala wala quwata illa billah. Yesus mengatakan Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, bukan kehendakku, kehendak Dia. Dia hanya office boy. Sudah dibilang, makanan ini pengakuan Yesus, masa nggak percaya sih? Yesus berkata kepada mereka, Yesus nih yang berkata, makananku, kesibukanku, konsumsiku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, dia bisa mengutus malaikat lah. Kehendak Bapa supaya aku melakukan itu. Dia bisa memberi hidup yang kekal. Kehendak Bapa yang bisa memberikan itu. Benar apa kata saudara Zigzag? Kalau Yesus bisa memberikan hidup kekal, Bapa juga bisa memberikan hidup yang kekal. Terus dikatakan dia dua-duanya Tuhan. Itu gepeng namanya Pak. Berarti ada dua Tuhan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya, sici-sicinya. Nah, gimana tuh? Satu-satunya Pak. Yesus hanya utusan. Jadi ada dua yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pertama, Tuhan itu cuma satu. Yang kedua, Yesus hanyalah utusan. Mau Yesus sakti kek, mau dia mandraguna kek, mau apapun kek dia, mau ngutus malaikat, mau ngutus Pak Bom EGP, dia hanya utusan. Dia harus dikenal sebagai utusan. Nah kemudian ini lagi rancunya Pak Dokter. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Halilintar. Apa rupanya masalahnya? Dibaptis dalam nama Bapa, baptis saja, siram dia air. Dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, diberkatilah engkau, siram. Dan dalam nama utusannya, rasulnya bernama Yesus, dan dalam nama malaikatnya Roh Kudus. Tak ada masalah itu. Yang masalah itu kalau tiga-tiganya Tuhan, itu namanya gimpe. Baptis mereka, perkenalkan mereka, Bapa itu satu-satunya Tuhan, Anak itu Yesus, utusan Tuhan, Roh Kudus itu penyampai firman. Jangan tuh tiga-tiganya Tuhan. Itu sudah bertentangan ajaran Yesus itu. Baptislah dalam nama Bapa. Nah, siapa nama Bapa? Siapa namanya? Ya itu tadi yang diajarkan. Elohim, Elion,
El Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Immanuel. Baptis dalam nama Bapa, bukan nama yang kau berikan kepadaku Yesus Kristus. Parah, bukan itu Pak. Nama yang diberikan kemudian kepada Yesus yang mau diperkenalkan. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Bukan begitu. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad, itu yang mau diperkenalkan. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 18, Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan kita. Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu, tentang Bapa. Dialah yang mentafsirkan. Bapa itu maha kuasa, Bapa itu begini, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Bukan justru Yesusnya yang Tuhan. Baptislah kemudian orang, tahirkan orang dalam nama Tuhan. Siapa Tuhan di situ antara tiga-tiganya? Hanya satu, yaitu Bapa. Nah, siapa nama Bapa? Elohim, Hasem. Nah, baptis dalam nama Hasem. Terus baptis juga dengan nama satu lagi Bang Suma. Siapa? Yesus. Nah, Yesus ini kedudukannya apa? Anak, utusan, rasul. Lalu yang satu apa ini? Roh Kudus itu apa dia? Penyampai firman. Berarti dia adalah malaikat. Kalau begitu, baptis dalam 3 nama ini, tapi yang satu di situ di antara 3 hanya satu Tuhan. Yang satunya yang namanya anak ini manusia, nabi dia, rasul. Yang satunya lagi malaikat. Jangan 3-tiganya diambat jadi Tuhan. Itu gepeng namanya Pak. Cuman ada satu Tuhan itu menurut Yesus. Satu Tuhan. Yaitu dia yang telah mengutus dirinya, dan dia hanya utusan saja. Begitu Pak Dokter. Cobalah ya, pakailah logika ini. Karena Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Wahai Israel, kalian harus tahu yang maksud Yesus, yaitu manusia yang ditentukan Pak, untuk Tuhan jadikan dia sebagai perantara dengan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus. Sama seperti ada orang kemudian, saya nih dibelikan kemudian makanan ya dari Jakarta, dibelikan oleh Pak Jokowi makanan di Jakarta, diantar oleh kurir ke rumah. Masa yang antar kurir kupikir Jokowi juga. Jokowi masuk di sini. Wah, Pak Jokowi terima kasih, kusiram pakai beras. Wah, kurus sumanga. Mana bisa? Kurir dia kurir. Pak Jokowi dengan kurir beda. Masa yang datang antar kemudian beras ke rumah dianggap Jokowi juga, itu gepeng namanya Pak Dokter. Jadi saya harus mengenal ya, bahwa pengutus dan yang diutus itu beda Pak. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasih dan belas kasihnya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman dahulu kala. Jadi bukan utusan, Yesus utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku hanya perantara kodong. Tidak bisa aja saya apa-apa kamase. Anu aja ini saya. Apa arena lambu-lambuan jat naktik kodong. Saya ini cuman pesuruh, cuman disuruh. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah menyuruh aku. Ada kesaksianku lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Anu sudah jelas sekali ini kodong ya. Tinggal dibagi kapang. Oke Bang Andi, ambil alih Bang Andi. Bang Andi. Dinda Jonathan tidur kah? Guru Sugi tidur kah? Enggak, ada semua. Iya. Ambil alih dulu, keringat. Enggak bilang. Ya, siksa. Jadi menurut siksa Yesus dan Bapak beda ya? Ya beda lah Bang. Saya kan pernah diketawain sebelum ada apologet ini Bang. Sebelum ada apologet ini, saya sama teman-teman itu sudah berdiskusi masalah itu Bang. Saya pernah diketawain tuh. Kenapa diketawain? Ya karena kon waras apa enggak bro? Oh, maksudnya gitu saya bicara bahasa Jawa itu. Kalau di sini kan yang banyak kan bahasa Jawa Bang. Ya karena menyamakan dua oknum itu Bang. Diketawain saya Bang. Oh jadi habis diketawain dengar-dengar sini akhirnya Anda belajar gitu ya? Kira-kira begitulah Bang. Tapi yang pasti Bang, yang pasti teman-teman saya di klub-klub saya ini semuanya gitu Bang.
Jadi yang disembah itu Allah Bapa, Bang. Bukan Yesusnya. Iya, Bang. Sering saya diketawain itu, Bang, dulu. Itu. Tapi menurut dokter tadi, Bapak itu adalah namanya Yesus. Oh, enggak, Bang, bukan, Bang. Bukan, Bang. Soalnya kalau Yesus ya Yesus, Bang. Kalau Allah Bapa, Bang, beda, Bang. Allah Bapa itu nama lainnya Elohim, Theos, kan itu, Bang. Cuman karena kami di Indonesia, Bang, masa mau nyebut itu Theos atau Elohim, Bang? Enggak, Bang. Udah pintar ini siksa ini. Kalau berdoa, kita itu kalau panjatkan doa itu bahasa Indonesia, Bang. Nggak usah bahasa yang neko-neko, memang bisanya bahasa Indonesia, Bang. Ya, ditujukan ke Allah Bapa, Bang. Kita mohon rezeki, kita mohon pekerjaan yang lebih layak, itu yang ditujukan ke Allah Bapa, Bang, bukan ke Yesus, Bang. Gitu, Bang. Coba tanya ke dokter Adi, Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Coba tanya. Kalau menurut Bapak dokter, saya mohon maaf loh Bapak, bukan saya menyerang Anda, soalnya kita kan sama gitu. Ya mungkin berbeda wawasan saja Bapak dokter. Bapak dokter mungkin lebih pintar, lebih pandai atau lebih menghafal. Yang katanya Bang Handi, saya disuruh bertanya. Sebenarnya saya itu agak silau sih mau bertanya. Masalahnya saya kan orang kalangan bawah, kan gitu, Dok. Kalau menurut dokter, jawab. Saya masih di sini. Baik, Pak Handi. Jadi Yesus itu sudah saya katakan dari di Kolose 1 ayat 15 adalah gambar Bapa atau gambar. Kalau Yesus dan Bapak beda, berarti yang mana yang Tuhan? Baik, Yesus adalah gambar Allah. Ya, gambar. Seperti Pak Handi punya gambar. Yang mana Pak Handi? Ya Pak Handi yang asli. Gambar itu kan untuk melihat Pak Handi. Jadi Allah kan nggak bisa dilihat. Oke, yang mana yang disembah, Dok? Yang mana yang disembah? Yang gambarkah atau aslinya? Ya aslinya. Aslinya berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya saya belum menjawab, sudah dipotong tadi. Oke, silakan. Artinya Pak Handi itu ada sosok aslinya, tetapi saya nggak bisa melihat. Tetapi kalau dia open cam, saya bisa melihat. Ya, hanya melihat. Tetapi yang kulihat di HP waktu open cam itu bukan Pak Handi yang sebenarnya. Itu hanya gambar. Itu maksudnya. Tapi Yesus kan telah kembali kepada Bapa. Karena Yesus berasal dari Bapa, kembali kepada Bapa. Siapa nama Bapa? Saya sudah katakan tadi, Bapa itu bukan nama. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rasul Petrus membaptis di dalam nama Yesus. Rasul Paulus juga membaptis di dalam nama Yesus. Kisah para Rasul 8, Kisah Rasul 10 ayat 48. Memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Hanya satu. Di bawah kolongan langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi gitu, jadi harus memahami kronologi, ya, jangan disepenggal-penggal dengan pemahaman kita sendiri. Demikian Pak Andi. Jadi menurut Pak Dokter, Bapak itu adalah Tuhan asli, Yesus hanyalah gambaran Tuhan, begitu ya? Benar, itu lebih cocok ya pakai logika. Jadi hanya ada satu Tuhan asli, yaitu Bapak. Gimana? Jadi hanya ada satu Tuhan asli, yaitu Bapak, bukan Yesus. Bapak yang bernama Yesus. Loh, ini loh, Yesus. Nama Bapak itu telah diberikan kepada anak. Jadi dokter, yang Tuhan asli yang mana sih, Bapak atau Yesus? Bapak dan Yesus kan satu, kan nggak bisa dipisahkan. Loh, berpisah waktu di bumi, Dok.
Walau tidak, siapa bilang berpisah? Sekali Lah, Yesus di bumi dilahiri Maria, Bapa di surga. Bapa, Firman, Roh Kudus di sorga kekal. Sekalipun Firman yang di sorga itu telah menjadi manusia, tetap juga ada Bapa, Firman, Roh Kudus di sana. Gini dok, saya permudah dok. Waktu Yesus di bumi 33 tahun, yang mana yang Tuhan asli? Baik, Tuhan yang asli tetap yang di sorga. Yang di sorga itu adalah Bapa, berarti Firman, Roh Kudus. jadi Yesus bukan Tuhan waktu di bumi ya? Waktu di bumi dia telah menjadi manusia. Iya, dia bukan Tuhan dia. Siapa bilang nggak bukan Tuhan? Dia Tuhan. Yang bilang Tuhan dia malaikat, dia Tuhan, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan, tetap dia Tuhan. Berarti ada Tuhan, jadi gini dok, ada Tuhan asli di surga, ada Tuhan KW di bumi. Bukan seperti itu, seperti gambar Pak Handi, waktu ditunjukkan, Pak Juma ini gambar Pak Handi, ya, tapi ini Pak Handi, boleh juga Pak Handi, gambarnya, ya, tunjukkan dulu ini Pak Handi, ya. Gitu. Jadi gitu Pak pemahaman saya. Jadi bukan pemahaman Bapak yang saya pakai, pemahaman Iya nggak apa-apa, saya cuma nanya doang dok. Jadi Tuhan asli ya, tetap di surga. Terus di bumi ini ada Yesus sebagai Tuhan KW, apa Tuhan asli juga? Bukan asli seperti Pak apa? Ini gambar Pak Hadi asli nggak? Ya. Berarti ada dua Tuhan, satu di bumi, satu di surga. Bukan dua Tuhan, tapi satu. Tapi gambar kalau satu yang mana dok? Yang di bumi atau yang di surga? Yang tidak kelihatan Tuhan asli. Berarti tapi dengan gambarnya kelihatan. Berarti gini dok, berarti anaknya Maria yang dilihat sehari-hari oleh ibunya ini bukan Tuhan ya? Ya Tuhan. Loh, berarti Tuhan bisa dilihat. Ini banyak banget. Kok jadi sakit banyak banget. Astaga Pak Dokter, astaga Pak Dokter. Ya kan sudah saya bilang tadi, Pak Handi kan punya gambar. Apakah ini gambar Pak Handi itu asli atau tidak Pak Handinya? Ya oke. Aslinya itu saya, gambar saya bukan saya. Saya setuju. Tetapi yang digambar itu, apakah itu asli Pak Handi apa enggak? Bukan. Gambar itu nggak bisa ngapa-ngapain, disobek juga nggak ada masalah. Maksud saya yang digambar itu akan Pak Handi saya gambar ini. Terus saya tunjukkan kepada Pak Jikja ini gambar Pak Andi. Asli apa enggak yang dalam gambar ini Pak Andi? Ya itu bukan asli saya, itu gambar saya. Saya setuju. Ya udah sama dengan Yesus. Sama dengan Yesus di bumi, itulah ya. Maksud saya Pak Handi, kalau Anda izin dulu dok, kalau Anda mau menyamakan itu, kalau Anda izin dulu dok, kalau Anda mau menyamakan itu, Pak Handi asli apa enggak? Iya ntar dulu dok, kalau Anda mau menyamakan itu, artinya Bapak di surga Tuhan asli, Yesus di bumi adalah gambaran Tuhan gitu. Bukan gambaran, gambar. Lah, analogi dokter saya pakai loh. Gambaran dengan gambar beda. Iya gambar lah, nggak usah pakai gambar. Cocok. Ya, oke. Gambar Tuhan sama Tuhan sama nggak? Tidak. Tidak, yang mana yang Tuhan? Ya aslinya. Ya aslinya berarti cuma satu Tuhan Bapak, bukan Yesus. Ya satu, yang bilang Yesus Tuhan adalah malaikat. Lah, Anda percaya tuh malaikat bilang Yesus Tuhan? Pilihan pada kita, percaya kepada malaikat silakan, nggak percaya pun silakan. Yang penting sekarang kalau malaikat berkata Yesus Tuhan, ini dok, kalau malaikat berkata Yesus Tuhan, terus Bapak juga Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Bapak dan aku satu. Kan satu. Dua itu dok. Kalau dikatakan satu, Pak Handi katanya aku dan Bapak satu, berarti satu. Kan nggak satu hakikat, beda hakikat dia dok. Tidak ada istilah hakikat. Siapa yang bilang hakikat? Itu ya kalau begitu, bilang hakikat. Kalau begitu Bapak dan Yesus beda dong. Aku dan Bapak satu, berapa? Satu atau dua? Jadi Yesus di satu apa? Satu apa tuh coba? Coba Banjuma lagi masuk, udah pusing saya. Aku dan Bapak satu atau dua? Satu apa Pak? Satu apa? Kerjaan. Oke, kalau pekerjaan pekerjaan untuk apa? Memberi hidup kekal. Iya. Apa memberi hidup kekal? Yesus juga. Yesus bisa nggak memberi hidup kekal tanpa Bapak? Bisa. Mana dalilnya? Semuanya. Mana dalilnya? Tolong tunjukkan dalil. Tunjukkan dalil. Apa yang dikatakan? Apa dikatakan? Segala kuasa di surga telah diberikan kepada. Diberikan. Tadi saya tanya, bisa nggak Yesus memberikan hidup kekal? Kalau sudah diberikan kan? Ya diberikan, berarti tidak
bisa Yesus itu. Baca Yohanes 10:28. Baca. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang dikatakan di sana? Coba. Apa yang dikatakan Yohanes 10 nomor 28 itu apa yang dikatakan, Pak? Semua yang Yesus lakukan itu tidak ada kemudian upaya Yesus berasal dari dirinya sendiri. Semua pemberian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dalil lo itu. Aku baca. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apakah di situ dikatakan Bapa memberikan kepadaku? Baca nomor 29-nya. Ayat 28 dulu. 29-nya baca. Aku ini siapa, Pak? Ayat 1 Yesus. 29 Pak. 29-nya. Justru 29 itu tulisan merah saya bacain ya. Oke, tulisan merah nih. Saya Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Aduh, Pak. Kan lebih besar daripada aku. Tidak dikatakan. Jadi saya bacakan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi yang memberikan orang-orang bukan memberikan hidup kekal. Yang memberi hidup kekal ada Yesus. Loh, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Itu kata siapa, Pak? Dulu Yohanes 10:28. Jangan berarti menurut Pak Dokter Yesus ini bohong dengan mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30 sudah saya terangkan tadi bahwa Yesus berbuat atas kehendak Bapa. Nah, oke. Nah, itu Bapak jawab sendiri. Di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal. Aku itu siapa? Iya, terus nomor 30-nya? Nomor 29-nya? 29, Bapakku memberikan mereka kepadaku. Ya, mereka itu yang percaya itu yang diberikan. Bukan memberikan hidup kekal. Bukan. Memberikan mereka kepadaku. Kami turun Bang Juma. Nah, itu Pak Juma. Jadi itu kalau Pak Juma memahami Yohanes 10 ayat. Jangan kemana-mana, lu di sini dulu. Baca ayat 28. Itu 29-nya, Pak. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Mereka itu siapa? Yang diberikan hidup kekal tadi oleh Yesus. Iya, orang-orang yang diberi hidup kekal oleh Yesus. Berarti yang memberi hidup kekal Yesus. Karena siapa yang memberikan kekuatan kepada dia? Tidak ada kekuatan di situ. Yang Yesus tidak. Yesus memberi hidup kekal. Yohanes 5 nomor 36. Itu Yohanes 5 lain topik, Ini segala pekerjaan, Pak, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makananku melakukan kehendak Bapa. Bapa berkehendak agar aku memberikan hidup yang kekal. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Yesus. Di Yohanes 3, Pak, Yohanes 5, Yohanes 4 nomor 34. Nomor 4, Yohanes 4 melakukan kehendak Bapa. Bapa yang berkehendak agar Yesus memberikan hidup kekal. Betul atau tidak? Benar. Tapi kalau Yesus tidak mau memberi hidup kekal, bisa nggak? Yesus diperintahkan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya Allah ya Karim. Kalau Yesus tidak mau memberikannya, bisa nggak? Tidak bisa. Yesus itu pesuruh. Yesus tidak bisa membantah apa yang diperintahkan, itu yang dilakukan. Yesus berhak memberikan hidup kekal. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, kalau dia tidak tertulis di kitab kehidupan, Yesus tidak memberi hidup kekal. Iya, itu dia makanya Yesus tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang dilakukan adalah apa yang diperintahkan. Artinya hanya Yesus utusan yang bisa memberi hidup kekal. Tapi tujuannya adalah apa? Dia utusan atau bukan? Utusan yang bisa memberi hidup kekal. Ya, hidup kekal yang diberikan syaratnya apa? Syaratnya harus mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Nah, kalau mengenal Bapa ada nggak Bapa? Oke, kalau mengenal Bapa. Oke, kalau mengenal Bapa ada nggak kemudian Bapa mengajarkan menyembah anaknya Yesus? Yesus berkata di Tuhan berkata di Matius 11:27, yang tahu Yesus hanya Bapa. Nah, yang saya tanya, ada tidak kehendak Bapa agar dikenali dirinya? Bapak kan harus dikenal tuh satu-satunya sebagai Tuhan. Nah, sebagai Tuhan kita harus mengenal dia. Apa perintahnya? Ada nggak perintahnya agar manusia menyembah anaknya Yesus?
Yang bisa mengenal Bapa hanya Yesus. Bukan mengenal, perintah menyembah. Ada enggak? Yesus diutus bukan untuk disembah, tapi Ya kenapa Anda sembah kalau begitu? karena nama Bapa adalah Yesus. Aduh, nama Bapak itu Yosua bukan Yesus. Ya Allah ya Karim. Tulis di mana? Loh, Yesus Namamu ini telah nama apa diberikan ini Pak? Pak, kepadaku. yang saya tanya kepada Bapak, Yesus ini bahasa apa? Soalnya kita diskusi bahasa Indonesia, kenapa kita harus mempersulit diri kita sendiri? Oh, ini dokter dari mana ini? Lulusan dari mana nih? Hati-hati pasiennya ini. Pak dokter, Pak dokter, dengarkan saya Pak dokter. Yesus ketika menerima firman itu dalam bahasa apa? Kita diskusi dalam bahasa Indonesia, kita jawab dengan bahasa Indonesia, ya. Oke? Ya ampun. Bahasa Yunani. La haula wala quwata illa supaya bisa dimengerti. Sudah diterjemahkan pun. Misalnya nama Anda itu adalah Lasok Bolong, bahasa Indonesianya apa? Nah, sebenarnya gini Pak Juma, nama Yesus adalah firman Tuhan. Kalau nama Anda itu Lasok Bolong, kalau di Indonesia kan apa nama Anda? Boleh nggak diterjemahkan? Sakar hitam. Nama Yesus kita fokus dengan data-data. Kalau Ya, mampu Yesus dalam bahasa Ibrani apa Pak? Yesus dalam bahasa Ibrani apa? Yesus itu adalah firman Tuhan Allah. Aduh, malah Yesus bocor adalah halus firman juga Tuhan ini Allah. dokter. Saya tanya dulu Pak, Yesus dalam bahasa Ibrani apa? Saya udah katakan yang terjemahan Indonesia namanya Yesus. Udah. Yesus bukan Dalam Indonesia, bahasa Yunani. Ibrani Pak. Oh nakal juga ini. Saya bukan orang Ibrani, saya orang Ya Indonesia. Jadi kita diskusi bahasa Indonesia. Gepeng juga dari dulu nggak sembuh-sembuh juga ini Pak dokter. Yang tertulis itu kita terjemahkan, kita Aduh, nggak ada rasa. Aduh. Kenapa dipersulit? Bukan dipersulit Pak, ini otak dipakai. Aduh. Ya pakailah otaknya. Otaknya tertulis Yesus. Kalau tertulis Yesus, Yesus. Yesus itu firman Tuhan Allah. Saya tanya saudara Pak dokter, Yesus itu kan ditulis di Indonesia. Yesus itu lahir di Yerusalem. Namanya siapa? Baik. Nama asli Nama aslinya Pak siapa? Nama asli. Malaikat berkata di Lukas 2:21, namanya dia Yesus. Di Lukas 2:31, Malasa Indonesia. Dokter Malasa makin manuk. Oke lah, kalau memang di Pak Kusir saya Aduh. Bertanya Bang. Ini bahaya ini. Orang nanti kena penyakit panu dikasih kumantrin. Dokter, nama asli, dokter izin dok, nama asli anaknya Bunda Maria itu sesuai bahasa kaumnya yaitu Yesua Mesia. Yesua berarti. Nah sementara nama Yosua itu lebih dulu diterima oleh asistennya Musa. Aduh Pak dokter. Dia dijadikan Yesus. Dia dijadikan Yesus setelah nyebrang ke Yunani. Ini dokter ini bagaimana kalau kita pecat aja jadi dokter? Kita lantik dia menjadi sapam rumah sakit aja. Kan kita punya prinsip Bang Juma dalam hal dunia. Bentar dulu sih. Dalam hal dunia, dalam hal bisnis, duit, makanan apapun dia bisa bedakan. Jadi mengobati pasien itu tetap dia sebagai profesi dokter. Tapi kalau masuk konsep ketuhanan begini, ya sulit. Berarti benar kan perkataan saya beberapa saat belakangan ini kan? Betul kan? Wah, sehebat apapun mereka dalam kehidupan dunia mereka dapat, tapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tidak mungkin kemudian dalam keadaan yang sama dia sehat waras. Buktinya tadi. Buktinya, ini bukti nyata. Teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Silakan Bang Andi lanjut dengan saudara Zigzag. Saya bikin kopi dulu campur masuk ke pening saya lihat dokter tadi ya. Jadi gini loh ya, Zigzag, profesi dokter, silakan profesi dokter. Mudah-mudahan profesinya ini tidak digabung dengan konsep ketuhanan. Kalau ini digabung ya berbahaya, bisa-bisa lagi orang panuan dikasih kompantrin. Kan gitu ya.
Orang sakit gigi disuruh kumur-kumur Kalpanax. Iya. Tapi saya rasa dia seorang dokter, kita menghormati dia sebagai dokter, dia profesional lah kedokteran. Tapi tolong dok, kalau dalam hal praktek, tolong tinggalkan dulu konsep ketuhanannya. Saya khawatir nanti Tinggalkan agamanya dulu sementara. Iya, terganggu Intinya di nanti. situ. Ya nanti terganggu. Gitu ya. Jadi kita tetap menghormati profesi dokter ya. Saya kalau satu kantor ini kesuntik mati orang kayak gini. Iyalah bang, iyalah bang, kita harus menghormati bang. Aduh, parah. Izin bertanya saya sama Pak Dokter bang. Enggak, dokternya udah nggak ada sayang. Dokternya udah pergi. Kamu Dikejar sama pasien tadi. kamu nanya aja sama dokter Juma aja udah. Itu ada dokter Sugi. Dokter Sugi ada, dokter Yonatan Sugi, ada. dokter Yona masih ada. Yang ingin saya tanyakan itu aslinya bang, ya aslinya itu tadi tuh kan di dalam agama abang nih ya, di Nabi Muhammad itu menerima apa ya dalam kisah Isra Mi'raj ya kalau tidak keliru bang ya. Iya. Itu naik ke langit. Iya. Mana mungkin, mana bisa bang naik ke langit itu sehari semalam, atau katanya itu semalam. Di perjalanan. Mana mungkin. Iya. Itu aja bang yang mau saya tanyakan bang. Soalnya itu nggak masuk di akal. Iya, baik. Sekarang begini, Bung. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini kata Allah. Maha suci Allah. Jadi yang memperjalankan itu adalah Allah. Sekarang saya tanya nih kepada saudara Siksak, sebelum saya lebih jauh mengupas ini. Kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa atas segala sesuatu mengangkat bom-bom langsung ke langit ketujuh, menurut saudara Siksak bisa nggak? Kalau kehendak Allah Bapa itu bang. Iya, bisa nggak? Ya kalau Allah Bapa kan maha kuasa bang. Bisa berarti. Kalau maha kuasa ya bisa bang. Alhamdulillah. Ini ayatnya udah jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lalu apa kata Allah di sana? Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ini Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran beliau, mampu mengangkat manusia dari bumi ke langit. Tak ada yang mustahil kalau pekerjaan Allah. La yaf'al. Tidak ada yang mustahil. Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yang mendaki ke atas, bukan, tapi Allah yang memperjalankan. Makanya saya pertanyakan, apakah pencipta langit dan bumi yang Anda sebut Tuhan Bapa ini, kalau dia berkehendak membuat bom-bom terangkat sampai ke langit ketujuh, bisa enggak? Anda mengatakan bisa. Lah, inilah yang terjadi untuk menerima perintah salat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, sekarang jangankan pencipta langit dan bumi, saudaraku, 1000 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu, ketika ada orang berkata, suatu saat aku bisa membuat besi ribuan ton melayang berpindah dari benua Amerika ke benua Asia, orang akan menertawakan. Mana mungkin? Kenapa dia mengatakan begitu? Karena pada saat dia membuang massa ke atas, massanya akan jatuh ke bawah kembali. Jadi dia akan mengatakan, ini mustahil. Mana mungkin besi beribu ton bisa terangkat? Ini aja kelereng ku buang, pasti jatuh ke bawah. Apalagi benda.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Terbukti manusia yang begitu keterbatasan yang dipunya mampu menerbangkan besi beribu-ribu ton dari benua Amerika ke benua Asia. Ini manusia loh bang. Dan bukan cuma satu manusia yang bisa dimuat, tapi bisa sampai ratusan manusia dimuat sekali terbang. Ini manusia yang men-setting. Bagaimana dengan pencipta kita? Masa hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional? Rasional. Lawang seorang manusia membuat kapal terbang, B.J. Habibie, ya, semoga diselamatkan beliau. Amin. Membuat kapal terbang besi beribu ton, bisa terbang dari Indonesia ke Amerika. Memuat banyak manusia hanya dalam waktu tempo beberapa jam saja. Apatah lagi pencipta langit dan bumi. Apa susahnya bagi dia memperjalankan Nabi Muhammad secepat kilat, terangkat ke langit, turun kembali ke bumi? Apa yang jadi susah bagi Allah? Tak ada bang. Hanya kita butuh iman untuk meyakini itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan itu dia perlihatkan sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir. Fakta yang terjadi sekarang ini akibat adanya Isra Mi'raj menjadi inisiatif kemudian ilmuwan menerbangkan manusia dari Eropa ke Asia, Asia ke Eropa dan seterusnya. Karena adanya Isra Mi'raj, hikmah bahwa manusia bisa melayang. Dengan demikian mereka menciptakan satu benda yang bisa membuat manusia terbang melayang jauh, sehingga kita bisa memperpendek jarak yang tadinya jauh. Demikian bang, sederhana itu. Iya bang. Cuman waktu itu, waktu kejadian atau waktu terjadinya itu, adakah seseorang yang menyaksikan? Shalom Bang Juma. Iya. Atau ada yang menghantarkan gitu? Iya. Jadi gini bang, ketika kemudian Nabi Adam dipindahkan dari Eden bersama dengan istrinya, adakah yang menjadi saksi? Tak ada. Kebenaran itu saudaraku tidak perlu saksi. Yang disebut kebenaran tak perlu ada saksi. Yang dibutuhkan kesaksian-kesaksian itu adalah hal yang diragukan. Makanya butuh saksi. Misalnya ada ini, saya kok ragu siapa saksinya? Itu yang meragukan. Tapi kebenaran mutlak absolut tidak perlu saksi. Contoh misalnya nih, ini sudah sering saya kasih contoh. Ada Anda menginginkan sebuah sepeda untuk anak Anda, tetapi kemudian Anda tidak punya duit. Tetangga Anda jauh dari rumah Anda ada orang kaya raya memiliki anak yang punya sepeda. Satu hari Anda mengambil anak itu, Anda bawa ke hutan, tak ada yang melihat. Anda gorok anak itu, Anda kubur atau Anda apakan saja, tak ada yang tahu. Bersih. Pekerjaan Anda menghabisi anak itu bersih. Sepedanya kemudian Anda pretelin, Anda cat baru dan seterusnya. Jadilah sepeda itu menjadi anak Anda punya sepeda. Tak ada yang mengetahui anak itu Anda telah bunuh. Sampai kemudian 1000 tahun, 2000 tahun, tak ada yang mengetahui bahwa anak itu telah Anda bunuh. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu batal karena tak ada yang menyaksikan? Tetap ada pembunuhan. Tetap ada pembunuhan, meskipun tak ada saksi. Karena kebenaran tidak bisa Anda sangkal. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai kesaksian, Bung, cerita ini kemudian diceritakan oleh Rasulullah, orang-orang Yahudi tak percaya. Tapi apa kata Rasulullah kemudian? Dia menceritakan tentang Masjidil Aqsa. Di sini ada seperti ini, di sini ada seperti ini. Orang-orang pada heran loh. Ini benar. Sementara orang ini tidak pernah ke sana, kok dia bisa tahu? Kok dia bisa tahu? Bahkan dia mengatakan ada orang yang menuju ke sini menggunakan onta. Gitu ya Bang Handi? Dan ontanya pun hilang. Halibah. Iya, halibahnya kok hilang. Kafilah itu kehilangan. Loh kok dia tahu? Apa yang terjadi Bang? Apa yang terjadi Bang? Paulus tidak dipercaya di Yahudi. Paulus tidak dipercaya di Yerusalem. Kesaksian-kesaksiannya ketemu di Damsyik, ketemu dengan Yesus dalam penjara. Siapakah engkau Tuhan? Itu tidak dipercaya di Yerusalem. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, semenanjung Arabia percaya terhadap perjalanan Isra Mi'raj.
Oke, Bang. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya, Sama-sama. Bang. Ya itu kan tadi saya kan nggak tahu itu kan yang ada hadis itu akan ada di kitabnya Abang, bukan di kitab saya gitu. Jadi saya terima kasih atas penjelasannya Abang gitu. Iya, sama-sama. Mohon izin saya mau turun Bang, soalnya besok masih harus bekerja Bang. Nggak mau pi berobat sama dokter yang tadi? Saya kasih nomornya. Ini lagi Sak, kamu kan sudah gini Sak. Sebelum turun ya, edukasi buat Anda. Kamu kan udah percaya satu Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Ya, nanti kamu belajari diutus untuk siapa. Dan sekarang bagaimana caramu berbakti atau menyembah kepada Tuhan. Nah ini belum ada kau dapat di sini. Artinya syariatnya tinggal dilengkapi, oke? Terima kasih Bang Handi atas penjelasannya gitu Bang Handi. Dengerin dulu penjelasan Banjuma sebelum turun. Bisa nggak sih selamat Banjuma? Hanya percaya Tuhan saja, ya nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Yang penting percaya, gimana Banjuma? Nggak bisa. Yesus mengatakan dalam Matius 23, Bung. Matius 23, nomor 1, nomor 2. Ya, apa kata Yesus? Orang-orang Yahudi, orang ahli kitab dan juga orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi janganlah kau mengikuti mereka, sebab mereka mengajarkan tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti harus dipraktekkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bahkan dia mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ahli Taurat, mereka dituntut untuk mempraktekkan perintah Tuhan. Ulangan 6. Sampaikan kepada anakmu pada saat dia berjalan, pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berdiri, untuk melakukan semua perintah-perintahku dengan setia. Berarti harus ada syariat. Nah, Yesus mengatakan syariat yang akan datang adalah lebih baik, lebih sempurna. Artinya bahwa ketika kita ingin masuk dalam kehidupan yang damai sejahtera, ya harus mempraktikkan ajaran yang lebih baik daripada syariat hukum Taurat. Artinya segala aspek pendalaman amalan, perbuatan, pekerjaan harus berdasar terhadap kaidah-kaidah perintah. Contoh umat Islam, sholat subuh, sholat maghrib, sholat asar, zuhur dan semuanya, zakat, puasa, infak, sedekah, semua ada perintah. Tidak dilakukan asal-asalan. Harus ada pijakan hukumnya. Nah itu. Sedangkan yang terjadi kemudian di dunia nyata ini adalah Yahudi ada tertulis, mereka tidak lakukan. Kristen tidak ada tertulis, mereka lakukan. Contoh, ibadah minggu ada nggak tertulis? Tak ada. Apalagi menyembah Yesus ada nggak tertulis? Tak ada. Trinitas ada nggak tertulis? Tak ada. Natal ada nggak tertulis? Tak ada. Makan segala yang diharamkan di Torah ada nggak tertulis perintahnya itu? Tak ada juga. Sedangkan Yahudi perintahnya Sabat ada, perintahnya ini ada, perintahnya itu ada, tapi mereka nggak lakukan. Nah, sedangkan saudara di Kristen, Anda melakukan ini, tapi tidak tertulis, dari kebalikan. Nah, di Islam ada tertulis, ada dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan ada tertulis. Apa yang tertulis dipraktekkan. Klop. Ada yang contohkan. Nah, seperti itu, Bu. Ada panutannya juga Banjuma. Iya. Ada yang menjadi contoh, ada yang memberikan contoh. Banyak kali tapi Bang yang harus dilakukan itu Bang. Ya memang harus kayak begitu. Bro, sholat itu cuma berapa? Butuh berapa sih? 10 menit? Paling lama 15 menit. Daripada ke gereja berjam-jam, masa kamu nggak bisa bandingin sih? 1,5 jam sampai minimal 1 jam itu dulu tuh Bang. Minimal Kalau sholat itu cuma 10 menit Bang. Iya. Berat mana itu?
Saya belum. Iya bang, iya bang, iya bang, iya bang. Bandingannya lo coba. Iya, iya, iya. Ya, mohon maaf ya, mungkin ada golongan saya yang di bawah. Bukannya saya ini membela Bang Juma atau Bang Handi. Mohon maaf semua, bukannya saya ini apa ya, untuk kok menghindari agamanya sendiri. Enggak, bukan. Cuma saya ini sekedar penjelasan saja. Dari aspek-aspek yang kita bicarakan mulai tadi, saya cuma ingin penjelasan tentang Islam gitu. Jadi nggak ada unsur untuk menjelekkan agama-agama kita sekalian, enggak. Jadi mungkin ada yang monitor di bawah, saya mohon maaf. Bukan saya mendukung Bang Juman, enggak. Bukan saya mendukung Bang Handi, enggak. Cuma saya ingin motivasi saja dari Bang Handi sama Bang Juma dan teman-teman yang di Komal ini gitu. Saya ucapkan terima kasih ya Bang Handi, Bang Juma. Terima kasih. Lu ada pesan-pesan sama dokter tadi nggak? Jangan sampai salah resep. Ada nggak? Oh, sebenarnya gini, saya tadi itu mau bertanya sama Pak Dokter itu. Kan memang sudah dikatakan pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, bahwa firman itu Allah sendiri. Nah, itu saya mau bertanya tadi, soalnya di konsep klub-klub kami sudah bukan firman itu Allah sendiri. Saya mau bertanya aslinya bahwa artinya firman atau firman itu apa sih sebenarnya? Gitu maksud saya tadi itu. Saya ingin mendengar penjelasannya. Apakah firman itu Allah Bapa itu sendiri? Apa firman itu ucapan Bapa? Apakah firman itu yang diucapkan Bapak jadi menjadi sesuatu? Itu yang akan saya tanyakan tadi Bang. Sama Pak Dokter. Udah paham. Kalau sang pencipta itu berfirman, kalau nabi itu bersabda, kalau manusia itu berkata-kata. Nah, isi semua ini adalah ada yang ingin dicapai. Kalau sang pencipta berfirman, berarti ingin firman ini ada yang ingin dicapai. Perintah. Jadi untuk menciptakan atau ingin membuat Bunda Maria mengandung, tinggal berkata, berfirman, mengandung Bunda Maria, jadi itu Yesus. Itu sederhananya bro. Iya. Ya kan intinya gini Bang, kalau di saya sama teman-teman ini, kalau firman itu adalah apa yang dimau Allah Bapa, apa yang diucapkan Allah Bapa. Itu konsepnya kalau di golongan saya Bang. Mungkin kalau dari Bang Handi sama Bang Juma saya kurang memahami gitu loh Bang. Jadi terima kasih, sekian saja Bang. Saya harus bekerja besok Bang, jangan ditahan saya Bang. Jadi saya ucapkan terima kasih, selamat malam semuanya, salam. Ya, terus belajar ya bro. Malam. Terus belajar terus. Ya kita sambut Pak Herman, silakan Pak Herman. Iya, makasih. Ya, saya sangat mendukung si Zigzag tadi ya. Saya sama dia itu ya mirip lah. Cuman bedanya dia tidak berani menyebut siapa Bapak itu. Kalau saya jelas Bapak itu adalah YHWH. Jadi ya si Zigzag ini seperti Tritunggal juga ini nanti akhirnya gamang. Begitu. Tadi yang dibilang Bang Selebes itu betul itu. Kalau Tuhan Maha Kuasa dia berfirman. Tapi kalau Yesus dia bersabda, bukan berfirman. Karena status Yesus adalah yang istilahnya mempelajari firman dan akhirnya firman itu merasuk sempurna dalam hidupnya. Jadi karena statusnya adalah firman yang hidup, setiap sabda Yesus itu harus diikuti karena sabda itu sesungguhnya adalah firman. Tapi karena Yesus mengucapkannya, Yesus bukan Tuhan Maha Kuasa, makanya Yesus disebut bersabda, sabda Yesus. Nah, karena Yesus harus diikuti, maka Yesus adalah Tuhan. Karena dia bersifat ilahi, karena dia berkuasa di sorga dan di bumi, maka si penerjemah Alkitab dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu menambahkan kata ha. Jadilah Tuhan. Itulah kenapa Yesus jadi Tuhan.
Pak Herman Kristen ya Bang ya? Iya Bang, Kristen. Oh, dari Unitarian ya? Entah apalah itu, saya nggak mau mengasosiasikan diri dengan Trinitarian, Honest, atau apa, Saksi Jehovah, enggak. Saya back to Bible aja seperti Martin Luther. Oh, ini kayak Stanley dulu nih Bang Juma. Silakan ditanggapi Bang Juma. Dia kayak Stanley dulu nih, saudara kita nih. Iya. Jadi Yesus bagi Bang Herman ini apa? Utusan. Utusan bisa. Utusan, Tuhan juga. tapi statusnya kan anak tunggal Bapa kan? Anak tunggal Bapa statusnya. Tuhan juga dia. Ya, Tuhan. Kalau kita kembalikan dia ke bentuk aslinya, ya Tuhan. Tuhan. Berarti sembahannya Pak Herman cuma satu berarti. Sebenarnya Yesus itu sembahan saya juga. Tapi karena Yesus ini semua hidupnya tentang YHWH, jadi menyembah Yesus itu udah menyembah YHWH juga gitu loh. Waduh. Begitu. Jadi kan tanpa YHWH, Yesus ini kan bukan siapa-siapa. Tanpa Sang Bapa, Yesus ini bukan siapa-siapa. Kenapa harus menyembah Yesus Pak? Kenapa nggak langsung ke YHWH aja? Karena kita nggak bisa berurusan langsung dengan YHWH ini karena kemahaannya. Berarti sama dengan agama Ardi berarti. Nggak bisa berhubungan langsung kepada dewa sehingga mereka menggunakan materi patung. Oh ya, itu kalau kebetulan sama ya nggak masalah, kebetulan sama. Tapi kan ini beda, yang Yesus ini kan anak tunggal dari Tuhan semesta alam. Ya kalau ada yang sama-sama, ya mungkin si dewa itu meniru. Bisa aja kan, toh dewa itu kan makhluk-makhluk roh, fallen angel itu dalam Terus anak ini dalam arti kata apa ini Pak? Anak yang bagaimana maksudnya? Tuhan bertelur, Tuhan beranak, atau bagaimana ini? Ya kalau kita baca di Amsal 8, Yesus itu Tuhan Yesus itu diciptakan pertama sekali dari segala yang ada. Yesuslah yang pertama, dan Yesuslah alasan Tuhan semesta alam menciptakan yang lain-lainnya, dunia, manusia, dan bahkan malaikat. Dialah alasannya. Makanya dia dalam Alkitab bahasa Inggris through him katanya. Jadi manusia diciptakan itu karena Tuhan semesta alam sudah menyiapkan Yesus sebagai juru selamat. Karena Tuhan semesta alam sudah tahu manusia ini pasti berdosa. Dan dosa ini kan konsekuensinya serius. Di dunia jadi carut marut gara-gara dosa, di akhirat kelak pun dia akan mati kekal di neraka. Jadi ini masalah serius, makanya pihak surga harus menyelamatkan manusia dan Mesias sudah disiapkan untuk itu. Jadi Tuhan semesta alam percaya dirilah menciptakan kita manusia. Begitu kira-kira. Jadi maksudnya anak di sini maksudnya apa ini Pak? Tuhan itu apa Bang Juma? Itu semacam apa sih? Kalau kita bikin konsep kayak manusia kan nggak mungkin, karena dia kan Tuhan Maha Kuasa. Tapi yang jelas dari esensi anak ini kan bahwa dia mewarisi semua yang kita punya. Dia menduplikasi semua ide kita, ideologi kita, kebijaksanaan kita. Begitulah esensi kata anak tunggal yang melekat kepada Tuhan Yesus ini. Jadi istilahnya kita melihat Yesus bertindak, kita sudah melihat Sang Bapa bertindak gitulah. Jadi melihat Yesus dibunuh, kita telah melihat. Nah kalau melihat Yesus dibunuhnya Bang Juma, itu karena dia misinya kan, karena misi itu konsekuensi dari misi dia. Ya itu dia maksudnya. Melihat Yesus dibunuh berarti melihat pencipta dibunuh gitu. Kalau bukan begitu Bang Juma. Maksudnya ketika dia mengurus orang pesundal yang mau ditimpukin, karena memang begitu ajarannya Yahudi harus ditimpukin sampai mampus. Yesus kan di situ disuruh memutuskan bagaimana ini, menguji kan dia pemuka agama itu. Nah, cara Yesus menyikapi masalah ini, kita seperti melihat Tuhan semesta alam mengurus masalah ini. Gitulah kira-kira maksudnya pernyataan saya tadi. Ya, jadi gini Pak,
sebenarnya ada kemudian konsep yang terbungkus rapi ya di Kristen, termasuk yang ada pada konsep Bapa itu sendiri, terkait dengan Tuhan menginginkan dan merancang kemudian adanya Yesus diutus sebagai juru selamat dengan cara mati di atas tiang salib. Betul nggak? Bukan diutus untuk mati sebenarnya Bang Juma. Diutus ke dunia untuk mengeliminir efek dosa. Baik efeknya waktu di dunia maupun setelah nanti di kekekalan. Dengan cara mati? Bukan dengan cara bukan cara mati Bang Juma. Mati itu kan efek samping. Dengan cara apa? Dengan cara datang ke dunia. Itu saja udah berisiko. Datang ke dunia saja Bang Juma, dia udah berisiko mati. Nah, itu dia mati. Karena dia menanggalkan ego ketuhanannya. Istilahnya kayak anak presiden datang ke suatu tempat, gak ada pengawal-pengawalnya, itu kan berisiko. Nah, begitulah kira-kira. Sekarang begini, itu kan cuma akal-akalan saudara saya. Nah, sekarang begini, percaya bukan akal-akalan. Itulah hasil kesimpulan saya dari membaca Alkitab Bang Juma. Karena sekarang kan harus begini. logis bagi saya. Kalau gak logis, saya tak mau jadi Kristen. Alam semesta ini percaya enggak bahwa ada yang menjaga? Ya ada lah, ada malaikat. Apa kerja malaikat itu? Enggak, masa malaikat yang menjaga alam semesta? Yang punya kedudukan paling tinggi di antara semuanya, itu yang disebut Khalik, Tuhan. Ya kan, betul? Itu bekerja kan atas suruhan Tuhan. Itu maksudnya. Iya, maksud saya yang menjaga alam semesta ini, ya, Tuhan lah. Ya Tuhan. Nah, kalau Tuhannya berubah menjadi makhluk, siapa yang menjaga alam semesta? Bang Juma, Tuhan Yesus itu kan anak tunggalnya, bukan Tuhan Maha Kuasa semesta alam itu. Dia bukan YHWH, dia Yesus. Berarti dia adalah ciptaan. Iya, sesuai dengan Amsal 8. Oke. Berarti dia ciptaan ya? Ciptaan yang diplot menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan bagi manusia dan malaikat. Diplot. Berarti diplot, jangan digabung antara Tuhan dan Tuhan. Kita orang Indonesia. Kalau Tuhan sudah pasti bukan pencipta, kalau Tuhan baru pencipta, kan gitu. Masalahnya Bang Juma, masalah seriusnya adalah jika kita misalnya Yohanes 13 ayat 13 kan, Yesus kan mengaku Tuhan sana kan, mengklaim Tuhan. Kita ganti itu menjadi Tuhan, maka di Alkitab tidak ada lagi kata Tuhan, yang ada Tuhan semua. Gitu masalahnya. Enggak, Tuhan itu kepada Bapa, Tuhan kepada Yesus. Kan saudara sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi ciptaan. Berarti dia nggak boleh Tuhan, dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus aja, jangan dituhankan. Berarti kita sepakati lah kalau kayak gitu ya. Iya. Kita sepakati untuk Yesus Tuhan, untuk Sang Bapa ini Tuhan. Oke, nggak masalah. Itu ikut KBBI berarti ya. Iya, betul. Ya, ikut KBBI nggak masalah. Nah, yang tadi abang bicarakan itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Nah, oke. Berarti kalau dia Tuhan, dia kan ciptaan tuh. Sebagai ciptaan kemudian dia mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kan gitu. Ya. Nah, terus kita ini kan bukan Bani Israel. Bani Israel di sana berbicara tentang umat Yahweh. Kan mereka yang pertama umat Yahweh. Iya, Yesus mengaku diutus untuk Bani Israel saja. Kita bukan Bani Israel. Ditambah lagi Bang Juma, kalau dia pelayanan di luar Israel, nggak nyambung. Waktunya pun kan terbatas, dia nggak boleh. Nah itu dia makanya Yesus bukan untuk non-Yahudi, tapi hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Nah kita ini bukan Bani Israel. Iya, maksudnya Yesusnya khusus pelayanan Yesus secara fisik, ya, memang hanya untuk Israel karena nyambungnya pasti sama orang Israel dan akan lebih berguna. Apapun baik pertentangan, baik pun kesepakatan dengan pemuka agama Yahudi, semuanya itu penting karena Israel kan bangsa pilihan yang dari awal-awal dari semenjak Abraham memang dipelihara Tuhan, dijagain supaya budayanya tidak terkontaminasi dengan pagan. Nah, terus ajaran Yesusnya kenapa bisa sampai ke Anda? Nah itulah gunanya Yesus. Karena Yesus kan sebenarnya kan untuk semua bangsa. Cuman medianya Israel. Tidak, Yesus mengaku. Cuma yang disuruh. Ke-12 murid dipesan, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan ke bangsa lain? Iya. Gimana itu bunyinya? Matius 10 nomor 5 nomor 6.
Matius 10 nomor 5 ayat 6. Coba diapakan Bang Juma di Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa Bani Israel saja. Oh, itu temporer kalau nggak salah. Aku pernah dengar itu. Sifatnya sementara. Jangan dulu. Di mana lagi tambahan jangan dulunya itu dapat dari mana lagi? Perikop Bang Juma. Kalau kita baca yang kayak gitu kan kita harus perikop. Karena kan itu kan jadi bertentangan dengan amanahnya di Matius 28. Berarti kan kita harus kritis di sini, Pak. Perikopnya apa ini? Kenapa dilarang? Jadi Matius 28 itu, Pak. Dilarang dulu. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15-nya. 16 sampai 20 itu tidak ada di manuskripnya. Oh, kalau itu Pak, kita nggak bisa mengapakannya itu karena itu kan dari LAI. Saya nggak ada wewenang mengapakan. Ini nggak ada kayak onenes itu. Oh, sebenarnya itu ayat ditambahan. Kalau itu kita nggak bisa diskusi lagi dong. Ya itu dia makanya. Udah diganggu kitab sucinya, yang nggak bisa lagi diskusi. Ya makanya Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu konteksnya apa dulu itu Bang Juma? Kalau sepenggal ya kita pasti tersesat. Sama aja kita baca cerita kan, kalau cuma satu paragraf, kesimpulan kita jadi sesat kan. Nah ini pun konteksnya itu harus dibaca. Kalau begitu kita kembali ke dalam kisah Matius 15 aja. Matius 15, itu tentang apa itu? Ya tentang pengakuan Yesus, dia hanya diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Ya kalau saya menangkapnya Bang Juma yaitu karena cuman orang Israel lah yang mengerti apa yang dikatakan Yesus. Gak mungkin dia tiba-tiba datang ke suku Batak, ya, berbicara tentang aku adalah Mesias yang dijanjikan pada Abraham. Siapa Abraham kata orang Batak kan? Kau orang gilanya kau katanya. Apa kau ngomong-ngomong Abraham? Siapa Abraham itu? Gitu maksudnya Bang Juma. Gitu. Iya tahu. Saya tahu. Saya paham. Tapi masalahnya sekarang, jangankan kepada saudara yang adalah orang Batak, kepada orang yang sesaman bertemu langsung malah dengan dia, justru muncul pengakuan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada kalian. Ini muncul pengakuan Yesus ketika ada orang di luar Yahudi percaya kepada dia. Coba saudara saya baca di Matius 15 itu satu perikop. Iya, orang-orang Kanaan kan, perempuan Kanaan. Iya. Yesus ngomongin sama perempuan Kanaan itu. Iya, betul. Tapi tetap juga dia kan istilahnya memenuhi apa yang diinginkan si perempuan itu. Dia menginginkan apa? Sembuh. Sembuh kan anaknya? Sembuh, ya. Merubah tidak statusnya sebagai guguk perempuan ini? Memang itu agak apa ayatnya, agak rumit memang dia. Tapi sebenarnya kan itu mau mengatakan bahwa belum saatnya itu secara langsung berurusan dengan mereka. Kan Anda tambahi kan? Anda menambahkan itu Bang. Yang muncul setelah Yesus itu nanti adalah serigala berbulu domba. Itu yang harus muncul. Nah sekarang permasalahannya di sini. Itu pasti gimana? Muncul. Ya? Itu pasti muncul itu serigala itu. Nah itu dia makanya. Siapa yang kemudian yang muncul di tengah-tengah murid Yesus? Ya. Kan kalau domba itu Bani Israel. Nah kalau Kristen ini apa? Ya domba juga lah. Ya berarti inilah yang menyamar. Enggak Bang Juma. Bang. Ada Israel rohani Bang Juma. Ah ini dia. Yesus di mana pernah menyebut Israel rohani? Di mana ya? Nah, yang Yesus sebut cuma dua, serigala dan domba. Enggak, kalau kalau saya ya yang serigala itu sebenarnya kan itu mengacu kepada satanis ya sebenarnya. Ya satanis lah, itulah yang merubah-rubah ajarannya Yesus, itulah satanis. Nah, kami nggak berubah, nggak ada merubah kami. Tadi diutus hanya kepada Bani Israel, dirubah menjadi. Ya itulah, itu kan pelayanannya secara fisik, secara nyata. Nah itu kan Anda, saudaraku berubah. Keluar Israel gak nyambung pembicaraan mereka nanti. Itu ini orang-orang yang sudah membuktikan hidup berdampingan dengan Yesus.
berdampingan dengan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekati dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk dilemparkan kepada guguk. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun bukankah guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Maka Yesus menjawab kepada ibu itu, hai ibu, besar imanmu. Iya. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jadi apa dia? Kan dia jadi domba atau jadi guguk? Ya bukan di situ masalahnya Bang Juma. Alamak. Ya Bang Juma, berarti si perempuan ini pun tahu kalau Yesus ini memang interaksinya hanya untuk Yahudi. Dia tahu. Dia tahu, makanya dia katakan benar Tuhan. Ya, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Bisa nggak guguk yang makan sampah ini di meja tuannya ini berubah menjadi domba? Bisa nggak? Ya, memang jadi domba dong statusnya nanti. Bagaimana? Ya, kalau nggak kayak gitu, untuk apa Yesus datang ke dunia? Yesus sudah mengatakan, hai ibu besar imanmu. Artinya Yesus membenarkan wanita tadi ini adalah guguk pemakan sampah. Berarti kita beda persepsi ya Bang Juma ya. Lah, ini Yesus yang mengatakan, Bang, ini Yesus yang mengatakan, Bang, bukan saya loh. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak di sini adalah Bani Israel. Roti di sini adalah Yesus. Cara pandang di sini adalah non-Yahudi. Bang Juma, cara pandang kita yang berbeda. Kalau saya karena Anda memelintir data dari konsep yang ada. Bukan loh. Gini loh. Ini istilahnya Yesus sudah ngomong agak kasar lah ini ceritanya kan? Iya. Tapi si ibu ini tetap ngotot. Tetap ngotot bahwa Yesus akan memenuhi keinginannya untuk kesembuhan itu. Akhirnya Yesus kan mengapresiasi. Aku udah ngomong segitunya pun, si ibu ini tetap yakin bahwa aku akan disembuhkan. Dan akhirnya Yesus mengapresiasi, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Jadilah seperti yang kau inginkan. Nah sekarang berubah enggak guguk ini? Statusnya ibu ini berubah enggak jadi domba? Nah itulah kan aku bilang. Cara abang menerjemahkan kalimat itu bermasalah. Lah, yang saya tanya, berubah tidak kemudian guguk ini berubah jadi domba? Bisa enggak? Loh, bukan itu kok yang dia apanya. Yang apresiasinya imannya itu loh. Saya baca satu perikop, dengarkan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihani aku ya Tuhan. Ini dia percaya loh. Dia sudah percaya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Dia sudah memohon-mohon loh ini. Kalau ibu ini saya diganti pemainnya, Anda saudara Herman, saya ganti. Seorang laki-laki dari Batak bernama Herman berseru kepada dia, kasihanilah aku Tuhan, Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu Yesus sama sekali tidak menjawab Pak Herman. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi Pak Herman itu mendekat dan menyembah, menghormat kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada guguk. Kata Pak Herman, benar Tuhan, namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, guguk itu makan remah-remah dari meja tuannya. Besar imanmu Pak Herman. Nah, lalu bagaimana bisa Anda menjadi domba? Bagaimana caranya Anda bisa menjadi domba, Bang? Cara Anda yang memahami kalimat itu yang nggak pas. Loh, domba ya domba, guguk ya guguk aja, Bang. Wanita ini percaya loh. Saya bisa memahami si perempuan Kanaan ini. Karena memang dia kan memang tinggal di lingkungan bersama orang Yahudi kan. Dia namanya Kanaan kan. Memang orang itu aslinya kan. Jadi kenapa dia bisa ngotot kayak gitu? Karena dia tahu di sini orangnya belas kasih. Jadi dia ngotot. Makanya dia terus di mana Yesus mengatakan bahwa dia ini berubah menjadi domba? Nggak ada. Imanmu besar katanya. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Sembuh anaknya.
Ya, sembuh. Sembuh. Lalu pertanyaannya kemudian, ada nggak ibu ini berkehendak menjadi domba? Tak ada kan? Karena guguk nggak mungkin berubah jadi domba. Bukan ke sana larinya itu Bang. Loh, semua di luar Yahudi itu disebut guguk yang percaya kepada dia. Kenapa? Karena karena domba ini hanya Bani Yakub. Dalam Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Gimana bunyinya itu? Coba kita lihat. Coba baca Yeremia 50 nomor 17. Silakan, Pak. Silakan. Nah, kirain dibukain. Oh, sorry. Jadi di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Israel adalah seperti domba. Israel itu domba. Jelas itu, Bang. Ya wajar lah, Bang. Ya. Seperti domba. Memang domba ini kan kata apa ini? Apa namanya? Kiasan kan? Iya, kiasan, dan itu adalah kiasan khusus spesial untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk semua orang. Hanya Bani Israel aja yang kemudian punya predikat atau simbol itu. Jadi di luar Bani Israel ngaku-ngaku domba, itulah makanya Yesus mengatakan, tapi waspadalah, ngaku domba tapi serigala. Artinya bukan Bani Israel ngaku-ngaku Bani Israel. Dalam bahasa Ibraninya, Yisrael, kita nggak Bani Israel. Israel say, artinya Israel itu adalah domba. Itu jelas. Seperti domba. Tadi kan Abang Juma udah bilang seperti domba. Ya, memang betul lah. Iya, tapi yang disebut domba di sini adalah Israel. Yisrael say dalam bahasa Ibrani. Israel adalah domba. Gitu loh, Bang. Di perjanjian baru dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, kan itu kata Yesus. Yohanes 10 nomor 27 tuh. Hanya orang Israel kan yang mengenal suara Yesus, orang domba-domba enggak. Kalau Anda mengenal suara Yesus, Anda pasti sudah mengaminkan bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Anda tidak mendengarkan, Anda tidak mau mendengarkan suara Yesus itu. Anda selalu mendengarkan lagi data-data yang berikutnya. Ya kan? Sedangkan Yesus sudah menyuarakan bahwa apa? Tidak layak, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Kenapa harus guguk? Kenapa enggak bilang aja Kanaan? Kenapa harus menggunakan istilah guguk? Karena istilah guguk itu istilah dari di luar Yahudi, maksudnya serigala. Guguk serigala. Tidak layak kemudian anak yang diutus kepada Bani Israel diberikan kepada Bani Edom, Bani Batak, Bani yang lain, karena dia hanya untuk Bani Israel. Itu maksudnya. Kenapa Yesus mengambil perumpamaan guguk? Karena guguk itu adalah lawan dari domba. Yesus hanya untuk Israel, sedangkan Kanaan ini bukan orang Israel, maka dikasihlah istilah guguk. Bukan berarti ibu ini menggonggong, tidak. Tapi itu untuk membedakan antara Bani Yakub dan yang non Bani Yakub. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Artinya non Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi. Nah, coba Anda telaah tuh, mana yang menyamar antara Yahudi dan Kristen? Yang mana sebenarnya yang nyamar seperti sebagai anak Yakub di sini? Yahudi kah, Kristen kah? Karena hanya ada satu. Dari keturunan Yehuda dan Israel itu hanya satu. Nah, sedangkan sekarang muncul Kristen. Pertanyaannya, yang mana sebenarnya yang menyamar di sini? Kristen atau Yahudi? Gak ada yang menyamar. Lah, kalau tidak menyamar berarti Kristen. Jawab saja. Berarti kalau tidak menyamar berarti Kristen ini juga adalah Yahudi dong. Kalau Yesus datang hanya untuk Israel, berarti status bangsa pilihan untuk Israel itu nggak ada gunanya.
Ya justru karena pilihanlah sehingga dia dipilih hanya untuk Israel. Coba Anda baca Mazmur 100. Untuk menjadi saluran berkat buat seluruh dunia. Oh, salah. Tak ada itu. Itu tidak ada itu, Bang. Untuk apa Tuhan semesta alam berjanji kepada Abraham melalui keturunanmu? Nah, melalui keturunannya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberkati. Itulah Nabi Muhammad, Bu. Keturunan si Abraham aja. Ya, keturunan Nabi Muhammad kan dia dari Abraham. Makanya Nabi Musa alaihissalam hanya untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Makanya kalau pengakuan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Kemudian untuk Yesus, dia mengatakan Matius 15 nomor 24, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas hanya untuk Bani Israel. Lalu keturunan Abraham yang untuk seluruh umat manusia ya dari Nabi Ismail. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tiadalah diutus baginda Rasulullah Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia. Nah, mana pengakuannya untuk seluruh umat manusia? Enggak ada. Nabi Musa mana? Enggak ada juga. Bahkan dikunci dengan Mazmur 147 bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, perintah-perintah yang datang kepada Israel itu hanya berlaku untuk Bani Yakub dan tidak untuk bangsa lain. Nah, bukan untuk kita berarti. Taurat. Saya tanya ini Bang Juma, ini. Oke, silakan. Sesembahan Muhammad siapa? Allah itu nama bukan? Itu nama. Sesembahan Musa siapa? Allah. Musa yang di Alkitab? Dia menyembah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Musa di Alkitab menyembah YHWH. Nah, YHWH itu bukan nama, itu gelar. Nah, itu salah Bang Juma. Ayo. Namanya Elohim. Oh, salah. Lebih tepatnya God of Israel. Salah. Oh, Bang Juma yang salah. Mari kita buktikan. Boleh? Boleh. Oke. Mari kita lihat dalam Keluaran 6 nomor 3. Buka 6 ayat 3. Iya. Masa ulangan anak. Apa yang dikatakan di situ, Bang? Bawa kalepak nak apa? Cik dia HP nah jadi selesai. Apalah bawa nih wasong? Apa? Nabi. Mati dulu nih. Mana bisa hafal. Jarang dibaca. Mati dulu nih wasong. Gurui. Apa nasi sekat daro? Kak Daro itu anu kan Bang Handi, sebut kelapa kan? Bukan, batok. Halo Bang Juma. Oh, batok. Batok kelapa. Udah saya baca. Iya. Baca Bang. Iya, intinya aku telah menampakkan katanya ya. Ini Tuhan semesta alam ya. Aku telah menampakkan kepada Abraham, yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tapi tentang namaku, aku belum menyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, betul? Iya, belum. Siapa namanya di situ? YHWH. Kan belum ada namanya. Belum ada kan? Iya, di situ dikatakan begini dalam bahasa Ibrani. Ibrani. Bahasa Indonesia. Loh, di situ Ibrani, harus kita ke Ibrani, Bang. Jam Indonesia. Wa era el Abraham el Yisak wa el Yaakub ba el sadari usami yot hefafi naudati lahim. Nah, aku tidak menyatakan diriku, namaku yot hefafi kepada Abraham. Tapi faktanya Bang, di dalam Kejadian 15 nomor 2 Abraham memanggil dengan sebutan yot hefafi. Berarti
namanya memang belum diajarkan kepada Abraham dan Yakub. Menurut Bible ya, menurut Bible. Karena di situ dikatakan Wayomer Abraham Adonai Yotefape Mate 10 Kuwa anoki holek ariri uben mesek petihu. Itu dia sudah panggil namanya di situ. Yothepap wayomer Abraham. Tapi berkatalah Abraham, Adonai Elohenu Adonai Yotefafe. Sudah dia panggil namanya Yotefafe di sini. Di Kejadian Abraham sendiri manggil Yotefafe. Sementara di Keluaran mengatakan, aku belum memperkenalkan namaku. Di Kejadian 15 nomor 2 dia sudah manggil Yotefafe. Sebenarnya Bang, Abraham. Adonai Yotefafe. Hei. Aku juga udah pernah baca itu Bang. Ya. Aku juga udah pernah mempertanyakan itu ya. Nah, ternyata kan kitab Kejadian Keluaran Bilangan Ulangan Imamat ini kan ditulis sama Musa. Iya. Berarti Musa bohong. Bukan Musa bohong, masih Musa. Musa kenapa? Mana menceritakan menjelaskannya? Saya juga pernah mempertanyakan ini dalam diri sendiri, membingungkan gitu ya. Belum dikasih tahu kok si Abrahamnya sudah gitu. Yotefafe itu gelar saudara, sebagaimana nama-nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, El, Elohim, Elom, Elohe, Olam, Eroi, Esadai, Emmanuel. Itu nama-nama Tuhan, gelar sifat sama Asmaul Husna. Tapi nama pribadi Tuhan itu adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Makanya dikatakan kemudian wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqubal mautu is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini innallaha, sesungguhnya Allah. Makanya orang Yahudi Bang, kalau mereka menerjemahkan kitab mereka, kitab Tanak mereka ke dalam bahasa Arab, maka Tuhan mereka akan otomatis terganti dengan sebutan Allah. Oke Bang. Sekarang kita buka Keluaran 3:15. Itu paling vulgar itu ya. Keluaran 3:15. Ya. Tuhan katanya. Ya. Allah Abraham, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Itulah namaku dan sebutanku selama-lamanya. Itu kan vulgar sekali Bang. Gak boleh diganti, selama-lamanya harus itu. Jangan diganti binatang di situ Bang. Jangan diganti manusia, jangan diganti malaikat, tapi Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Pencipta. Bang. Itu gelar. Di situ huruf besar semua Bang Juma. Saudaraku. Huruf besar semua. Iya Tuhan. Makanya artinya jangan itu nama. Bukan, itu gelar. Gelar Tuhan itu jangan kita berikan kepada yang lain. Cuma gelarnya adalah Elohim, Ishak, Abraham, Jakob. Gelarnya. Bukan Bang. Singkat menjadi Ilah Israel. Itu sebutannya. Elohim, sementara yang disebut di situ adalah Yehova atau Yotefafe, sembahan ilah. Elohim itu Bang Juma kalau di bahasa Inggris jadi God. Kalau Yehova jadi Debata. Kalau Yehova jadi apa? Yunani jadi Theos. Bukan. Kalau Elohim jadi God. Kalau kemudian Yotefafe jadi apa dalam bahasa Inggris? Di bahasa Inggris dia tertulis LORD. Tulis besar semua, Lord. Besar semua. Aduh abangku ini. Sebenarnya namanya tetap itu. Bukan. Sekali lagi saya katakan Bang. Namanya tetap itu.
Tuhan tidak boleh diganti, Tuhan tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh. Gara-gara itu lah ini jadi Lord ditulis. Sekarang begini, boleh nggak kita menggunakan kata Tuhan ini, misalnya gini, pada hari Senin para Tuhan berbaris dengan menggunakan seragam putih di depan tiang bendera, bisa nggak dipakai gelar Tuhan ini ke makhluk? Jika kata Tuhan yang tertulis di situ hanya huruf awalnya saja yang besar, atau atau semuanya huruf kecil. Langsung aja bahasa Ibraninya Yod He Vav He, bisa nggak itu? Oh, nggak bisa dong, parah. Nah, karena kalau bahasa Ibrani Bang, tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. atau kita ganti gini. Penulisan di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia loh. Kan Tuhan yang bilang kan, para Tuhan berseragam gitu kan? Iya, kalau itu nama nggak boleh pakai Tuhan huruf besar semua. Nah, para Tuhan boleh nggak? Atau saya banyak memelihara Tuhan di dalam kandang. Ada yang warna biru, boleh nggak ini dipakai sembarangan? Tuhannya kecil. Ya nggak boleh Bang, Tuhan itu hanya untuk Khalik. Tidak bisa didudukkan kata Tuhan itu untuk makhluk, tak boleh. Ini gelar satu-satunya. Ini huruf kecil semuanya. Tuhan-Tuhanan. Aduh, nggak ada Ibrani, nggak ada kenal huruf kecil, huruf besar. Bang Juma tadi yang bilang boleh nggak? Ya boleh, tapi kalau abang bikin huruf bukan masalah huruf kecil, huruf besar Bang. Ini kata Yod He Vav He tidak boleh dipakai kepada makhluk. Kata Tuhan itu hanya untuk Sang Khalik. Tuhan itu maksudnya Khalik, pencipta langit dan bumi. Tapi nama pribadinya siapa? Yahweh lah Tuhan itu. Itu namanya. Mati meja. Tuhan. YHWH. YHWH itu adalah Sang Pencipta. Waduh. Tuhan itu kan gelar. Iya, tahu gelar. Ya, nama sembahan Muslim adalah Allah. Itu nama pribadinya. Itu nama pribadinya. Ya. Yahuwahu. Yahuwahu. Ya, wahai engkau, wahai dia yang adalah dia yang maha hidup. Yahuwahu. Ini dia Yod He Vav He. Sama. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 7, aku mengangkat perjanjian kekal untuk anak-anakmu dan keturunan, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Itu Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian kekal. Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal antara aku, engkau, anak-anakmu, keturunanmu secara temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka, sebagai perjanjian kekal. Jadi keturunan Abraham, baik dari Ismail, Ishak, itu menyembah Tuhan yang sama, karena itu adalah perjanjian kekal Tuhan. Makanya kalau dilihat dalam Kejadian 12 nomor 3, jelas dikatakan di sana, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Aku mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, siapa yang menyibukkan dirinya siang malam memberkati Abraham? Hanya kami umat Islam. Hanya kami yang sibuk memberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Setiap kami ibadah, setiap kami sholat, kami memberkati Abraham. Nah, kalau orang Kristen ditanya, apakah kalian memberkati Abraham? Mana buktikan? Tak ada Bang. Yang mana Kristen justru mengutuk Ismail anak zina, Ismail itu anak budak. Itu dikutuk Abraham yang Bang Juma. Itu memang begitu fakta Alkitabnya, bukan mengutuk. Nah, itulah makanya Tuhan mengatakan, siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuk. Ya, kan sudah aku bilang itu bukan mengutuk. Nah, kita kembali ke masalah nama lah. Kalau memang Bang Juma bilang bahwa Yahweh itu adalah gelar, berarti diskusi ini nggak bisa kita lanjutkan. Ya, kita istirahat aja lah. Udah malam kali, udah mau apa, kita istirahat dulu lah. Oke, makasih Bang Juma ya. Iya. Makasih, lain kali kita lanjutkan bicaranya. Iya. Kalau di Indonesia kan Yod He Vav He apa Bang? Bapak. Nama pribadinya Bapak? Cuplis. Kalau dokter tadi nama pribadinya Bapak adalah Yesus. Mama malah satu kasih nak buat. 11-12 sama dokter tadi itu.
Mak Jeko Timuna. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa sih teman-teman, nggak mau pakai akal sehat? Mantra sih. Pakai akal sehat, Bu sayang. Semua dipaksakan. Mudah-mudahan teredukasi ya teman-teman semua ya. Ya silakan yang baru naik. Ada yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Muslim bang. Cuman mau nanya boleh nggak? Iya. Khusus Bang Zuma. Wih, mati aja. Serangan pajar ini. Serangan pajar ini. Gimana bang? Enggak, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mewakili umat Islam. Tapi ucapan terima kasihnya cuma sekali, katanya beribu. Boleh nggak diaplikasikan beribu kali? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aja seribu kali bang. Ya, gini bang. Yang dibawa dengar nggak? Sahabat kita mengatakan saya mengucapkan beribu terima kasih. Benar nggak? Benar, cuma sekali doang tapi. Cuman sekali doang tapi gimana itu? Itu kan namanya majas bang. Oh majas. Padahal tadi nggak bilang majas lu yang beribu katanya. Bilang aja gini bang. Aku mengucapkan terima kasih 1000 kali, yang kayak gitu. Iya. Oke, lanjut. Jadi mungkin takdir Allah memang menunjuk abang ini. Mati meja. Halo. Iya. Ya mungkin takdir Allah menunjuk abang untuk mewakili Islam. Jangan ngomong kayak gitu. Iya. Bang Juma nggak mewakili siapa-siapa. Jangan. Nanti saya jadi cacian lagi. Banyak orang sakit hati nanti bang buatnya. Tidak apa-apa bang, tidak apa-apa gini. Saya jujur baru 3 harian kayaknya ketemu short videonya abang, lah terus coba saya ikuti gitu loh. Tapi mau naik susah. Ini baru dinaikin malam ini. Ada yang setahun minta naik belum naik bang. Abang baru 3 hari udah ke atas. Ya alhamdulillah. Ini Tuhan yang mentakdirkan mati. Ya lanjut. Ada setahun 2 menit bang, banyak. Enggak, ini gini bang. Saya pernah debat sama umat Kristen, sama orang Kristen. Iya. Mungkin ini kan dokternya di Bang Zuma kan, dokter lintas agama lah yang mewakili Islam di Indonesia. Mungkin mewakili apologet Islam aja. Iya, oke. Jangan di Indonesia bang. Dan banyak ulama kita yang lebih hebat nih. Iya lanjut. Dalil secara Alkitabnya mungkin ada, atau mungkin dalil secara Islamnya mungkin ada. Saya gini, ada seseorang yang pernah menanyakan ke saya, kenapa, koreksi kalau jawaban saya salah nanti ya bang. Iya. Oke. Ada orang Kristen yang nanyain sama saya, kenapa kok redaksi syahadat itu aku bersaksi, bukan kenapa kok bersaksi padahal diksi yang dipilih bersaksi itu sudah menyaksikan katanya. Saya jawab gini, kenapa kok redaksi teks dalam syahadat itu bersaksi? Bersaksi itu dalam Islam karena kemampuan kita sebagai makhluk hanya punya akal dan punya indera untuk memadukan keduanya menjadi sebuah keyakinan. Jadi saksi itu bagaimana tentang eksistensi. Kenapa saya bilang demikian bang? Karena ini analisa saya cuman ya. Karena di situ asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tidak ada. Lah lawan dari tidak ada berarti ada dan wajib ada. Berarti itu menyatakan tentang eksistensi, bukan tentang kesaksian sebagai sosok melihatnya. Ini kok Pak Hafiz ini kok dia bertanya terus jawab sendiri bang? Minta dikoreksi. Oh minta dikoreksi ya. Iya. Gitu. Maksud saya gini bang, saya mau nanyakan ke Bang Zuma apakah ini valid jawaban saya atau memang sesuai dengan kaidah akal dan memang mungkin ada dalilnya gitu loh maksudnya. Jadi saya mengatakan tentang ini bersaksi atas eksistensi di mana
kesaksian tentang eksistensi itu adalah memadukan panca indera kita, yakni mata, pendengaran, dan lain sebagainya dengan kaidah-kaidah akal, kemudian menjadi sesuatu keyakinan yang hak gitu loh. Apa kriteria eksistensi bersaksi atas ciptaan-ciptaan Allah? Seperti itu maksudnya, Bang. Iya, jadi untuk mengetahui keberadaan satu hal, Bang, kan, sebentar ya, Bang. Silakan. Silakan, Bang, silakan. Halo? 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 Waduh. Ya udah diluruskan di kantor aja banyak, baru udah ganti yang lain. Iya. Halo Bang, oke lanjut Bang. Jadi seperti itu jawaban saya. Artinya di redaksi bak syahadat itu adalah menyaksikan eksistensinya, bukan menyaksikan sosoknya. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk memang selalu ditantang oleh Tuhan untuk menggunakan akal kita, menganalisa ciptaannya, sehingga kita tahu bahwa memang ada zat atau sosok yang wajib ada sebelum dan mengadakan segala apa yang ada dalam apa semesta ini loh Bang. Iya, terus jadi gini. Kemudian kenapa kok disuruh untuk bersaksi dengan melalui apa yang Allah ciptakan? Karena memang akal dan indera kita terbatas. Sosok Tuhan itu tidak bisa dirasionalisasi, cuman ciptaan-ciptaannya itu bisa kita rasionalkan. Contohnya, analoginya seperti angin, kata saya Bang. Angin, kita hanya bisa mendeteksi keberadaannya dengan kulit kita, dengan arah geraknya pohon, tetapi mustahil kita melihat rupanya. Jadi kalau ciptaannya saja mata kita tak mampu untuk melihat, apalagi yang menciptakan angin itu sendiri. Makanya redaksi syahadat itu bukan serta-merta meyakini langsung. Tidak seperti orang Kristen, yang penting yakin di awal. Tetapi Tuhan sendiri dalam Islam menantang kita untuk selalu berpikir, untuk selalu berakal. Jadi seperti itu Bang. Apa mungkin itu benar? Atau bisa divalidasi sama Abang? Atau mungkin ada dalilnya memang? Iya, jadi gini. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim ya, tentang persaksian ini kan kaidah keislaman, kunci orang itu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan gitu ya. Iya. Nah, kenapa kemudian kita harus bersyahadat? Mempersaksikan ini itu apakah hanya dengan mata? Tidak, tapi karena pendengaran dan juga pemikiran akal. Kenapa orang di neraka kelak itu banyak menyesal? Karena mereka bukan karena melihat mata, karena mata tidak, tapi karena mereka tidak menggunakan pendengaran dan tidak menggunakan pemikiran, akalnya. Lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu tidak berupa wujud yang harus disaksikan kemudian keberadaannya, tidak. Tapi Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami, Tuhan, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran, keberadaan akan kami di segenap penjuru. Maka dengan adanya kita melihat alam semesta ini, kita bersaksi bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hanya Allah. Kita bersaksi alam semesta ini adalah bukti adanya Allah. Meskipun dimensi manusia itu memang tak akan pernah sanggup melihat Allah, tapi karena keyakinan itu melampaui batas daripada hakul yakin, maka timbul yang disebut iman. Kita bersaksi, kita berikrar, kemudian kita menyatakan keimanan kita. Apa cakupannya daripada persaksian kita? Satu, membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad SAW kabarkan tentang Allah tanpa meragukan sama sekali.
Kedua, menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW tanpa menolak apa yang ada dari mereka, dari Nabi, dari Allah pengutus, dan dari Nabi sebagai utusan. Lalu meninggalkan perkara semua dari apa yang dilarang oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mendahulukan perkataan manusia dibandingkan dengan perkataan Allah dan juga sabda Rasulullah. Tidak membuat bid'ah dalam agama yang tidak diajarkan kemudian, baik kaitannya dengan akidah, perkataan, dan juga perbuatan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan ini semua, yang maha melihat, maha mendengarkan. Itu bukti persaksian, itu bukti ikrar kita bahwa ketika kita mengatakan aku bersaksi, artinya sesuatu yang disaksikan kemudian bukan harus dengan mata, tapi dengan pendengaran pun. Seperti misalnya tentang penciptaan alam semesta, apakah kita melihat? Tidak. Maukah kita menjadi hamba yang bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini? Mau? Kenapa? Karena kita hakul yakin. Sama seperti akal. Maukah kita bersaksi bahwa saya bersaksi, saya punya akal? Atau kita ragu? Dari mana kemudian kita bisa mempersaksikan bahwa kita punya akal? Buktinya kita bisa menyusun kata menjadi sebuah kalimat, menjadi satu pesan yang sampai kepada pendengar. Kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa berkarya dan seterusnya, menandakan kita punya akal. Tapi berani tidak kita bersaksi bahwa saya punya akal? Berani. Aku bersaksi bahwa aku punya akal. Ada nggak yang menolak kesaksian saya nih? Hanya orang yang memperbodoh diri yang mengatakan kesaksian Bang Suma itu bohong. Buktinya, siapa yang bisa menolak kalau Bang Suma itu tidak punya, Bang Suma itu punya akal? Nggak ada kan? Berarti kesaksian umat Islam melampaui keyakinan, melampaui kepercayaan. Itulah yang disebut iman. Jadi kalau ada orang mengatakan, bohong, kenapa bohong? Kamu nggak pernah melihat. Nah sekarang Anda yakin, Anda percaya, Anda boleh nggak bersaksi bahwa Anda punya akal? Nggak bisa. Berarti Anda ragu kalau Anda punya akal. Pantasan aja Tuhan Anda itu Yudas, kan gitu. Ya, jadi apa yang saudara sampaikan barusan itu sudah sampai pada level hikmah dan itu sudah benar. Bahwa segala sesuatu seperti misalnya kita bersaksi adanya rasa manis pada gula, tidak perlu kita melihat rasa manis itu. Tapi sebagai manusia yang dikasih rasa, dikasih kemudian pengetahuan, maka kita bersaksi rasa manis itu ada, meskipun wujud daripada rasa manis tidak bisa dicerna oleh mata, tapi perasaan yang bisa melihat itu. Karena ada dua hal yang bisa melihat, kalbu dan juga mata kita, mata batin dan juga mata yang ada di wajah. Saya kira begitu, Bung. Oke, terima kasih banyak, Bang. Berarti yang saya sampaikan itu benar. Udah benar. Siap. Ya soalnya saya kan nggak, kalau apalagi dalil Alkitab, dalil Al-Quran saya ya nggak, pondok kilat saya Bang dulu Bang. Cuman gini, cuman saya bilang ke teman-teman bahwa saya nggak punya kapasitas banyak untuk menganalisa hal itu, cuman saya modal akal gitu, secara rasional. Jadi saya yakin bahwa akal itu sifatnya objektif dan akan terus mengejar sampai di mana dia benar, pernyataan itu benar menurut kaidah-kaidah akal itu sendiri. Jadi saya cuma sampaikan seperti itu. Saya bikin analogi kayak gini Bang, tapi tetap mereka nggak terima. Kita, kata saya, ini orang waras, orang normal, punya akal. Maukah sampean, ini yang Kristen Bang, teman-teman yang Kristen, saya suruh bertingkah seperti orang gila, menanggalkan akal kalian, telanjang di tempat umum, dan makan dari tong sampah? Pastinya kalian tidak akan mau. Kalian mampu melakukannya, tapi kalian tidak mau. Kenapa? Karena kalian punya akal. Lah, kalian hanya dibekali akal oleh Tuhan. Kalian tidak akan mau bertingkah seperti orang gila karena tidak ingin menurunkan wibawa kalian, kehormatan kalian. Lalu kenapa Tuhan yang pada mulanya mendeklarasikan dirinya tentang kedikjayaan dan sesuatu yang amazing,
lalu kalian hinakan menjadi sosok manusia yang maaf-maaf BAB, BAK dan lain sebagainya dengan sifat kehinaan manusianya. Kita manusia ini kan berdaging, berdarah, kemudian bawa kotoran kemana-mana. Lalu kenapa Tuhan kalian turunkan derajatnya? Si teman-teman Kristen bilang, Tuhan maha berkuasa atas segala sesuatu. Lalu saya bilang lagi, Bang, Tuhan memang berkuasa atas segala sesuatu, tetapi tidak mungkin Tuhan itu mengingkari sifat-sifat kedikdayaannya yang memang sejak awal dideklarasikan oleh Tuhan itu sendiri. Hanya untuk urusan dosa. Allah menciptakan alam semesta ini dengan seisinya, itu tidak perlu pakai drama, menurunkan harga dirinya. Allah mampu melakukan itu, tetapi tidak mungkin Allah mau. Tapi tetap saja mereka nggak mau, Bang, menerima logika itu. Nah, saya mau bertanya, apakah logika dan analogi saya ini benar? Jadi tentang orang gila itu, mohon dijawab, Bang. Iya, sudah jelas itu, Bang, udah benar itu. Jadi kalau di dalam kitab mereka juga, kalau kita mau seimbangkan ya antara kajian-kajian tentang persaksian dan seterusnya, contoh kita ambil di dalam 1 Yohanes 4 nomor 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Elohim, maka Elohim tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Elohim. Nah, bagaimana caranya mereka mengatakan bahwa Yesus itu anak Elohim? Pernahkah mereka melihat Elohim beranak, bertelur? Yohanes 15:27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, orang Kristen bersaksi nggak mereka tentang ketuhanan Yesus? Dan bersaksi, pernah nggak mereka melihat langsung Yesus? Tak ada. Berarti saksi palsu. Itu kesaksian palsu itu. Kalau dia menakar, kesaksian itu harus dilihat dan seterusnya. Mazmur berapa? Mazmur 50 nomor 7 juga ada. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Elohim, akulah Elohimmu, akulah Tuhanmu. Nah, sekarang orang-orang yang hidup sekarang ini mau nggak mereka bersaksi bahwa Elohim itu adalah Tuhan? Nah, coba, pernah melihat Elohim? Tidak pernah juga. Jadi sebenarnya simple kalau kita membahas ini di depan saudara-saudara kita Kristen. Oke, Bang Hafiz sudah cukup ya untuk waktunya. Iya, ya Bang. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih ya seringnya, Bang ya. Terima kasih Bang Hafiz. Selamat malam. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iklan dulu, Bro. Iklan. Aku mau makan dulu kue 1 toples lengkap dengan tutupnya. Bentar ya. Iklan dulu Bang Edi. Ya. Mau PC buai. Nah, kita naikkan lagi nggak sih atau gimana nih? Istirahat. Naikkan lagi. Ya, yang penting teman-teman ambil hikmahnya. Tujuan kita tuh di sini begadang loh tiap malam. Ya, mari kita saling menghormati satu sama lain. Berikanlah apresiasi kepada kita semua. Artinya ada menonton itu sebagian daripada apresiasi. Komenlah yang positif thinking gitu. Begitu juga ada yang YouTube Banyuma ya. Tanpa mereka semua ini kita nggak mungkin semangat ya Banyuma ya. Kalau nggak ada penonton. Betul ya? Betul Bang Andi, betul. Untuk itu kita malam hari ini kita berikan apresiasi kepada seluruh penonton yang mensupport kami tanpa kecuali siapapun dia. Semoga teredukasi. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton, memberi support kepada kami. Tak lupa juga kami umumkan kepada semua bahwa di Makassar tetap aktivitas kita di Masjid Nur Maulidah itu safari Ramadan. Di sana buka puasa bersama, sholat maghrib, kajian kristologi, kajian Islam bersama anak yatim, sahur bersama begitu. Diundang juga pada Ahad besok ya, semua malam Ahad besok. Insya Allah kepada teman-teman khususnya yang ada di Sulawesi Selatan
untuk bergabung di Masjid Nur Maulidah. Untuk itu persiapannya perlu cukup matang. Kami masih menunggu atensinya, partisipasinya, donasinya kepada siapapun. Bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Makassar Molab Center Indonesia di Bank BTN. Nomornya bisa diperoleh dari kami, karena menyebut nomor rekening itu agak riskan sekali. Ya, kami tetap tunggu. Sherlocknya cari aja di YouTube. Di YouTube apa? Di Google. Di Google klik Rumah Hobbit Bolangi Makassar. Atau kalau enggak hubungi admin, sahabat Bang Juma. Kalau di YouTube-nya Andi Selebes hubungi saya. Kalau di Zulkifli Mabas di situ ada nomor telepon, nanti direspon oleh admin. Yang sudah beratensi, berpartisipasi, terima kasih. Yang belum, ayo berlomba-lomba. Beramal jariah. Lebih kurangnya, mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Kita sambut lagi yang baru naik. Yomi, silakan host. Yomi, halo, selamat malam, annyeonghaseyo. Yomi. Siapa? Ada mau naik koyen? Siapa? Gak ada yang minta. Gak ada yang minta naik kok. Iya betul ya. Ahad besok ya, lebih rame ya. Malam minggu besok. Insya Allah Bang Handi. Ayo merapat semua. MMCI sama API Sulawesi Selatan. Kalau yang dari Sulawesi Tenggara kayaknya udah ada yang mau merapat. Kan dekat Palu tuh ya. Amin. Mau yang ada di Palopo, mau yang ada di Enrekang, Parepare, Sidrap, Polewali Mandar, Mamuju, semua dari Sulawesi Selatan. Apalagi di Kota Makassar, Goa, Takalar, Jandeponto sampai Bulukumba, Sinjai. Ayo bergabung semuanya. Nggak ada Oten. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya pada rekan-rekan sekalian yang ada di Sahabat Suma yang telah berlangganan stiker. Masya Allah, ini luar biasa kalian. Ada Bang Handi yang langganan stiker level 1 itu lumayan. Mereka banyak membantu anak-anak kita yang ada di Pondok IT juga. Masya Allah. Sudah kurang lebih 10 orang yang langganan, itu kurang lebih 19.000 per bulan Bang Handi. Kali 10 orang lumayan Bang Handi. Bayarkan wifi-nya anak-anak di sana, kan mereka pakai wifi juga untuk belajar tentang komputer. Iya, sampai Oten. Teman-teman sekali lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas yang sudah berlangganan, ya ikhlaskan ya bro, 19.000 per bulan. Saya jangan sampai kalian tersiksa dengan itu ya. Ikhlas nggak tuh 19.000 per bulan tuh? Ikhlas nggak? Ikhlas lah. Mana tahu tersiksa, aduh dipotong lagi saya punya saldo 19.000 untuk Bang Suma. Tapi kan nggak dipaksa sama Bang Juma, enggak, yang mau aja, yang mau aja. Itu nggak otomatis kok, nggak otomatis. Yang mau aja. Yang Andi Selebes channel juga kok menurun langganannya. Kalau saya nggak salah 35.000 per bulan. Wis keren. Ayo dong tambahin lagi dong. Di situ kalau di YouTube, ntar ya Mbak, di YouTube itu kalau Anda buka misalnya Andi Selebes channel, di situ ada kata gabung. Ya klik ada gabung ya, di situ 35.000 per bulan kok. Kalau di Zulkifli Mabas juga gitu, ada kata gabung. Kalau saat offline ya, saat offline ini kan disiarkan di YouTube nih, ya, Anda klik kata gabung, ya ikuti petunjuknya. Begitu kira-kira. Oke. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Iya. Ini Bang Zuma, saya cuma mau bertanya menyangkut terkait Isra Miraj yang tadi dijelaskan di awal tadi, yang ditanya sama Oten itu. Iya, kenapa? Makanya ini saya juga mau bertanya balik kepada Bang Zuma, mungkin bisa lebih menjelaskan. Kan kalau yang saya tahu di Oten itu juga ada yang namanya apa? Kerubin. Itu
sejenis singa Banasri Timika. bersayap atau ya itu ya. Kan kalau dibilang kita kan tidak masuk akal juga kalau mereka bilang Isra Miraj tidak masuk akal. Kalau kita balik lagi tidak masuk akal lah kalau apa? Ada singa tapi dia bersayap terus berwajah setengah manusia. Jadi tolong bisa dijelaskan tentang kerubin itu. Iya, di dalam kitabnya saudara kita Yahudi lah itu yang membahas tentang kerubim, ya, makhluk langit. Seperti misalnya di dalam Kejadian 3 nomor 24, Keluaran 25 nomor 10 dan seterusnya. Kemudian ada banyak, pokoknya intinya pemahaman penjelasan tentang kerub itu. Yesaya 6 nomor 2 dan seterusnya. Ada juga yang disebut serafim, ada juga yang disebut kerubim, dan mereka itu adalah malaikat menurut pemahaman yang muncul di dalam kitabnya saudara kita Yahudi ya. Tapi ini yang sampai ke kita adalah kitab yang berasal dari bahasa Septuaginta. Kita tidak pernah melihat aslinya seperti apa gitu. Kepiting nggak ada kepiting. Daniel 9 nomor 2, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Gabriel juga masuk dalam kaidah, dalam pemahaman sebagai malaikat di dalam agama mereka. Seperti itu. Jadi banyak yang berbicara tentang kerubim itu, makhluk-makhluk gaib yang bersayap. Seperti itu. Siapa tadi? Mbak Ina. Dia menghalau manusia di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, itulah kerub itu seperti itu. Iya. Sambil nunggu Oten, teman-teman yang ingin bertanya, coba komen di bawah, nanti aku bacain dan tanyakan langsung ke Bang Juma. Banasri Timika udah sampai ke bajunya, bukunya juga. Terima kasih ya Bang. Teman-teman yang mau cari rumah di Medan, daerah kota, buat sultan-sultan. Ya, yang Medan. Umumkanlah, kesempatan mengumumkan rumahmu. Ya, untuk daerahnya itu di daerah kota ya, kota Medannya di Jalan Mandala Bypass Selam 3. Kayak gitu. Ukuran tanahnya kurang lebih 900 meter ya Bang. Iya. Itu bisa bikin ruko, jadi buat pengen usaha, jadi buat perumahan bisa gitu. Perumahan enggak bisa, ruko aja. Ya ruko bisa lah. Daerah dengan rumah. Harganya 4M. Abang Muhammad Irfan Maulia. Thank you, syukran. Dari Perumnas ke kiri, hausanya bener. Iya, silakan. Depannya itu ada gereja. 4,5 M, 900 meter, bangunan rumah tinggal ada, tanah kosongnya ada, diapit jalan raya, muka belakang, jalan besar. Gitu teman-teman. Kalau ada yang mau berniat nego bisa chat ke nomor HP ku. Diskon 30.000 bisa lah. Yang di Medan ya. Yang di Medan sana banyak pengembang properti. Teman-teman yang punya kenalan yang jual-jual ruko bisa menghubungi mereka. Cucian Dorsemir Hosa, bener Cucian Dorsemir. Nah, kita kasih villa nanti. Gitu ya teman-teman. Gerejanya dijual nggak Bang? Kayaknya belum. Masih dikontrakkan. Jalan Mandala ya. Oke, itu tanpa perantara loh ya teman-teman. Langsung hubungi host Sadli. Bang Juma aja. Kamu lah. Itu tanpa perantara. Kalau saya pakai perantara dong. Saya harus hubungi ayahmu lagi.
Sama aja. Aku jarang baca chat. Keponaan sama paman berantem sendiri. Enggak. Kalau kan aku bilang tanpa perantara. Nah, sementara yang punya warisan kan beliau, bukan saya. Lerai Pak De. Iya, ini heran saya ini berantem sendiri keponaan sama paman. Ini keponaan. Ayo silakan teman-teman yang berminyak untuk memiliki rumah tanah kosong di sana, jalan apa tadi? Jalan Mandala. Ini ada pertanyaan Bang Zuma, saya beragama Katolik, kenapa Tuhan kami bisa mati? Ini Aska beneran Katolik? Coba aja naik. Tanya aja yang bunuh Tuhanmu siapa? Kenapa nanya kami? Kenapa Tuhan saya bisa mati? Karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Enggak, maksudnya nanya. Tanya aja kenapa tentara Romawi bunuh Tuhan, momennya cari tentara Romawi kan masih hidup tuh anak cucunya. Dulu kakekmu bunuh Tuhan saya, kenapa? Ada masalah? Kan gitu. Kenapa nanya kami? Karena kami bukan pembunuhnya kok. Atau Pak Desuki mau tanggung jawab? Aska udah Orang saya tahu aja ndak. Ya sama kayak Adam kan, Adam makan buah saya yang kena dosanya. Emang Adam izin sama saya waktu mau makan kan enggak? Ya. Masya Allah. Nah itu jawaban intermezzo. Ini ada informasi dari Bang Sam tadi, ada yang zakat 7 juta ke MMCI. Iya, barusan juga masuk. Masya Allah, mantap. Makasih ya Dinda Lensa News TV. Barakallah. Lagi teleponan saya sama dia nih. Ngumpul teleponan, ada Boim Kopla, Bang Sam, Kang Egel, Mbak Sonya. Waduh, selamat datang pelanggan baru. Muhammad Irfan Mulyana Tan. Pelanggan baru. Mau sahur bersama. Enggak, pelanggan baru. Itu Bang Zumang mengucapkan terima kasih. Tadi di live tadi ya, Masya Allah. Sama-sama. Saya lagi ini. Ya, salam sama beliau. Akhi sampaikan, Dinda sampaikan ke beliau. Salam dari mewakili MMCI ya. Dengar kok beliau kok. Iya. Masya Allah, barakallah. Nanti teman-teman MMCI saya suruh doakan beliau. Yang bayar zakat dan bayar infak, zakat harta, zakat fitrah melalui MMCI. Syukran ya. MMCI. Nggak ada pertanyaan yang menarik. Zulkarnain. Apa bedanya apa? Bedanya Zabur dengan nyanyi apa? Apa sih itu? Dan Mazmur Daud. Apa bedanya Bang Zuma? Tahu nggak apa bedanya Zabur dan Mazmur Daud? Bedanya kalau Mazmur Daud itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Daud. Kalau itu Zabur ya. Sementara kalau Mazmur Daud itu adalah kitab yang dimiliki oleh Bani Israel dalam daftar kitab Nevi'im ya. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen menjadi perjanjian lama. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, Zabur Daudnya itu mana? Akhi, ini ada yang nanya nih. Ya. User, caranya gimana bayar zakat? Bang, bayar zakat. Bayar zakatnya ke MMCI. Ada di TikTok saya itu. TikTok saya ada, saya posting TikTok Bang Suma 01. Ada. Atau bisa lihat di channel Zulkifli Abbas official. Tapi kalau yang di TikTok Bang Suma 01, di situ langsung nomor HP
ustadznya yang ngurus zakatnya, gitu bang. Gitu Ahi. Bang, Roma 14, Yesus mati dibangkitkan jadi Tuhan, tapi pas mati siapa yang cabut? Oh, ini sudah sering dijawab. Kalau itu Bang Handi itu bisa jawab. Kalau itu saya nggak sanggup. Sudah sering kayaknya. dibahas sih itu. TF lewat Dana bisa lah, Dana ke rekening bisa. Kalau mau coba, silakan aja coba ke rekening saya dulu. Berhasil apa enggak? Bagus juga itu. Bisa lewat Dana bisa. Sama dengan Nasrani udah pernah. Bang Juma kan ada Dana juga bisa mau TF Muhammad lewat Dana. Irfan Mulyana, syukran. Wes, naik level beliau, masya Allah. Kalau dana saya nomornya itu, dana saya nomor telepon doang tuh. Makasih ya bang. Doakan panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya, urusannya lancar semuanya teman-teman yang nyimak kita yang ada di sini, yang di TikTok, yang di YouTube semuanya ya. Sehat-sehat semua, Tuhan Allah SWT mengangkat penyakit antum semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Di bawah ada itu yang bilang, Cuma bantu apologet muda ada kiamat. Kan udah kita blacklist si kiamat, ngapain disuruh naik? Berarti dia nggak mau berjamaah kan? Itu jawabannya. Kalau mau bayar zakat, mana ini tadi ada pertanyaan. Kalau mau bayar zakat, berapa harkat per kepalanya Ustadz? Maksudnya? Zakat zakat fitrah maksudnya, itu kan 2,5. Dihitung aja harga. Ya dihitung aja harga beras berapa. Kalau jadi duit apa? Yang kamu makan apa? Misalnya kamu yang dimakan itu beras enak misalnya kan harga 20.000 sekilo. Nggak boleh zakatnya yang harga beras bulog 10.000, nggak boleh. Harus sesuai yang kita makan. Gitu. Misalnya Raja Lele misalnya kan harga 25. Lalu kita zakatnya beras bulog 15.000, itu nggak boleh. Harus sesuai yang kita makan. Apalagi beras perak, bau karung jangan. Nggak boleh, harus sesuai. Nomor dana siapa yang bisa di TF? Nomor saya boleh, nanti saya kirimkan ke ini. Ustaz Salwan. Kalau untuk Jakarta MNCI. Ke Ustaz Alwan. Ustaz Salwan, ada nomornya kan beliau? Beliau nomor punya Dana, Ustaz Alwan. Oh, kalau itu aku nggak tahu. Ada nomornya sama saya? Enggak, Dana maksudnya Dana. Ada kayaknya. Kalau Dana kan nomor HP, boleh lewat saya, nanti saya transfer ke MMCI gitu maksudnya. Nomor saya ada di Sugi Kristalogi Reaksi, itu nomor Dana itu kalau mau transfer. Masuk ke YouTube saya, Sugi Kristalogi, Sugi Reaksi. Nah, di situ ada nomornya. Kalau mau TF lewat situ bisa. Zakat beras 3,5 liter, bukan bang, 2,5 kilo bang. 3,5 liter itu berapa ya? Sama nggak dengan 2,5 kilo? Enggak lah. Iya kurang lebih segitulah. Kan liter beda sama kilo. SMA, Masya Allah. SMA apa ini? SMA. Ya 2,5 kilogram lah. SMA apa ini? Kalau zakat harta perhitungannya gimana bang? Dikonversi ke emas. SMA 1 liter. Kalau emas itu 85 gram. Makasih ya. Kalau sapi 32 ekor. Kalau kambing berapa ya, lupa saya. Sapinya berapa ekor? Kalau sapi 32 ekor baru ada zakatnya. Oh. 2,5%. Saya cuma punya bom-bom satu, itu selevel dengan berapa ekor sapi tuh? Dua. Cuman 2, bukan 4. Tapi belum dosanya. Dosanya itu loh. Kalau zakat harta 2,5% ya.
Itu kalau emas 85 gram baru keluar zakatnya 2,5%. Kalau diuangkan beda Pak Ade maksudnya? Iya, 85 gram itu kalau diuangkan berapa? Nah itulah nanti dipajekin. Apa dipajekin, dizakatin? Dipajatin. Pajak dizakatin. Zakat. Zakat harta. Engkau tahu aja ya, wah. Engkau tahu aja ya, lo kaki mantu di malam Ahad besok. Lo kaki di pandang aja menurut di wajo. Tan boy, Bang Zuma, kenapa Allah menjauh dariku? Mungkin banyak barang-barang haram yang masuk ke dalam dirimu. Ya, itu penyebabnya. Allah tidak pernah menjauh. Kalau ada yang tanya, Bang Juma kalau ketemu bonbon diapain? Dicukur, dirapiin rambutnya. Gelitik Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius banget di wajahnya di foto ini Bang, Pak Panji nih, Pak Parjianto. Iya Bang, foto ya udah tua namanya juga Bang. Foto kapan itu Bang? Tahun lalu apa tahun sekarang? Tahun 2005. Wih, 2005. Berarti semakin muda dong sekarang. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Silakan Bang. Mau nanya nih Bang Juma. Iya. Masalah pidyah. Ada orang. Apa Bang? Emang Abang nggak puasa? Alhamdulillah Pak Sugi sampai sekarang mah belum pernah putus. Kok tanya soal pidyah? Ya bukan, ada temen gitu loh Bang. Dia badan sehat, mampu, tapi dia kerjanya berat Bang. Dia nggak mampu puasa, tapi dia bayar pidyah aja. Itu gimana itu Bang, hukumnya Bang? Nggak ada Bang. Nggak ada. Pidyah itu untuk orang yang sudah tua, yang betul-betul nggak bisa puasa, orang sakit, terus apa lagi ya? Orang menyusui kayaknya ya. Iya. Kalau nggak salah itu. Orang badan sehat ya. Nggak ada lah Bang. Pidyah gimana sih? Enak dong. Kalau semua bisa bayar pidyah, orang kaya kan malas puasa. Diajak ini, katanya. diajak jalan ke pinggir pantai aja Bang temannya, habis itu didorong. Pak Desugi kemarin perjalanan dari Rio ke Jawa itu, dia itu nggak puasa. Nanya sama saya, Bang Andi aku bayar pidyah ke kamu ya. Loh, kok ke saya? Dada itu bohong gitu. Berarti itu nggak boleh ya Bang ya? Iya boleh. Nggak aturannya itu Bang. Jangan dicampur aduk Bang. Makanya itu ya untuk saudara-saudaraku yang pekerja keras, 11 bulan itu Anda nabung untuk 1 bulan. Puasa total berhenti. Gitu loh. Bukan berhenti, kurangi aktivitas. Kurangi aktivitas. Bisa. Saya sendiri gitu Bang Andi dulu kan masih kerja keras, kerja mbala gitu kan. Ya udah, 11 bulan itu apa? Nabung untuk puasa. Nanti puasa total saya tidur. Ya kurangi aktivitas Bang. Kan ada 11 bulan bener tuh, dikasih waktu gitu. Ya, disikapi aja dengan bijak Bang. Saya rasa kalau kita benar-benar beriman gitu ya Bang ya, sebagai orang muslim saya rasa itu nggak ada yang berat loh Bang. Yang berat itu kalau kita ini terlalu mempersulit keadaan gitu loh. Itu ya Mas Pak Parji ya. Ini Bang Andi, ada yang nanya lucu kan. Ya kawan kita sendiri debater juga. Makasih, Bang, aku kerja keras. Kalau puasa itu panas sekali, saya nggak bisa sanggup puasa. Alasannya itu pemain bola yang Islam itu pas puasa dia nggak puasa, jadi dia mau dipakai alasan. Oh nggak bisa, saya bilang. Jangankan cuma main bola, sahabat pada waktu perang Badar
Itu bulan puasa, nggak ada para sahabat yang nggak puasa, saya bilang. Apalagi cuma gara-gara main bola. Itu puasa semua itu sahabat tuh, perang Badar tuh perang pas puasa itu. Saya rasa kalau puasa Anda lebih diberi kekuatan loh. Ya. Ya kalau bisa hentikanlah Anda dulu kompetisi di bulan puasa. Gitu. Wah ini sih. Jadi jangan dipersulit lah. Tapi ada memang yang selalu bikin kompetisi pas puasa aja Bang Andi. Nah, itu juga perlu dipikirkan bahwa kita ini mayoritas Islam. Ngapain sih kita manut dengan aturan itu? Kan gitu ya. Islam lah yang ngatur. Makanya Islam itu harus pinter di mana-mana biar bisa mengambil keputusan. Bang Andi ini 1 bulan nggak kerja bisa dipecat bosnya Bang Andi. Lebih baik dipecat daripada masuk neraka. Nggak dulu pada ini edukasi ya. Makanya umat Islam itu harus pinter di segala lini. Termasuk duduk mengambil keputusan begitu. Jadi kalau kita sudah bisa di mana-mana, kita bisa mengambil keputusan. Kan ada 3 cara untuk mencegah yang mungkar itu ya Bang Juma ya. Iya. Nah itu kita berada di puncak atas dong, membuat kebijakan gitu loh. Jangan berada di puncak bawah, cukup dengan hatimu. Gak bisa, Islam harus kuat. Setuju semua? Setuju. Itu dong. Makanya itu memimpin negara ini harus muslim. Bang Juma juga ya benar-benar banyak yang membina generasi-generasi muda menjadi cerdas untuk menjadi pemimpin di masa depan. Itu loh. Betul. Itu. Jangan kalah. Jadi aturan-aturan yang bisa memberatkan Islam ya mestinya harus dilawan gitu loh dengan bijaksana tapi terukur. Makanya itu Islam harus ada di seluruh dunia, mengambil kebijakan begitu. Betul. Setuju ya Pak Parji ya? Jangan kuat tapi saya nggak mau puasa, gua ganti dia. Jangan begitu Bang. Orang kaya bagaimana dong? Buahnya triliunan. Gak usah puasa lah. Gua ganti aja duit 1 miliar satu hari. Ya 30 bulan, 30 hari 30 miliar. Gak berasa tuh dia. Gitu Bang. Oh iya makasih Bang Andi. Satu iya, lagi Bang Juma. Sama-sama Bang Juma. Mumpung belum oten naik ini. Halo. Kalau kira-kira ada oten tetangga Bapak ya perkenalkan aja, suruh naik ke sini. Insya Allah Bang, nanti di warung saya buka nanti Bang. Bang, pernah nggak Bang Anda kesenggol sama misionaris? Alhamdulillah nggak pernah Bang. Oh, alhamdulillah. Pas saya banyak ini jemaah takblik Bang. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman ini mau banyak yang nonton ya. Kalau ada yang pernah kesenggol-senggol dengan misionaris, begitu ya, kasih aja link kita ini. Kalau kasih tahu dia, kalau lu punya nyali, lu punya ilmu, hadapi Bang Juma, itu aja. Untuk diskusi tapi ya, silakan masuk di sini. Atau mereka undang kami akan datang kok. Baik-baik. Hati-hati sekarang misionaris di mana-mana ya. Nah, untuk itu sering nonton ini supaya ada bekal lawan dia. Terutama kalau mereka menawarkan ajaran kasih gitu ya. Langsung tanya aja, kamu itu siapa sih, agamamu apa, Tuhanmu berapa, siapa namanya, langsung aja gitu tanya-tanya dia. Gitu. Supaya mereka kalah dan kembali dengan sia-sia. Karena mereka itu ada bosnya. Ada bosnya. Terus kemudian dikasih gaji. Kalau berhasil ya mereka pulang membawa hasil gitu. Kalau nggak bawa apa-apa itu diomelin sama bosnya. Kamu udah setengah mati, diimpor dari sini, ongkosnya. Kok kamu gagal penginjilan? Kok nggak ada bisa dimurtadkan? Kan diomelin juga tuh gitu. Ya hati-hati kalau orang kayak begitu. Lawan. Bagi saya yang ingin menyalurkan zakatnya lewat MMCI, itu nomor rekeningnya sudah dipin di Dunova Channel. Nah, bisa dilihat di sana. Nah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host.
sudah dinaikkan. Izin Bang Zuma, Iya, Bang. ingin saya bertanya, mungkin ini di luar konteks apologet jika diperbolehkan. Hanya ingin untuk membuka wawasan saja, ingin mendapat menurut pandangan Bang Zuma begitu. Sebenarnya permasalahan sudah lama, tapi sering sekali masih keluar masuk VT, masih sering muncul. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat atau pandangan Bang Zuma tentang fenomena flat earth atau bumi datar. Apakah bisa dikaitkan juga, mungkin ada dalil dalam Al-Quran, dalam Islam tentang fenomena ini Bang Zuma? Bagaimana dengan pendapat Bang Zuma tentang flat earth atau bumi datar itu Bang Zuma? Terima kasih Bang Zuma. Bumi datar. Kalau di Al-Quran ini kan tidak kemudian dijelaskan secara nyata bahwa bentuk bumi ini seperti ini adanya. Jadi masih membutuhkan kemudian tafsir pemahaman. Hanya saja kalau kita melihat misalnya dalam ayat suci Al-Quran yang bercerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan maksud yang benar. Allah menutupkan kemudian malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Nah, ini hanya bisa terjadi apabila bumi ini berbentuk bulat. Ini menurut dasar standar pemikiran kita. Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 33 misalnya. Atau dalam surah Yasin ayat 37 ya, kalau nggak keliru saya. Bagaimana kemudian Allah menanggalkan siang dari malam. Maka dengan serta-merta kemudian mereka berada dalam kegelapan. Nah, kalau misalnya bumi itu datar, berarti di bumi, di alam semesta ini ketika pagi, ketika siang, semuanya siang kan gitu ya. Artinya semuanya manusia atau bumi dalam hal ini bumi, tempat pijakan kita, itu akan mengalami siang dan tak ada malam. Kalau datar, itu pandangan saya. Tapi kalau dia bulat, berputar kemudian, berarti ada pagi, menjelang siang, menjelang sore, menjelang malam, menjelang subuh, begitu seterusnya. Tapi kalau datar, sekali malam, malam, sekali siang, siang semua. Gak ada sisi bumi yang menjadi gelap pada saat terang matahari. Itu pandangan saya Bang. Berdasarkan Al-Quran ya, tafsiran dalam surah Al-Isra, Yasin, dan juga Al-Anbiya. Baik Bang Zuma, terima kasih banyak penjelasannya, cukup masuk akal. Karena sering sekali muncul di VT-VT, coba saya ingin dari segi seorang Bang Zuma apologet yang juga sudah muncul dari Al-Quran dan cukup jelas penjelasannya. Terima kasih banyak Bang Zuma, terima kasih host Bang Handi, Ketua Disugi, izin saya turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih Pak Al-Bagawi. Silakan Bang. Udah 3:30 di Makassar. Ada yang nanya kalau ke rumah Hobbit pakai syarat nggak? Nggak ada syarat, yang penting muslim. Pak Oma Arkana. Assalamualaikum Bang Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi Kristologi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Zuma, aduh benar-benar bumi mau bulat kan. Quran itu kalau nggak salah menjelaskan, saya nggak tahu surat berapa, tapi saya pernah dengar kalau bumi itu Allah ciptakan itu laksana dikiaskan dengan apa ya, seolah-olah kayak telur gitu, dibuatkan nama-nama telur gitu.
Cuman saya pengen tanya sama Bang Sugi ini, Pak Sugi, saya lupa itu ada di surat berapa di Qurannya itu. Ya itu bunyi ayatnya wal ardo bada dalika dahaha. Kemudian bumi itu kami hamparkan. Jadi di situ hanya menerangkan sesuai penglihatan manusia. Tapi kalau kita lihat dari kata daha, yang artinya itu permainan yang menggunakan buah kenari, ya. Itu bisa berarti bahwa Quran menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Tapi bulatnya itu sebagaimana bulatnya telur burung unta. Karena kata daha benar. itu juga berarti telur burung unta begitu Bang. Iya. Ini kalau Bang Handi Selebes nggak percaya bumi itu bulat, coba aja bor dari Makassar itu bakal tembusnya ke Amerika itu Bang. Masuk akal kan Bang Hendi? Woi Bang Hendi lucu. Di YouTube-nya aja saya sudah jadi subscribernya. Woi, Masya Allah, terima kasih. Iya, cuman kapan lah ke Bengkulu ya? Di Bengkulu ada api enggak ya? Bengkulu ada kayaknya. Bulatnya seperti bagaimana ya? Seperti lonjong ya. Kiasannya itu seperti telur Pak Sugi dalam Al-Quran itu. Cuman saya pernah denger aja gitu. Dari ya, wal ardo ba'da dalika dahaha itu. Lonjong kayak perutnya bom. Ya, lonjong laksana telur itu lah. Habis makan kodok. Iya, laksana yang disalib tuh yang. Kecuali kalau di kitabnya mereka ya jelas bumi datar, kalau di kitabnya teman kita Kristen. Langit aja pakai tiang, dia dikira tenda kali itu langit pakai tiang. Langit aja pakai tiang, buset. Pantes kapal kemarin ada yang nabrak tuh. Iya di mana? Di Bengkulu ada apinya Bang. Boleh saya minta kontaknya kalau ada di Bengkulu Bang? Siapa di Bengkulu ya Ahi? Bengkulu belum ada. Belum ya? Belum ada Bengkulu. Ya abang ini aja lah yang buat di sana. Ya abang yang buat jadi ketuanya di situ aja rekan-rekannya Bang. Cari partner. Agama saya, pengetahuan agama saya masih belajar belajar. Gak masalah Bang, untuk jadi anggota API tidak harus pintar agama dia. Yang penting itu niat dan tekad, mempunyai rasa juang, mempunyai rasa kepedulian terhadap Islam, itu aja modalnya. Iya benar. Balik lagi nih, saya kan udah 2 kali nih naik nih. Saya doain saya Bang Juma. Iya Anak laki-laki kalau punya anak laki-laki. Anak pertama saya udah saya kasih nama Ahmad Didan. Nanti yang kedua Zulkifli. Anak kedua siapa namanya Bang? Anak kedua belum Bang. Kalau laki-laki Bang Zuma. Bom. Zuma. Tahu yang keren. Zuma Zulkifli. Kalau laki-laki bom aja nggak apa-apa. Bom sama kayak sendal bakyak, ngapain? Saya kalau nggak inget istighfar, kalau ngeliat bom lagi debat sama Bang Juma pengen rasanya banting HP. Cuman pikir-pikir ini kreditan aja belum lunas mau dibanting. Kenapa nggak dinamai Bibel berjalan Bang? Enggak lah. Saya kagumnya sama debater Muslim itu ya dulu Ahmad Didat sama Zakir Emnek, dan sekarang ternyata ada orang Indonesia juga yang pinter juga, saya bilang Zulkifli, Handi, Pak Desugi. Oh ya, Pak Desugi wali kota Bengkulu sama kayak Pak Desugi tuh, jamaah tabligh. Loh sama dong, saya juga jamaah tabligh. Iya, jamaah tabligh dia. Jadi kemana-mana dia selalu pakai. Ada informasi katanya kalau bom dinaikkan salib patah, nggak kuat nahan. Jangan pakai kayu Bang Andi, pakai coran, pakai beton salibnya. Ya udah gitu aja ya semuanya, makasih banyak. Ya. Kemarin saya nanya info tentang api Bengkulu, ternyata belum ada ya. Insya Allah lah kalau mungkin nanti Lebaran kalau mengizinkan, saya pasti komunikasi dulu sama rekan-rekan. Ini banyak orang Bengkulu di bawah nih Bang. Ini ada yang nanya nih. Apa tuh? Marion S.
Bengkulu mana bang? Ekstra, saya Bengkulu bang. Omar Kana. Saya Bengkulu di Timur Indah. Nah itu masuk api bang, Bengkulu bang. Ini udah ada berapa orang? 2 orang nih di bawah nih. Banyak sebenarnya pendengar apa sih pemerhatinya debatnya Bang Juma di Bengkulu. Kawan-kawan kami aja di perumahan ini banyak juga. Saya juga sering pakai speaker aktif ditontonin keluar. Pak Ade, apakah sama syirik dengan musyrik? Syirik Sama itu kayaknya. perbuatannya, musyrik orangnya bang. Salah Pak De. Salah Pak De. Kalau sirik itu kalau kata orang Cirebon itu sirik itu namanya orangnya iri, tukang cemburu. Lain lah, itu lain bang. Ya syirik bahasa Indonesia artinya iri dengki kan? Iya, iri dengki. Iya, beda lah. Jadi syirik itu perbuatan, musyrik itu orangnya. Perbedaan antara syirik dan musyrik adalah musyrik berkaitan dengan orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah. Syirik dapat diartikan sebagai perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah. Orangnya itu Iya. disebut musyrikin. Dari 11-12 lah. Ada lagi? Hampir jam 4 sini Bang Di. Iya, ditutup aja ya. Iya, Bang Handi lah tutup atau Akhi Sugi. Biasanya sih saya yang nutup, tapi kali ini saya serahkan ke Pak Desugi. Silakan Pak De. Betul. Terima kasih ya teman-teman sekalian atas atensi, perhatian, doa, ya iringan kalian di dalam kami berdiskusi, berdebat, ya memberikan satu spirit kepada kami berupa kekuatan mental, jiwa dan semangat membara untuk kemudian menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ya, satu dari beberapa bagian, salah satu dari kalian itulah yang kemudian memberikan kita kekuatan untuk tetap semangat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga banyak memohon maaf atas candaan atau kehilafan yang pernah terjadi di antara kita semua. Kita saling mendoakan semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita dan keluarga kita. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita yang masih sakit diangkat penyakitnya, saudara-saudara kita yang kemudian ada di rumah sakit yang sekarang kemudian melawan penyakit mereka bisa disembuhkan oleh Allah, segera keluar dari rumah sakit sebelum Lebaran, ikut bergabung dengan keluarga untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan sekaligus Idul Fitri. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang memiliki masalah perekonomian, kiranya Allah memberikan kemudahan, diberikan rezeki yang tak terduga-duga kemudian sebagai dasar untuk menapaki kehidupan ini, di mana kehidupan juga butuh ekonomi. Oleh karena itu teman-teman yang masih kesusahan, yang masih kemudian butuh pekerjaan, untuk segera diberikan pekerjaan oleh Allah. Sahabat-sahabat yang belum punya jodoh, ya segera ditunjukkan dan dipertemukan dengan jodohnya. Dan kita juga mendoakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh yang menguatkan akidah Islam di Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya mewakili tim dari Apologet Islam Indonesia dan juga Makassar Malaf Center Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teret. Mana? Si Unyil. Nyilu sro.
Injil Ustro. Tahu juga. Pak Desuki suka nonton Unyil dulu ya? Wah, paling senang itu kalau minggu pagi udah ngumpul tuh Bang Andi. Yang ditonton TV hitam putih pula itu. Pas ada siaran niaga. Nengoknya dari jendela pula itu Bang Andi, nggak boleh masuk. Iya, kalau ada siaran niaga dimatiin dulu, sayang akinya. Aduh. Ya Allah. Tapi apa ya, kayak gitu malah menambah kerukunan dulu itu. Nonton TV rame-rame malam ke tempat tetangga gitu. Pak Desuki dulu suka nonton film India itu. Belum ada lah zaman itu. Jena lagi.